udah disunat bisa dipraktis nggak? Atau harus dicari lagi sambungannya yang dulunya? Nah, itu gimana tuh? Bisa dibaptis, Gimana? bisa dibaptis, nggak masalah. Oh, bisa. Oh, Nggak ada bisa. ayat yang melarang, nggak ada. Ya, bisa. Saya kira harus Tapi cari kan, lagi sambungan itunya, dulunya. Sambungan. Bang Singsu. Tadi dari mana? Jambi? Saya Riau Pak, Kabupaten Jambi ya? Rokan Hulu. Oh, Riau. Perbatasan Nah, ya. Rio. Oh, Rio tadi mengatakan punya teman Kristen toh? Ya. Banyak sini Pak, alhamdulillah banyak sini. Ah, banyak. Nah, coba kalau ketemu teman yang Kristen itu, tanyakan ke mereka dengan pertanyaan yang sama kepadaku tadi, jawabannya pada intinya pasti sama. Kalau Enggak, yang ditanyakan Pasti lain, Pak. ayat. enggak sama Pak, serius saya udah jamin tanyakan pasti Pak. lain. Iya, Udah saya tanyakan serius Pak. Bahkan mereka bilang saya marah-marah tiap malam ini. Masa tiap malam ribut kali, kirain saya berantem sama orang rumah. Saya bilang, ya saya tunjukkan ini di dunia debat ini. Tapi mereka jawabannya itulah, apa? mereka nggak mau ikut-ikutan katanya. Itu aja. Bapak nggak usah di sini, ya lihat aja di Komal-Komal sono antara Trinitas dan Unitarian. Assalamualaikum Nggak beres-beres, Pak, berantemnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan nuansa. Jadi kesimpulannya tadi ini sebelum Bang Suma ya, Pak Johan sebelum ada Yesus Tuhannya YHWH. Setelah ada Yesus ganti Tuhannya jadi Yesus. Begitu ya kesimpulannya tadi Ustadz ya. Ustadz. Ya, udah itu satu lagi Bang. Setelah Yesus mati, namanya nggak Yesus lagi Bang, karena dia selagi jadi manusia itu Yesus. Kalau udah jadi Tuhan nggak itu lagi namanya. Iya. Apa lagi tadi itu? Tubuh kemuliaan kah? Bingung saya tadi lagi istilah tubuh kemuliaan. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Jadi, apa Mbak jadi tadi bahasan? topik kita ini, Iya. jadi tadi topik kita ini Bang, sebelum ada Yesus siapa Tuhan kan gitu. Setelah Yesus ada siapa Tuhan lagi, begitu tadi. Ya, silakan. Iya, baik. Mohon maaf ya, sahabat-sahabat, saya kalau mengganggu kehadiran saya di sini sehingga dialognya. Bang. Ya lanjut. Iya. Nanti Bagus, dibilangnya. apa-apa. Selamat malam Bang Juma. Iya, malam-malam. Nanti dibilangnya saya bermonopoli Banyak gitu ya. yang ngobrol. Oke, baik. Lanjut Bang Juma, lanjut, Masya Allah. Oke. Santai aja. Masya Allah. Jadi kalau kami di Islam itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dalam surah Ar-Rahman. Sorry. Pak Johan di mute dulu Pak. Ada dong. Noise Pak Johan semua di mute dulu ya. Ini tak lepas. Sorry. Iya. Sekarang? Lanjut Bang, maaf Bang ya. Ya. Lanjut Bang. Iya. Lanjut terus. Jadi sembahan kami umat Islam itu di dalam Al-Quran disebutkan kemudian bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah esensi atau hakikat yang maha kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah itu maha kekal. Lalu kemudian juga diterangkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah bahwa Allah itu maha hidup, terus menerus mengurus makhluknya, dan tidak ada kemudian beliau melepaskan jabatan. Itulah yang kami sebut dengan hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sedangkan kalau saya mendengarkan dari paparan teman-teman tadi ada beberapa 30 detik kurang lebih sebelum saya masuk ya. Itu menceritakan tentang sembahan teman Kristen yang tadinya bukan Yesus kemudian menjadi Yesus. Nah, yang menggelikan bagi saya
di dalam kitab saudara dalam 1 Korintus 15 nomor 24, Tuhan yang Anda sembah yang bernama Yesus itu melepaskan jabatan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah, ini yang menggelikan bagi saya, sebab sembahan saudara ternyata ada masa di mana beliau akan melepaskan jabatannya. Nah, kalau Yesus melepaskan jabatannya, ibarat kita manusia ya pensiun jadi Tuhan. Lalu adakah pencerahan dari teman-teman Kristen yang ada di sini yang bisa memberikan satu masukan bahwasanya setelah pensiun atau pelepasan jabatan, Yesus itu jadi apa beliau? Kembali jadi manusia anak Maria atau seperti apa dia? Mohon dibantu untuk menjelaskan. Silakan. Pak Johan, Pak Johan, Host, Pak silakan host. Pak John dulu. Pak John atau Pak Johan dulu silakan. Siapa aja boleh. Oh ya silakan. Aduh, apa Bang Juma kayak hantu apa ya? Kenapa pada membusuk nih Oten? Saya jawab ya, saya jawab. Gantengnya begitu. tadi dijawab dulu. Tuh, Ya silakan. Ya Yesus tetap Tuhan gitu, nggak ada masalahnya. Menjadi manusia dia tetap Tuhan, nggak ada yang perlu dipersoalkan seperti itu. Itu sih jawab saya. Itu persoalan Bang, karena kalau dia Tuhan melepaskan jabatan, ya logika mana di diri kita ini sebagai manusia yang bisa menerima itu? Dia melepaskan jabatannya setelah kesudahannya. Oke, dia sebagai hakim, yes. Orang yang tadinya hebat, raja-raja, pemerintahan atau pejabat-pejabat yang tadinya ketika hidup di dunia, itu rontok semua di hadapan Yesus. Tapi setelah itu terjadi, penghakiman dilakukan oleh Yesus, rupa-rupanya semua yang ada pada dirinya itu diserahkan kembali kepada Allah. 1 Korintus 15 nomor 24. Juga ada data yang pernah saya temukan di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Allah, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi tinggal hanya satu, tinggal Allah saja. Yesus menaklukkan dirinya. Nah, ini dia yang jadi masalah. Ketika ada Tuhan menaklukkan dirinya, sehingga tinggal Bapa aja sendiri. Nah, Yesusnya anak Marianya kemana? Ini masalah besar kalau ditelaah menggunakan akal. Kecuali akal ditiadakan, kemudian diimani saja, ya nggak masalah. Tapi ketika kita masih mengaku sebagai manusia, apalagi menjalankan perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, maka saya rasa kita akan blank. Tapi mana tahu ada ilmu baru dari teman-teman saya Kristen. Saya berharap ada edukasi di sini. Waktu dan tempat silahkan. Sebentar Bang Iba. Tadi tentang meninggalkan apa jabatan apa ya? Apapun jabatan Yesus, apapun jabatannya yang kemudian mungkin menurut saudara dia Mesias, dia anak domba, dia juru selamat, dia nabi, dia rasul. Ternyata jabatan itu dilepaskan, ada masa kesudahan dia lepaskan, dan semua dikembalikan kepada Tuhan Bapa. Gitu Bang. Oke. Dia melepaskan jabatan, misalnya Mesias atau apa. Pertanyaannya kan setelah kebangkitan atau setelah naik ke surga, Yesus sebagai apa? Gitu kan? Kira-kira gitu ya? Iya, setelah melepaskan jabatannya itu kayak mana? Iya. Nah, aku ambil Ibrani 1:8. Bang Juma mungkin pernah baca? Iya, biasa Bang. Silakan. Ibrani 1
8. Ibrani Tetapi 1:8. Iya. tadi kan bilang kalau Yesus itu juga disebut sebagai anak. Ya, benar ya? Iya. Tadi dikatakan gitu ya. Siap. Nah, setelah naik ke surga, ada tertulis di Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jabatannya apa? Tidak cuma jabatan, tahtanya. Tahtanya ya Allah. Gitu Bang Juma jawaban. Silakan. Ini pernah saya tanyakan ya. Ini mohon maaf ini itu sekejap akhi Sul ya. Iya. Saya tuh ngantuk-ngantuk terdengar suara antum langsung melek. Masya Allah. nunggu giliran sampai terngantuk-ngantuk. Apa kalau kata pendeta Martinale itu semasa Yesus itu ada di bumi, itu Bapak pensiun karena peranan dikerjakan oleh anak. Nah, setelah Yesus itu naik ke surga, setelah kebangkitannya, segala jabatan itu kan diserahkan kepada Bapa kembali. Nah, jadi gantian anak pensiun begitu, akhi, menurut para pendeta. Goblok tidak itu? Oke, silakan. Iya. Terima kasih ya. Jadi kalau saudara saya mengambil data di dalam Ibrani 1 nomor 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Jadi bukan tahta si anak, justru tentang anak ini justru dia berkata, tahtamu ya Allah. Justru dia berkata, tahtamu ya Allah, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Oleh karena itulah kemudian data yang ada di 1 Korintus 15:24, dia melepaskan ketika semuanya sampai kepada kesudahan, yaitu bila mana, nah itu kan diterangkan di sana, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah itu, saya mentafsirkan di situ adalah Yesus demi untuk menguatkan posisi Yesus. Tapi yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus dituhankan, teman-teman kemudian menuhankan Yesus, ternyata ada fase di mana Yesus akan melepaskan jabatan itu. Nah inilah yang kemudian mungkin ada penjelasan ya dari saudara. Kalau hanya sekedar menunjukkan Ibrani 1 nomor 8, saya rasa itu tidak bisa memberikan apa-apa, disebabkan karena justru di situ tahtamu ya Allah, harusnya tahtamu ya anak tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tetapi ternyata itu adalah tahta Bapa. Silakan Bang. Coba dalam tulisan itu ya, dalam ayat itu kan tulisannya dibacanya kan beda. Jadi tergantung siapa yang membaca. Di sini tertulis, tetapi tentang anak ia berkata, ya, tahtamu, ya Allah. Jadi kalau perumpamaan, misalnya aku ngomong tentang anak itu, ya, tahtamu ya Allah. Nah, pengertian Bang Zuma pada kata tahtamumu itu siapa? Ya. Pada kata tahtamu ya, di ayat ini ya. Iya. Pada kata tahtamu itu mu-nya itu pada merujuk ke siapa? Kepada Theos. Pada Theos, bukan ya, kepada Kurios gitu ya. Nah. Iya. Nah, jadi beda. Kalau menurutku pada kata itu tahtamu, mu-nya itu merujuk kepada Yesus atau si anak. Jadi kita beda pendapat tentang ayat itu. Jadi pada kata tahtamu, mu-nya itu merujuk ke anak.
bukan ke Theos atau ke Allah atau ke Yahweh, bukan. Tapi ke anak. Beliau belum bisa debat itu akhi, masih bingung beliau menjawabnya sehingga Boleh saya jawab ya? Boleh saya jawab. yang Kristen yang lain Dari Bang itu. Zuma tadi. Iya, silakan. Yang tadi di 1 Korintus itu ya yang Yesus merendahkan dirinya sebagai hamba untuk taat kepada Bapaknya untuk mati di kayu salib. Dan setelah dia mati dan dibangkitkan, Bapa mengangkat dia, memberikan dia nama di atas segala nama, seperti itu. Dan diberikan dia kuasa atas bumi dan surga. Ya itu, seperti itu yang Yesus lakukan sebagai anak, dia taat kepada Bapaknya. Seperti itu. Kemudian setelah dia bangkitkan, dia diberikan nama di segala nama dan kuasa atas surga dan bumi. Seperti itu. Iya, itu makanya aku katakan tadi ya. Jadi apapun jabatannya, ada masa kesudahan di mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah, kalau saudara saya mengartikan bahwasanya tetapi tentang anak, Allah berkata, ya kalau di terjemahan lama itu kepada anaknya Allah berkata, ya, tahtamu ya Theos tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi tahtamu di sini seruannya jelas kembali kepada Theos. Tahtamu ya Theos. Tahtamu ya Bapak. Bukan tahtamu ya Kurios. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab sedikit, Ahi? Iya, silakan. Oke, Ibrani 1 ayat 8 itu mengutip dari Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Nah, di Mazmur 45 ayat 7 dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi itu dipelintir di Ibrani 1 ayat 8 itu. Coba lihat. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sama ya isinya, cuma dipelintir di sini dari tahtamu kepunyaan Allah dihilangkan kepunyaan itu. Jadi tahtamu ya Allah. Seperti itu, Akhi. Lanjut. Waduh. Iya. Silakan ditanggapi teman-teman. Pak Johan, gimana tuh Pak Johan? Itu Pak Johan. Oh, enggak apa-apa. Bagi saya penangkapan seperti itu, seperti yang kita katakan bahwa tahta Yesus itu nantinya Allah. Kalau sudah naik ya tahtanya Allah yang berkuasa. Tapi dia menyerahkan, Pak. Dia menyerahkan. Kalau itu tahtanya kenapa dia serahkan? Meninggalkan pangkat atau apa waktu di dunia. Nah, setelah naik tahtanya ya Allah. Tapi dia menyerahkan. Jadi ada oknum yang menyerahkan kepada oknum lain gitu. Iya, oknumnya Allah. Iya, maksudnya artinya kan dua oknum di sana, Pak. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Tapi kalau Bapak ingin ini bertahan di situ ya wajib, karena itu iman Bapak. Cuman kita di sini hanya sekedar menyampaikan kan gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 4, Devarim 4, data nomor 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu juga yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya tidak ada Tuhan lain. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Nah, ketika dia menjadi utusan, dia memiliki kekuatan, mukjizat dan juga tanda-tanda.
Nah, pada saat kemudian setelah tugasnya selesai, kekuatan mujizat ini semua diserahkan kembali kepada yang empunya. Nah, Yesus pada saat itu jadi apa beliau? Pada saat dia sudah mengembalikan segala kekuatan, segala kuasa yang diberikan kepadanya itu, dia kembalikan kepada sang pemilik. Yesusnya jadi apa dia? Nah, coba aku pengen tahu yang mengembalikan itu di ayat apa ya? Kata-kata Oh, yang Yesus. mengembalikan. Ya, silakan. Bukan, ayat. Boleh saya bantu Kristen akhi? Iya, silakan. Kasihan. Bukan ayat yang Bapak mengembalikan bukan. tadi. Anak Ayat berapa? anak pensiun karena tugasnya sudah selesai. Gitu. Jadi giliran Bapak yang berperan. Sewaktu Yesus itu di bumi, Bapak pensiun karena peranan dipegang oleh anak. Setelah mati dan bangkit naik ke sorga, Bapak gantian pegang peranan. Yesus kecapean, gantian istirahat, pensiun. Begitu loh akhi. Sebenarnya begitu jawaban yang tepat. Karena Tuhannya lebih dari itu. Jadi ganti pertanyaanku tunggal. tentang Gantian. Bapak yang pensiun itu ayat berapa? 1 Yang diserahkan. Korintus 15 nomor 24, Bang. Korintus 1 Korintus 15 nomor 24. Oh, 1 Korintus 15 Iya, ayat karena iya, ayat 1 Korintus 15 ayat 24. 24. Iya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Oh, 24. Makanya nanti Yesus di surga nggak berkuasa, Pak. Dalam Matius 17 ayat 20 sampai ayat Matius 17 ya, 20 sampai 23 itu ketika iblis Iblis datang kepada Yesus meminta anaknya agar diletakkan di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena sudah ditentukan oleh Bapa siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku itu. Wajar Aku kalau di pengen sini tahu. diserahkan. Pak, Nah, aku pengen tahu yang tadi bilang apa? Bapak pensiun itu loh. kan maksudnya Katanya Bapak itu pensiun. Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada Bapa. Ya. Enggak, tadi siapa? Mu'alah apa siapa ya? Yang bilang Ya itu tadi Pak, maksudnya di 1 Korintus yang itu. analogi Bapak aja itu, Pak. pensiun. Ya, itu saya hanya mengkutip dari Pendeta Martinali dan juga Pendeta Lamsene Bahu ketika bersoal jawab dengan saya tentang ayat itu. Mereka pensiun, begitu, Bang. Pensiun enggak ada ayatnya, Bung. Ya itu terus gimana nih Pak? Yesus menyerahkan ini kepada Bapa nih. Ada sertijab itu. Jobless Pak ya jadinya Yesus. Ya, anak sama bapak itu lagi serah jabatan gitu. Jadi kalau presiden itu serah jabatan pada wakil presiden begitu loh, akhi. Jadi Tuhan, jadi bapak anak itu pensiun jadi Tuhan, bapak juga pernah pensiun jadi Tuhan. Dua-duanya pernah pensiun itu. Cuman pada akhirnya saling jabatan. Iya, karena di dalam Matius 28 kan ayat 16 sampai ayat 20 itu kan Yesus ngomong tuh, segala kuasa baik yang ada di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Baik itu. Nah, itu kan berarti ada penyerahan tugas di situ. No. Kalau mau coba ayatnya itu di Matius 28 itu.
Bu Darmi, itu gimana Bu Darmi? Yesus itu menyerahkan jabatannya lagi kembali ke Bapa. Gimana itu Bu Darmi? Berarti bukan Tuhan lagi dia. Itu makanya kalau sebenarnya orang Kristen itu tidak tahu isi kitabnya. Bahkan saya pernah bergurau ya sama orang-orang Kristen itu. Yesus berkata kepada umatnya, mat minta rokoknya mat katanya. Saya bilang begitu, itu pun disangka itu ayat itu. Karena apa? Mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Kalaupun mereka itu rajin membaca isi kitabnya, maka ketika kita pertanyakan dari ayat per ayat, mereka tidak akan bingung menjawabnya. Hampir kesemuanya orang Kristen tidak ada yang pernah membaca isi kitabnya sampai usai, terkecuali pendeta yang tengah sekolah Alkitab, itu pun dengan terpaksa. Itu pun bisa curi-curi, tidak membaca juga, malas-malas. Udah, saya mau sertijab sama Akhi Juma. Monggo sertijab, dah serahkan Akhi Juma. Lanjut. Ya, saya ini teman-teman, saya hanya ingin mengajak teman-teman kita ini berpikir gitu ya. Apakah mungkin Anda salah bertuhan dengan keadaan seperti ini? Karena kalau akal sehat adalah tidak mungkin kemudian menuhankan sesuatu yang ada masa di mana dia melepaskan jabatan itu. Itu dia. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Akhi Sugi tadi di dalam Matius 28. Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tetapi ternyata mau tidak mau apa yang diberikan ini sesuatu pemberian, bukan haknya dia secara mutlak ya. Hanya pemberian. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu jelas sekali memang tertulis seperti itu, bahwa Yesus itu datang ke atas muka bumi hanya sebagai perantara. Dan itu seruannya kepada Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan akan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi sebenarnya Allah yang punya kuasa. Yesus itu hanya digunakan oleh Allah karena Allah nggak bisa ke bumi, karena dia adalah Tuhan bukan makhluk. Sehingga Allah menggunakan Yesus untuk melakukan tanda-tanda keberadaan Allah itu dengan memberikan mukjizat kepada manusia tersebut. Manusia tadi yang 100% manusia seketika memiliki kedikdayaan, memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yang disebut mukjizat, yang disebut kekuatan-kekuatan. Dan ternyata itu memang karena Allah yang menjadikan beliau sebagai alat, memperlihatkan kekuasaan Allah melalui perantaraan dirinya. Makanya dia katakan juga di dalam Yohanes 17 nomor 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan." Itu jelas sekali tuh. Maka setelah selesai semua tugas yang Tuhan berikan kepada Yesus, maka ya dia kembali sebagai manusia biasa. Kalau dia adalah nabi, maka dikembalikan ke surga, akan bercengkrama dengan teman-teman yang masuk ke surga sebagai manusia. Kalau dia kemudian sebagai Tuhan, wah ini parah ini. Kalau Tuhan melepaskan jabatan lalu kemudian menjadi bukan Tuhan, maka benarlah kemudian iman kami umat Islam, setinggi apapun levelnya Yesus, dia tetap kami imani sebagai wakil Tuhan, Nabi Tuhan. Dia adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Maka kami tidak pernah menghujat, menistakan beliau, karena beliau adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Itu didukung oleh data di dalam kitabnya teman Kristen, apalagi Al-Quran, kenabian beliau itu. Jadi kami tidak terkecoh dengan mukjizat yang dimiliki Yesus. Dia mau membangkitkan orang mati, membuat apapun, kami tidak terkecoh. Bahkan Yesus naik ke gunung paling tinggi, lantas kemudian teriak, suaranya dari ujung bumi sampai ujung bumi kedengaran, "Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku." Kami umat Islam
tetap tunduk kepada beliau, tetapi tidak menjadikan beliau Tuhan. Kenapa? Karena kami yakin dia nabi yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 12:49 kata Yesus, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang mengutus aku untuk aku katakan, aku sampaikan." Jadi kalau dia berkata, apapun yang dia katakan itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan, "Akulah pencipta, tidak ada pencipta selain aku," maka kami umat Islam akan semakin hormat ke beliau sebagai nabi. Karena beliau sedang membicarakan tentang firman Tuhan yang harus dia sampaikan. Maksudnya aku di situ adalah esensi yang mengutus dirinya. Makanya dia mengatakan, siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang mendengarkan aku. Boleh saya jawab ya? Boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Kami percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Seperti di Yohanes 1. Artinya dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita menganggap dia Tuhan, ya dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah. Jadi nggak ada yang dipersoalkan seperti itu. Itu menurut. Iya, tapi begini Bung, semua gelar boleh dinisbahkan kepada Yesus. Mau dia nabi, dia rasul, Mesias, semua. Tapi hanya ada satu gelar yang akan membuat dia itu gusar dan gelisah. Bahkan mengusir sampai kepada ujungnya itu mengusir. Apa itu? Ketika dia digelari Tuhan. Karena tidak relevan orang yang kemudian jelas-jelas manusia dianggap sebagai Tuhan. Nah, terbukti ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa pada masa kesudahannya Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Itu satu. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus, maka kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya Yesus yaitu tadi ku bilang. Ketika dia sudah melepaskan segala aspek yang menyebabkan teman-teman Kristen menuhankan Yesus, maka dia ternyata manusia biasa dalam keadaan yang sebenarnya. Makanya kita akan sama seperti Yesus. Coba saya bacakan ya di dalam 1 Yohanes. Boleh saya gantian berbicara? Ya, kita ganti-gantian Bang. Abang tinggal bilang saya lagi, Anda akan bicara. Silakan. Begini Juma. Siap. Masalah ketuhanan Yesus, masalah kealahan dia di dalam Injil sudah jelas dikatakan seperti pengakuan di Yohanes 4 ayat 25-26 atau pengakuan dari Thomas sendiri yang mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus mengatakan, "Engkau percaya karena melihat aku, tapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat." Nah, itu salah satu dan banyak lagi sebenarnya kata-kata yang menyatakan bahwa Yesus itu Mas. Iya, baik. Jadi kalau saudara kemudian mempertuhankan Yesus hanya oleh karena muridnya mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku," ya. Berarti Anda ini pengikut Thomas, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang mengutus aku. Dan aku utusan. Nah, kalau kita percaya, Yesus menginginkan dirinya dipercayai sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya utusan, Mas. Coba Yohanes 17 nomor 3. Kita mendapatkan hidup kekal dengan mengenal Yesus sebagai apa di sana? Ini menurut Yesus dari pola penulisan kitab saudara. Nampak kan tidak pernah baca isi kitabnya. Iya, betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang kau utus. Coba. Kalau masalah ayat-ayat, sebenarnya memang
kita kalau saya sendiri tidak begitu hafal ayatnya di mana seperti apa gitu. Nah. Tapi saya tahu kalau tulisan itu ada dalam ayat itu gitu. Seperti hal mengenai katakan dia adalah Tuhan saja lihat dalam iman. Putus-putus ya, atau di aku aja nih putusnya? Memang benar-benar. Tentang kekalahan itu. Ya, gini Bang. Kalau Anda cuma main comot di ayat 28, itu kan Yohanes 20 ayat 28 tuh. Iya, seolah-olah Thomas itu ngaku Yesus Tuhan, tapi Anda baca dari ayat 24. Jelas-jelas di situ Thomas itu awalnya tidak percaya kalau Yesus itu sebenarnya udah bangkit. Makanya Thomas ngomong, sebelum aku mencocokkan jariku ke bekas paku dan di lambungnya itu, aku tidak akan percaya. Nah, tiba-tiba dalam keadaan pintu terkunci dan sebagainya, tiba-tiba Yesus ngomong, "Assalamualaikum, semoga kamu sejahtera." Nah, Thomas ini sebenarnya kaget dia. Ada perasaan kaget, terharu, seolah-olah tidak percaya kalau dia itu masih hidup. Nah, orang dalam posisi kaget, Bang, ya wajar kalau berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Bukan berarti dia itu bukan berarti dia sedang menuhankan Yesus, tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, itu kan dari kata kurios. Kurios itu merujuk kepada orang yang ketiga. Anda tanya sama pendetamu deh, benar nggak itu kurios itu kata ganti orang ketiga? Nah, kalau itu ditujukan kepada Yesus langsung, seharusnya kurie, bukan kurios. Gitu loh, Bang. Jadi posisi Thomas saat itu sedang kaget dia. Sedang seolah-olah tidak percaya kalau Yesus itu masih hidup. Dalam posisi seperti itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu akan mengingat Tuhannya sebagaimana kami orang Islam. Ketika kita kaget, ketika kita takut, maka kita berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Bukan berarti saya sedang menuhankan orang yang di depan saya. Nah, kalau di situ Anda maknai Yesus itu Tuhan, bagaimana dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17? "Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17 Yesus ngaku punya Tuhan. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus adalah Allah itu sendiri? Kan nggak nyambung, Bang. Kontradiksi nanti jadinya. Bisa gantian, Bang? Ya, silakan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa aku belum pergi pada Tuhanku dan Allahku, atau dengan kata lain ada ayat lain, Bang, seperti katakan si Juma tadi, bahwa aku berbicara atau berbuat atau apa bukan atas kehendakku dan seterusnya, itu agak panjang ceritanya. Memang tidak bisa dikatakan satu per ayat itu saja, karena harus dipahami apa itu yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Jadi kalau misalnya Yesus itu dikatakan sebagai manusia dari satu sisi pandang, ya memang manusia, tapi sekaligus juga Allah. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi. Itu bisa kita lihat di ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Allah Yesus punya Allah adalah gitu. Alfa dan Omega. Jadi Allah punya Allah gitu? Bukan Allah punya Allah. Nah, Yesus kan ngomong, "Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Dia Allahmu." berbicara di situ dalam posisi seperti manusia yang. Lah emang di ayat 28 Yesus bukan manusia, Bang? Gimana? Emang di ayat 28 Yesus bukan manusia? Yesus itu bisa dikatakan manusia dari segi kemanusiaannya ketika dia ciptakan, dilahirkan ke dunia sebagai manusia. Pada saat itu dia bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapaknya itu. Seperti itu. Jadi ketika dia berkata kepada Bapa, dia bisa jadi Allah. Ini apa yang dikerjain? Enggak, di ayat 28 kok bisa jadi Allah, apa yang dikerjain? Ya, Yesus kan datang ke bumi untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan Bapaknya. Nah, makanya itu tidak ada sisi ketuhanannya Yesus itu, sedikit pun nggak ada. Pada sisi mana Yesus itu adalah Tuhan? Oke, kalau Yesus tidak dikatakan tidak ada sisi ketuhanannya, ada peristiwa di sumur, ada seorang Samaria itu
di sumur itu Yesus minta air, lalu wanita itu mengatakan, ini garis besarnya, kenapa engkau minta air? Nah, Tuhan minta air gitu. Itu Tuhan. Waktu dia butuh air itu butuh timba itu Tuhan gitu. Di ayat itu perempuan itu mengatakan, sekarang aku percaya Tuhan bahwa Engkau seorang engkau nabi. Ayat 19. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Seorang nabi. Nah, ketika Thomas mengatakan ya Allah ya Tuhanku, itu menurut Paul Zhang sekalipun itu kalimat orang terkejut. Bukan dia berkata, wah bahasanya Yesus itu di hadapannya Tuhan. Bukan. Karena terkejutlah, disangka sudah mati, ternyata masih hidup. Dan menjumpai dengan tiba-tiba disangkanya hantu, ternyata itu adalah Yesus asli. Nah, disitulah dia terkejut. Maka dia menyebut ya Allah ya Tuhanku. Kalau seandainya dia menyebut astaga naga sinaga, maka kalian akan menganggap Yesus itu naga jadinya gitu. Oke, silakan. Monggo Aki Juma tanggapannya. Iya, dari teman Kristen dulu. Oh gini Bang Juma, boleh aku tanya ya, tanya Bang Juma ya. Iya, silakan. Gini, menurut Bang Juma, kalau kami Kristen itu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pengertiannya kan Tuhan kami 3 gitu ya? Iya, karena memang 3 pribadi itu Bang. 3 pribadi, 3 hakikat yang berbeda. Iya. Oke, akan nangkap gitu. Terus tapi menurut kami Tuhan kami 1. Yang aku tanyakan gini Bang Juma. Iya. Pada Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Pada ayat ini, nah, yang aku tanyakan kepada Bang Zuma ini maksudnya gimana? Ayat ini dulu. Ya, baik. Jadi segala sesuatu ciptaan itu bermula dari firman, kehendak, perkataan. Ya. Nah, kalau Bapak tanya saya, maka saya menunjukkan data di dalam Mazmur 33 nomor 9. Itulah ending daripada aku potong. Sorry Bang Juma, aku potong. Silakan. Yang aku tanyakan itu ini, pada ayat ini menurut Bang Juma, ya toh, bahasa tafsirannya gimana? Di ayat ini, Yohanes 1:1. Pengertian Bang Zuma itu gimana? Aku pengen ngerti. Oke. Pada ayat ini. Baik. Kalau data ini Yohanes 1 nomor 1, pada diri Tuhan itu ada yang disebut kalam, sifat. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Yang melekat pada dirinya dan tidak bisa terpisah, ibarat manusia memiliki mulut yang tidak bisa terpisah dengan tubuh manusia itu sendiri. Ya. Gitu Pak maksudnya. Ya, itu ya. Jadi tidak terpisah ya, antara firman dengan Allah itu tidak terpisah ya. Betul ya? Betul. Dalam hal ini sifat Pak ya. Iya. Dalam hal ini sifat. Sifat Allah. Jadi firman itu adalah Allah, betul ya? Kalam, sifat kalam itu adalah Allah itu sendiri. Oke, berarti firman itu menurut Bang Zuma, katakanlah firman itu adalah kalam, gitu ya? Siap. Atau sifat ya? Oke. Siap. Terus Bang Zuma mungkin ingat atau udah hafal, ada tertulis, aku lupa, pada Yohanes ini juga kayak firman itu telah menjadi manusia. Pada ayat itu, yang ayat menyebut firman telah menjadi manusia, pengertian Bang Zuma gimana? Oke. Jadi tadi Bapak yang memiliki sifat kemudian mengucapkan dari sifatnya itu, mengucapkan sesuatu instruksi perintah, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi. Jadi manusia. Jadi manusia, yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi.
Misalnya jadilah manusia. Maka yang terlontar dari mulutnya itu betul-betul terjadi, jadi manusia. Coba dibaca ayat 13-nya, Pak. Di ayat 13-nya itu. Sebentar. Bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia, Pak. Ayat 13 itu dibaca itu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, bukan juga atas keinginan laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Ada orang-orang di situ, jamak itu. Nah, itu merujuk kepada siapa? Nah, tanyakan sama kitabmu. Siapa dia? Itu karena kembali ke Bang Zuma dulu. Iya, Ini firman atau kalam telah menjadi manusia. Bukan kalam yang menjadi manusia, Pak. Bukan. Loh, katanya firman itu kalam. Itulah di kitab Bapak karena tidak mengatakan kalam. Tidak ada kalam di situ. Harusnya di situ pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah dan kalam itu adalah Allah. Harusnya gitu. Sabar. Sedikit. Lalu kemudian harusnya ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, itu betul. Tapi harus diawali, kalam itu berfirman, maka firman itu telah menjadi manusia. Itu baru betul. Kalam itu berfirman, maka firman itu menjadi manusia. Atau firman itu menjadi daging. Tapi seketika di situ hanya firman, harusnya ada kalam, ada sifat. Sifat berkata-kata menginstruksikan sehingga keluar kata-kata, keluar firman, maka firman itu kemudian menjadi daging. Gitu, Pak. Bukan mulut, misalnya mulut berkata pingin makan ikan, bukan mulut yang berubah menjadi ikan. Tetapi ketika mulut berkata aku pingin makan ikan, maka seketika orang-orang yang ada di bawah kuasa kita mendengarkan perintah itu seketika menghadirkan ikan. Karena Tuhan Maha Kuasa, apa yang Dia katakan itulah yang terjadi atas perintahnya. Bukan mulutnya yang berubah menjadi daging, kan? Saya pingin makan daging, tiba-tiba mulutnya menjadi daging. Bukan. Tapi kalamnya yang berkata, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil. Sehingga apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang kepada Maria. Dikatakanlah pada bulan ke-6 Gabriel datang. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Jadi bukan firman yang menjadi, bukan kalam yang menjadi daging, tetapi firman yang menjadi daging. Makanya dikatakan kalimatuhu. Di data nomor 14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia, atau dalam bahasa original teksnya itu bukan manusia sebenarnya tapi daging. Maka seketika itu juga bukan kalam yang menjadi daging, tapi firman. Nah, itu baru betul. Ketetapan Atau kalimah. Kalam. Boleh saya tambahin sedikit silakan, ya Pak? Silakan. Jadi gini, ketika sifat Tuhan atau firman itu masih ada pada diri Tuhan, itulah Tuhan. Tetapi kalau sudah keluar dari Tuhan, dia makhluk. Ya, makanya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu berfirmanlah Tuhan. Nah, di sini firman itu berubah jadi makhluk karena segala sesuatu berasal dari firman itu. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan ke atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Kalau Tuhan menghendaki, wanita tanpa adanya seorang laki-laki bisa hamil. Perempuan mandul, ya kan, seperti Elizabeth, seperti Sarah, seharusnya nggak bisa punya anak lagi dia. Tetapi karena Tuhan menghendaki, sehingga wanita mandul, perempuan, perawan pun bisa hamil. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Begitu, Pak. Jadi firman itu telah menjadi daging, artinya ketetapan itu ya menjadi. Kalau Tuhan sudah menetapkan hamil, jangankan manusia. Kalau Tuhan menetapkan batu melahirkan manusia, keluar manusia, Pak. Saya percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa.
Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13 tadi itu jelas orang-orang yang bukan dilahirkan dari darah atau dari daging, juga bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi firman itu telah menjadi daging, bukan cuma Yesus tapi banyak orang-orang yang seperti itu. Contohnya siapa? Ishak. Contoh lagi siapa? Yohanes Pembaptis. Contoh lagi siapa? Adam. Contoh lagi siapa? Hawa. Clear. Melkisedek lagi tambah. Nah, justru itu di Yohanes. Gini, Bang Sugi, justru di Yohanes 1:13 itu sudah dijelaskan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, antara laki-laki dan perempuan lah, berasal dari Allah. Kalau tadi dicontohkan soal Iska, terus Yohanes, pertanyaanku, Yohanes, Ishak itu dari keinginan laki-laki dan perempuan enggak? Dari ayah ibunya enggak? Itu keinginan Tuhan. Makanya Tuhan nanti menjumpai Abraham. Gimana, Pak? Ini loh pertanyaanku. Pertanyaanku gini. Siapa tadi? Yohanes. Kasih contoh Yohanes, Ishak. Ya. Pertanyaan gini, itu hasil dari secara jasmani enggak? Oh tidak, kalau tidak, karena Sarah udah mandul, Pak. Nggak bisa secara jasmani, udah nggak bisa itu. Dia udah mandul itu nggak bisa punya anak. Tapi dia menetapkan Sarah hamil. Siapa lagi? Melkisedek. Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu. Ada manusia kok. Loh, tadi dicontohkan Yohanes sama Ishak. Iya, itu contoh-contoh itu saya sebut ada Adam, ada Hawa, Yohanes, Ishak, Melkisedek. Banyak kan? Nah, gini, atau ayat ini yang bohong? Berhenti, tidak ada, cuma Yesus doang. Contoh tadi, aku ngikuti Bang Sugi loh ya. Contohnya Yohanes sama Ishak, gitu. Pertanyaanku, Yohanes sama Ishak itu hasil dari hubungan ayah ibunya enggak? Oh tidak. Tidak. Oke, walaupun ya. ayah ibunya berhubungan, kalau dia mandul nggak punya anak, tapi itu keinginan Tuhan. Makanya Tuhan nanti mendatangi Abraham, memberitahu bahwa Sarah akan hamil. Demikian juga mendatangi Elizabeth. Elizabeth akan hamil. Pertanyaanku, Bang Sugi Nur, kalau itu Sugi Kristologi. Sugi Kristologi. Oh, sorry. Nih pertanyaanku. Kalau justru gini loh Pak, saya tanya balik sama Anda. Sama Sarah. Bentar Pak, bentar. Gantian justru saya ingin tanya sama Anda, ini kan kitab Anda nih. Saya pertanyakan, ini orang-orang ini siapa Pak? Yang bukan lahir dari darah, dari daging, juga bukan atas keinginan manusia, siapa dia? Kalau Anda menolak contoh-contoh yang saya tunjukkan, Anda tunjukkan siapa ini? Ini orang-orang, berarti jamak loh Pak. Iya, orang-orang jamak. Siapa Pak? Orang-orang ini ya, kan siapa? Ucapan Yesus Yohanes, aku lupa. Jadi dijelaskan atau diomongkan kalau ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging, bukan. Jangan ditambahi kalau Pak. Kalau itu nanti belum pernah bisa terjadi, bisa enggak. Ini nggak ada kalau di situ, nggak ada. Jangan ditambah kalau Pak, jangan ditambah ayat. Oke, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging itu melainkan berasal dari Allah, gitu toh? Betul ya? Ya. Nah, tadi kan dicontohkan siapa? Yohanes sama Ishak. Ishak lahir ya itu atas hasil hubungan Ibrahim dan Hawa enggak? Anggaplah salah contoh saya. Makanya saya ingin minta contoh sama Anda siapa? Lah aku balik tanya. Katanya itu salah satu contoh. Anggaplah contoh saya itu salah deh. Contoh saya itu salah. Ya karena Anda nggak setuju misalnya Yohanes atau Ishak, Anda nggak setuju, silakan. Tapi saya ingin pembuktian. Siapa ini? Siapa? Ini tuh penjelasan.
ada orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau Kok daging. kalau lagi? Loh, Ini nggak pakai kalau-kalau ini, karena sudah terjadi. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus. Ada orang lain yang lahir tanpa adanya keinginan seorang laki-laki atau darah dan daging. Nah, siapa dia? contoh. Aku minta contoh. Siapa itu? Melkisedek. Dia punya orang tua enggak? Enggak. Ibrani 3, Ibrani Wih, nggak kenal tuh kayak 7. gini. Ya, Ibrani 7 itu. Ya, tidak berbapak, tidak berawal. Ini, kalau Anda nggak percaya, di Ibrani. Ya, Ibrani 7 seingat saya, ayat 1 sampai 3 ya, kalau nggak salah sih. Nah, ini dia. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah perantara adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia, nomor 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya, dan tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Melkisedek. Enggak berbapak, enggak beribu. Apalagi, ayo. Ayat sebelumnya. Siapa Melkisedek? Ya. Raja Siapa dia? Salem, Pak. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, Pak. Tidak berawal, tidak berakhir, alfa omega dia. Jadi lemah sekali Anda menuhankan Yesus hanya gara-gara darah firman jadi daging. Ya ternyata Melkisedek firman Bapak, jadi daging juga. Bapak, aku menjawab. Aku Ya, menjawab. silakan Bu Darmi, silakan. Tadi kan ditulis orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara itu berasal dari Allah, ya kan? Nah, memang Melkisedek iya. Tetapi kan Melkisedek dan yang lain-lain, apakah ada dicatat dalam kitab suci, 2 kitab suci, akan datang mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang, akan menghadili setiap orang. Adakah ayatnya si Melkisedek seperti itu, Bapak? Gini, jadi Bu. makanya kami menuhankan Yesus itu. Bentar dulu loh. Anda tanya, saya jawab, Anda nggak mau dengar. Jadi yang pertama tadi, kenapa Yesus itu Tuhan? Kan gitu. Karena dia itu firman jadi daging. Nah, alasan Yesus adalah Tuhan karena firman jadi daging sudah terbantah. Gitu ya. Sekarang Anda lari topik lagi. Gitu loh. Pindah topik jadinya. Alasannya beda lagi. Mana pindah? Sekarang kan kalau hanya alasannya firman jadi daging lalu itu dianggap Tuhan, maka Melkisedek seharusnya Anda tuhankan. Iya, Pak. Ada rupanya Melkisedek dicatat di dalam kitab suci ataupun di Al-Qur'an. Ini alasan pertama dulu. Jangan ke sana dulu. Alasan pertama dulu. Bapak bertanya, aku juga bertanya, adakah di dalam kitab suci kita yang 2 ini dicatat Melkisedek sebagai hakim yang adil dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kalau Yesus iya, dicatat jelas. Saya jawab, Iya, silakan. Kenapa nabi-nabi lainnya misalnya itu tidak anggaplah tidak mengumpulkan seluruh bangsa gitu kan? Karena urusan nabi lain sudah selesai. Sementara urusan Yesus itu tidak selesai. Memang Yesus akan menjadi hakim, Kristen jadi tersangkanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka orang yang menyebut aku Tuhan. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Itu dia.
Kenapa Yesus mengumpulkan? Karena dia ingin bersaksi bahwa dia bukan Tuhan. Oh Pak, di situ dikatakan nggak dibilang Yesus, aku akan mengumpulkan orang-orang Kristen. Nggak ada dibilangnya begitu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Segala bangsa yang menuhani dirinya. Berarti dunia Walaupun semua yang disebutkan itu yang dikumpulkan orang Kristen, jangan dilupakan Matius 7, 22, 23. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengaku menyebut Yesus Tuhan, yang melakukan keajaiban atas nama Yesus, yang bernubuat atas nama Yesus. Aku tidak mengenalmu. Capek-capek Anda memuja Yesus, diusir sama Yesus. Enggak, bukan jangan kami. bilang. Bukan Salah. saya yang akan dihakimi Yesus. Apa salahnya Boleh kita gantian kalau saya dihakimi berbicara, Yesus? Oh Pak. Siapa tuh? Yang Boleh itu. gantian. Tunggu dulu, aku dulu 1 menit. Maksudnya itu yang diusir, ada yang memanggil Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat demi namamu. Iya, memang diakui ada orang Kristen memang menyebut nama Tuhan. Tetapi kan ada orang Kristen ini melakukan segala kejahatan dan merombak hukum. Ada. Cuman kita, ya hanya dia nanti yang berhak mengatakannya. Itu yang dinyatakan, Pak. Itu yang Itu tidak berbicara tentang perbuatannya, itu berbicara tentang ajaran. Makanya kalau Anda baca dari ayat 15 itu prinsipnya hal ajaran sesat. Itulah. Ya? Jadi Ajaran orang-orang yang menuhankan Yesus itu sesat, makanya diusir. Oh, bukan semua yang Boleh saya berbicara, Pak? Kalau bukan semua, tolong tunjukkan kepada saya satu ayat saja Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo. Loh, Boleh saya berbicara, Pak? Tidak usah ngomong dia mengumpulkan Waduh, segala nggak bangsa di hadapannya. Ada udah jelas dia Tuhan. Udah jelas nggak manusia itu. Itu nggak level manusia, nggak level utusan, nggak level nabi mengumpulkan segala bangsa. Kelak. Oke. Gimana sih Bapak Iya, ini? tapi setelah Kalau semua Bapak itu dia tadi lakukan, mengatakan, tunjukkan setelah satu semua ayat, itu kata saya, dilakukan, tunjukkan Bu 3 ayat. Darni, dia kembalikan kepada siapa? Kuasa yang diberikan kepadanya itu menjadi hakim, menentukan orang ini kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah itu semua, Yesus kembalikan semuanya kuasa itu kepada Tuhan. Dia jadi apa setelah itu? Dia kembali kepada Bapa. Udah, kan katanya aku dan Bapa satu. Dia kembali bersatu kepada penguasa itu, dia bersatu gitu Bang Juma. Jadi gini Bu Dani, mohon izin 1 menit. Jadi Akhi Sugi sudah menjelaskan, entar sabar Bang. Menjelaskan itu sudah akurat penjelasan beliau. Kenapa Yesus yang menjadi hakim? Kenapa dikumpulkan semua orang? Supaya semua orang menjadi saksi bahwa apa yang disuarakan oleh para apologet Muslim itu betul. Apa yang disuarakan oleh Al-Quran itu betul. Mereka harus melihat bahwa Yesus yang dituhankan separuh penduduk bumi ini itu adalah manusia biasa. Nah, kemana Kristen dan kemana Islam pada masa itu? Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini ujiannya itu di situ. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Jadi yang diterima itu harus perkataan Yesus, bukan perkataan pengarang-pengarang kitab saudara. Yang harus diterima adalah perkataan Yesus. Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja? Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja yang kemudian akan menjadi hakim? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang kalau Anda dihakimi, Anda menuhankan Yesus, firman mana yang 3 tahun ini yang diajarkan kepada Bani Israel agar dirinya dituhankan, disembah seperti yang Anda lakukan, menganggapnya seperti Bapak yang telah mengutus dia. Di mana dia ajarkan itu? Sementara ketika Anda ditanyai, apa yang menyebabkan engkau menuhankan aku? Mana perkataanku yang kuajarkan kepada orang-orang terdahulu, kepada angkatan pertama murid-muridku, bahwa akulah Bapa itu sendiri. Di mana itu aku katakan kepada mereka?
Nah, mungkin Bu Dani akan mengatakan, engkau mengatakan dirimu Bapa dan Anak adalah satu. Bukankah satu itu adalah maksudnya ajarannya? Aku datang tidak berkata-kata dari diriku, melainkan kata Dia. Aku datang melakukan pekerjaan bukan dari diriku, tapi pekerjaan yang Dia. Makananku melakukan pekerjaan Dia diperintahkan oleh Dia untuk aku lakukan. Jadi maksudnya, siapa yang melihat aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Karena setiap perkataan, setiap pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, aku mewakili Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Jadi Ibu, betul itu. Hanyalah daripadaku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah itu akan berakhir seperti itu. Apalah artinya Ibu bangga? Dia datang mengumpulkan semua manusia. Dia akan menghakimi manusia. Betul. Tetapi sebanyak mungkin manusia dihakimi semuanya, ada dua golongan nantinya, yang menuhankan dirinya dan menganggapnya sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau Ibu tidak, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Makanya tadi saya katakan bahwasanya ketika Yesus menyerahkan tugasnya, menyerahkan semua yang diberikan oleh Bapa kepadanya, dia jadi apa? Ibu mengatakan menjadi Tuhan. Loh, tadi Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Berarti enggak dua. Kalau Yesus berubah kembali menjadi Tuhan, dia serahkan tugasnya kepada Allah Bapa, kemudian dia juga menjadi Allah Bapa, berarti ada dua. Ada dua Allah Bapa di situ. Dan itu Ibu harus renungkan lagi. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum semuanya. Boleh saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Halo. Iya, ayo Bang Toba silakan tanggapi. Begini. Masalah Bapak yang bicara pertama tadi, masalah di mana dikatakan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya bahwa Dialah Tuhan, itu bisa kita lihat di Yohanes 11 ayat 25, juga di Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Saya bacakan seperti ini. Di Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Itu juga satu kalimat. Di kalimat lain juga seperti tadi Thomas tadi yang mengatakan Tuhanku dan Allahku, itu juga mengenai perkataan Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya itu. Jadi ada minimal 3 perkataan yang dikatakan Yesus, pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Itu jawabannya tadi, Mas. Untuk Bapak yang pertama tadi. Halo, lanjut Mas. Lanjut Bang Juma, lanjut. Bang. Mute saya bentar. Baik. Aduh, lagi cuma terpental ya. Terpental. Oke, ya, saya jawab ya. Jadi ayat-ayat yang Anda bawa itu sama sekali tidak menunjukkan Yesus Tuhan. Contoh ayat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maksudnya di sini dia itu akan hidup, maksudnya mendapatkan surga, bukan mendapatkan neraka. Setuju? Iya. Ya? Oke. Jadi jangan dibuang Yohanes 17 ayat 3. Syaratnya hidup kekal itu percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi syarat untuk mendapatkan hidup kekal sebagaimana yang dikatakan Yesus
Di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya sebagai Tuhan, percaya sebagai utusan Tuhan, selamat Anda. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, neraka, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian Anda mengatakan, apalagi tadi, akulah jalan. Yesus jalan, bos. Bukan tujuan, tujuannya Bapa. Makanya dibaca dari ayat 1 Yohanes 14 itu. Ya, nih Yohanes 14 ayat 1 dibaca dari ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada dua oknum. Masa di ayat 4 ayat 6-nya Yesus adalah Allah itu sendiri, kalau di ayat 1-nya Yesus ngaku utusan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi? Yesus tanya ini. Kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ini berbicara tentang jalan masuk surga itu bagaimana? Bukan sedang menunjukkan Yesus dirinya adalah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Yesus ini jalan menuju surga. Kalau mau mencapai surga. Aduh, ya kan ini ayat Anda bawa harus saya komentari. Itu sudah Jadi kalau ingin masuk surga, itu. Jadi saya akan jelaskan gitu loh. Bentar Bang. Jadi kalau ingin masuk surga, ikuti apa yang diajarkan Yesus. Bukan menyembah Yesus. Begitu loh. Lanjut. Bapak harus tadi kan di awal pembicaraan saya sudah katakan, untuk memahami Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Roh Kudus, Yesus sebagai Bapa, harus dipahami apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Sepanjang itu tidak kita pahami, takkan pernah selesai pembicaraan ini. Ya, betul. Jadi harus paham dulu apa yang dimaksud Allah Tritunggal, Pak. Jadi kalau nggak seperti itu, nggak bakalan ketemu-ketemu kita ini berbicaranya. Ya, jadi minimal kita berbeda pendapat di situ. Kami orang Kristen percaya dan meyakini bahwa apa yang dikatakan Allah Tritunggal itu ada. Seperti itu pemahaman kami, Pak. Kalau misalnya saudara-saudara dari Islam itu tahu seperti apa, ya itu silakan saja. Jadi jangan paksakan ayat-ayat yang dipotong-potong itu. Oke, Pak. Sekarang masalah Tritunggal. Yesus tidak pernah sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Kalau memang Tritunggal itu benar, kenapa para murid tidak pernah kenal Roh Kudus? Kaget pasti Anda. Kenapa memang Roh Kudus adalah Roh Kudus? Waduh, bagaimana? Anda kaget tentu kan? Pasti kaget. Kenapa kisah para Rasul? Kisah para Rasul 19. Bentar, Bang. Ini saya tunjukkan ayatnya, Bang. Aduh. Oke, saya tunjukkan ayatnya, Bang. Sugi Kristologi tidak pernah ngomong nggak pakai data. Di dalam kisah para Rasul 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Buka baik-baik. Kalau memang Roh Kudus jelas, ini itu adalah kan masih salah baru satu. pertama percaya, Pak. Belum mengenal, Pak. Nah, ini murid siapa ini? Coba itu murid baru siapa? menjadi murid, baru menjadi murid, Pak. Belum mengenal Tuhan. Loh, katanya mereka ini dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok di sini dia nggak kenal Roh Kudus? Gimana sih? Hah? Ya kan mereka baru percaya, belum mengenal Tuhan secara utuh gitu loh. Nih ya, saya baca ya. Dari ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus,
kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Berarti Yohanes juga nggak pernah mengajarkan Roh Kudus, Trinitas. Yesus juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Nggak ada. Yesus mengajarkan Trinitas di ayat mana? Katanya Paulus itu ayat tambahan. Sekarang dipakai Paulus lagi. Oh gitu. Jadi gini Pak. Kenapa saya memakai Bible Anda? Ya karena yang Anda percaya ini. Tidak mungkin saya mendebat Anda pakai Quran. Karena saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya nggak akan melakukan pakai Al-Quran untuk mendebat Anda. Jadi saya pakai yang Anda percayai, yaitu Bible. Iya, Aduh, tapi orang Bapak ya. memotong-motongnya. Motong-motong Potong-potongnya. gimana? Lucu. Justru Anda yang potong-potong ayat. Justru saya baca Itu kan lengkap. ada dua masalah Anda cuma pembaptisan, Pak. Itu mengutip. Bapak itu masalah cerita pembaptisan. Alah, Anda yang potong-potong Yohanes ayat. dengan air. Contoh Anda mengambil Yohanes Siapa 14 yang ayat mengisi 6. akan datang itu, Bentar, Yesus Bang. mengatakan bahwa Bang, Yohanes Bang, mengatakan Anda dia menuduh akan saya, datang dan membaptis dengan Roh Bang, Kudus. Anda menuduh saya potong-potong ayat. Justru Anda yang potong-potong ayat. Anda hanya mengambil Yohanes 14 ayat 6. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Anda mengambil Yohanes 11 ayat 25. Saya baca dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kok dibilang saya potong-potong ayat? Yang potong-potong Yang Anda. penting saya itu sejajar, Pak. Yang jelas masalah pembaptisan tadi itu Yohanes membaptis dengan air, sementara di Yohanes itu mengatakan siapa kami sisakan datang itu. Dia membuka tali kasutnya saja pun saya tidak mampu. Dia aku membantu dengan air, Artinya Roh Kudus itu gitu. nggak penting. Sehingga tidak pernah diajarkan kepada mereka. Artinya Iya, bagi Bapak Tuhan tidak itu penting, bukan tapi Trinitas. Bagi Bapak ini mungkin tidak penting karena memang Bukan bagi saya. Kalau memang Roh Kudus ini penting, tentu Yohanes mengajarkan kepada mereka. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Roh Kudus adalah Yohanes salah satu unsur Trinitas. dengan air, belum dengan Roh Kudus. Berarti Yohanes nggak kenal Roh Kudus. Orang berjalan di kilometer 10 misalnya Yohanes berarti itu, Yohanes di kilometer 11 ketuhanannya dia tidak Trinitas baru- kan? Berarti Yohanes ketuhanannya tidak Trinitas kan? Kalau konsep ketuhanan Yohanes Trinitas, tentu dia akan mengajarkan kepada muridnya, hei murid-muridku, Tuhan itu Trinitas. Sama seperti kami, kepada anak-anak kami, kepada murid-murid kami mengajarkan, dengarlah hei murid-muridku, kul huwallahu ahad, Tuhan itu Esa satu-satunya. Kalau memang konsep ketuhanan Yohanes itu Trinitas, Yesus Trinitas, mengajarkan Trinitas, tentu mereka akan mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah unsur Trinitas. Sekarang mana ayatnya? Yesus pernah mengatakan Roh Kudus Trinitas, mana? Ada Pak. Matius Mana? 28 ayat 19. Baptislah mereka itu cuma dalam perintah nama Bapa, pembaptisan, Putra, dan tidak Roh mengajarkan Kudus. bahwa Ya udah, Roh Kudus Bapak adalah kan Tuhan. Bapak kan minta ayat. Itu dia Saya ayatnya. minta, dengar Bu, yang saya minta di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Mana? Nggak ada. Sebagaimana Yesus mengajarkan Bapaknya itu Tuhan. Yesus mengajarkan itu, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu yang di Mana surga. ayat yang kita yang Trinitas itunya Bapak bilang. Saya kasih tahu. Matius 28 ayat 19. Baptislah Apa? mereka dalam nama Bapa, apa? Putra, dan Roh Kudus. Saya Penting itu apa Roh ayat Kudus. itu. Tapi ayat itu Kalau tidak nggak ada, berbicara Bapak. tentang ketuhanan. Kalau Ayat nggak itu ada Roh berbicara tentang Kudus, ketuhanan? kalau nggak ada Tidak. Roh, Bapak mati. Kalau nggak ada Bu. Roh, Bapak mati. Nah itu dia. Mana? Apakah Jangan ayat Bapak itu bilang berbicara Roh tentang Kudus ketuhanan, Bu? penting. Bu, apa itu. ayat itu berbicara tentang ketuhanan? Apa ayat itu berbicara tentang ketuhanan? Tidak. Yang saya minta mana para nabi, para rasul, ya seperti Yohanes, Yesus mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan. Silakan. Sebagaimana Yesus mengajarkan Bapaknya itu Tuhan. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Ini ajaran tentang ketuhanan. Mana sekarang ajaran Yesus bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Zong.
Masalah Roh Kudus. Salam ya. Ya Bang Toba Masalah langsung Roh menjawab Kudus. nanti ya. Lanjut Bang Toba. Masalah Ayo, Roh Bang Toba. Kudus, saya masalah ayat-ayatnya di ayat mana itu saya nggak hafal karena memang bukan itu profesi saya. Tapi saya tahu ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dari langit yang Saya tahu mengatakan Bang, inilah makanya pasti tanya sama saya didengarkanlah ayatnya dia. mana gitu. Roh Kudus. Nanti saya tunjukkan itu. Yohanes Iya, itu Matius 3 tunjukkanlah. ayat 16 Jadi 17 kalau Bang. masalah ayat-ayat di ayat berapa tahap berapa itu saya nggak hafal karena memang bukan itu profesi saya. Itu Yohanes Matius 3 ayat 16 17. Iya, Itu masalah tidak Roh trinitas, Kudus. Bang. Itu tidak trinitas itu. Itu Roh Kenapa? Kudus, Roh Kudus Bentar, itu Bang. bagian dari Trinitas itu. Oke. Kalau memang itu trinitas, seharusnya mereka itu Iya. ngumpul jadi satu. Tapi faktanya pada waktu yang sama ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana itu trinitas? Trinitas itu 3 jadi 1. Ini melencar-melencar, gimana trinitas? Itulah. Gimana Itulah kalau udah trinitas dibatasi itu? kuasa Tuhan. Silakan. Halo. Halo, biar Lanjut. kuterangkan Trinitas. Oh Bapak Sugi, biar Ya. kuterangkan Trinitas. Trinitas itu Allah Bapa, itulah Gantian. Bapa di surga. Allah Anak, itulah Yesus di bumi. Roh Kudus, itulah Roh Kudus yang ada di hati semua manusia untuk menggerakkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Itulah Trinitas Pak Sugi. Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Roh Kudus yang seperti burung merpati? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah Anda membayangkan Yesus? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Yesus? Sehebat apapun otak Anda, tidak akan bisa membayangkan menyatukan 3 wujud yang berbeda menjadi 1 wujud. Nggak mungkin bisa. Bapa adalah Allah, Roh Kudus Allah, Yesus Allah. Ini bukan Trinitas, tapi 3 Tuhan. Untuk apa Ya. pula dipisah-pisahkan itu Pak? Karena perlu dipisah-pisahkan itu. Nah, Cukup berdoa bukan. dengan Nah, nama karena Bapa, ayat Anda Putra, sendiri dan Roh membeda-bedakan. Kudus. Karena ayat Anda sendiri memisah-misahkan. Yesus yang lagi dibaptis, Sekalipun itu di atasnya ada Roh makanya Kudus, di surga ada yang teriak-teriak. Ini 3 pribadi, Bos. 3 pribadi yang berbeda Nah, di sebenarnya- tempat yang berbeda. Pada Tiga waktu yang wujud dalam sama. satu. Trinitas, tahu artinya Trinitas? Dalam satu Kalau- gimana? Satu gitu. Kalau Tiga kalau satu. masalah ayat itu sebenarnya sudah diakui oleh bapak-bapak gereja ya maupun para sarjana Alkitab. Bahasanya itu ayat sisipan. Kalaupun memang ketika pembaptisan itu peristiwa pembaptisan atas diri Yesus terhadap Yohanes itu benar terjadi dan langit itu terbelah, maka tidaklah akan mungkin dan tidak akan mustahil tidak akan pernah ada orang Yahudi pada masa itu. Dan hingga detik ini tidak akan pernah ada orang Yahudi. Sebab apa? Langit dapat terbelah dan menjadikan sebuah sesuatu yang nampak oleh mata dan banyak orang yang menyaksikannya katanya. Dan waktu itu ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan dan burung Roh Kudus yang berbentuk burung itu turun ke atasnya, itu banyak disaksikan ribuan orang katanya. Maka jikalau itu terjadi, maka tidaklah mustahil orang-orang Yahudi saat ini tidak akan pernah ada dan semuanya akan menjadi Kristen dan akan menyembah Yesus. Namun toh buktinya tidak pernah itu terjadi. Nah, yang mengatakan ayat itu sisipan itu bukan kami, melainkan orang Kristen itu sendiri yang dimana mereka mengadakan penelitian kan begitu. Nah, perihal masalah Roh Kudus. Perihal masalah Roh Kudus dahulu ya, pada abad pertama Roh Kudus itu disimbolkan adalah kucing hitam. Terus pada abad keberapa setelah itu kemudian menjadi burung hantu. Setelah burung hantu sekarang menjadi burung merpati. Nah, jikalaulah Tuhan dapat dibayang-bayangkan, makalah itu yang akan terjadi. Berubah-ubah tidak jelas entah apa-apa yang mesti dibayangkan. Karena seperti Ustadz Sugi sampaikan tadi, tidaklah mungkin 3 oknum ya 3 rupa itu akan menjadi
akan dapat dibayangkan menjadi satu. Itu tidak akan mungkin. Itu pasti akan berjejer-jejer macam bidat catur. Oke, monggo silakan. Silakan Bang Juma, tambahin Bang Juma, silakan. Ya. Biar ditanggapi dulu. Ditanggapi dulu, silakan. Tunggu dulu Bang Juma, setengah menit. Nggak boleh dong dipisah-pisahkan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Allah Bapa itu berada di surga, Anak itu Yesus di bumi, Roh Kudus itu yang menyertai engkau di setiap hidupmu. Tunggu dulu Bang Sugi. Malah ada yang bisa-bisain. Abang Sugi ini dari tadi ngomong nggak ada kami potong-potong loh. Aku baru 1 detik ngomong udah Ya, dipotong. Bu, lanjut Bu. Enggak, saya cuma komentar agak geli aja nih. Orang ada yang bisa-bisain. Udahlah Bang Juma aja ngomong biar ada motakku ini. Udah biar aja. Biar aja Bu Diarni. Ada AC-nya ya? Ngomong di situ. Kalau Bang Juma ngomong ada AC-nya. Silakan. Lanjut bagi Aki Juma Enggak. lanjut. Menggelikan karena ibu mengatakan tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi ibu sendiri yang memisahkan, satu di langit satu di bumi. lanjut Bu Dani, masih ada yang ingin ibu sampaikan, silakan. Maksudnya bukan dipisah-pisahkan. Iya kan namanya Allah Bapa itu kan berkuasa. Mau walaupun dia di atas, tetap dia kan dimanapun dia berada bisa. Dia bisa mengatur semua wakil-wakilnya dan utusan-utusannya. Tetapi pekerjaan mereka itu tetap memang satu menjadi anak, satu Roh Kudus, satu di atas. Tapi mereka satu. Setelah nanti kembali ke atas, itulah Yahweh tadi. Begitu. Nah sekarang Tuhan itu kan maha kuasa. Yang maha kuasa di sini siapa? Yesus atau Yahweh? Yahweh lah yang maha kuasa. Yesus di bumi itu kan sebagai utusan. Kalau Yesus? Yang datangnya dari roh kalem dan firman-Nya Yahweh. Jadilah Yesus. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Kalau di bumi dia kan masih manusia daging loh Bang Juma. Ya, tapi tadi dia kembalikan segala sesuatunya dikembalikan kepada Bapa. Iya, kan setelah sudah berarti kembali semua satu menjadi satu, kembalilah kepada ya, kan Yahweh, gitu. Kan gini Bu. Yesus tidak maha kuasa ketika dia di bumi. Yang maha kuasa itu adalah Yahweh menurut ibu. Setelah dia melaksanakan kemudian apa yang diperintahkan oleh Yahweh untuk ia lakukan, tugasnya itu kemudian dikembalikan, termasuk kuasanya dikembalikan kepada Yahweh. Nah setelah kembali kuasanya kepada Yahweh, berarti kan dia jadi manusia biasa. Enggak dong, jadi dia kan udah kembali Bang Juma. Kembali ke Yahweh, bersatu gitu, bersatu dia kepada asalnya tadi. Karena kan awalnya kan dia memang dari Bapa awalnya dari diangkat ke surga bilang Bu. Kan gini Bu Darni, kan ada aspek kemanusiaannya. Aspek kemanusiaan ini berkuasa dia menghakimi dan seterusnya karena diberi kuasa. Setelah tugasnya selesai, kekuasaannya hilang karena dia kembalikan kepada Allah Bapa. Nah, berarti tersisalah kemanusiaannya dia ketika kuasanya telah keluar diberikan kepada Bapa. 1 Korintus 15:24. Nah, ini kemanusiaan 100% tersisa. Kemana dia pergi? Bukan Bang Juma, itulah kan kalian itu terlalu on juga kurasa. Iya. Lambat kali. Maksudnya Bang Juma, dia kembali dikembalikan, bersatu dia kembali kepada Yahweh itu. Sisi kemanusiaannya ini, sisi kemanusiaannya yang nggak ada lagi. Kemana? Apa? Wahyu 14 dan 14 itu gimana? Datang sebagai anak manusia juga dia. Sebagai anak manusia. Ditinggalkan Bang Juma ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jadi yang netek di ibunya itu siapa Bu Darni? Yang netek di ibunya. Itu kan manusia daging yang menetek. Nah, ini yang ku cari, manusia dagingnya ini yang dicari Bu. Manusia dagingnya ini yang dicari. Sudah mati di bumi loh Bang Juma. Manusia daging kan sudah disalib di bumi, udah mati. Iya, tapi kan bangkit katanya. Iya bangkit. Yang bangkit itu kan manusia kemuliaannya sebelum naik ke surga. Saya bantui dah. Jangan
Bu Darni jangan bilang manusia daging, Tuhan daging begitu biar Bukan, biar jangan. Bu Darni Nggak ada tidak Tuhan terlalu daging. Nggak ada kewalahan. Tuhan daging. Salah. Oh, Nggak ada Iya Tuhan daging. karena manusia semua daging, berarti ibu double. Enggak. Double Yesus kalau ibu bilang manusia daging. bukan Tuhan daging. Gini, Ibu, gini. Pada saat dia bangkit, sebelum dia mati, dia adalah manusia. Setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan, kan gitu. Nah, pada saat dia sudah bangkit menjadi Tuhan, sebagai Tuhan dia serahkan semuanya kepada Allah Bapa. Iya. Lalu dia ngapain? Enggak, dia kan sudah menyatu loh Bang Juma dengan Allah itu. Dia udah menyatu kan awalnya kan datangnya kan dari roh. Kalau dia menyatu, sebelah kanan Allah gimana sih? Kalau dia menyatu, dia tidak perlu menyerahkan. Loh, benar. kan sudah ada ditulis ayatnya. Dia menyerahkan semuanya. Dia tidak perlu menyerahkan karena dia menyatu. Sekarang gini. Pada saat dia bangkit dari kematian, di situ dia belum bersatu atau sudah bersatu? Bangkit dari kematian masih di bumi kan dia, belum naik ke surga. Masih di bumi. Berarti dia masih manusia. Berarti dia masih manusia. Kemuliaan di situ manusia kemuliaan, bukan manusia berdosa lagi. Kenapa Tuhan Anda kayak seleranya Anda yang harus diikutin? Yang mana yang benar ini? Ya, pada saat dia manusia kemuliaan, di situ dia sudah Tuhan atau belum? Di situ kan masih dia bersama dengan murid-muridnya. Bersama Bu Darni. Bersama Pak RT dan Bu RT. Sekarang dia bangkit sudah menjadi Tuhan kan? Oh, muridnya. Ketika dia bangkit dia sudah menjadi Tuhan kan? Dia jadi Tuhan cuma. Nah, itu dia tuh. Coba. Pada saat di bumi dia menjadi Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia makanya, Bung, ketika dia mengampuni dosa orang. Oke, ketika dia mengembalikan semua kuasa yang ada pada dirinya, aspek kemanusiaannya ini yang saya cari kemana? Tapi sudah disalib manusia dagingnya sudah disalib. Berarti yang bangkit makan ikan goreng itu berarti sudah Tuhan. Lucu kali lah Bang Juma ini. Masa Bang Juma nggak yakin sama Allah Maha Kuasa? Suka-sukanya lah. Itu ketika Yesus masih makan ikan, sepotong ikan goreng itu, itu belum pensiun. Itu masih Terus apa artinya Maha Kuasa Bang Juma? Dia masih apa artinya Maha Kuasa Bang Juma? Kemahakuasaannya itu kan dikembalikan, kuasanya dikembalikan, Bu. Kan gitu. Sak makan goreng kan ada dalilnya. Sak makan goreng pun dia beserta kalau dengan dia kalian ngapain? Kalian percaya semuanya. Ibu, pada saat Tuhan Anda makan ikan goreng, apakah dia maha kuasa di situ? Ya, dalam maha kuasanya kan bangkit dia. Apa maha kuasa? Apa maha kuasanya Yesus? Dia kan melalui dinding Bang Juma. Dia menembus dinding pada saat itu loh. Waktu dia kalau dia tembus dinding, kenapa kuburannya itu dibongkar? Pintu kuburannya kenapa dibuka kalau dia tembus? Tahu siapa membuka kuburannya, Bang Juma? Nggak tahu. Jadi terus kenapa Bang Juma bilang karena Maria ketika pagi-pagi dia datang, pintu kuburan sudah terbuka. Ya udah. Lama-lama pertanyaan si Jumlah ini, kapan Yesus minta disunat? Gitu, bukan. Hari apa, jam berapa? Pertanyaan bukan. Saya tadi mengawali 1 Korintus 15:24, Tuhan Anda melepaskan jabatan. Itu kan yang saya tanya. Mulai frustasi mereka. Kan itu. Pada saat dia bangkit dari kuburan, Anda mengatakan dia sudah Tuhan, tapi makan ikan goreng. Alasannya dia maha kuasa. Ya kan gitu. Nah sekarang pada saat aku dulu nanti lupa Bang Juma. Kan udah dibilang ditulis di dalam Ibrani 1 ayat Ibrani 1 ayat 2 itu, atau Ibrani 2 ayat 1 entah terbalik. Yesus itu adalah wujud dari Allah. Kan sudah dibilang. Nah, setelah dikembalikan
Setelah dikembalikan, dia sudah kembali lah ke wujudnya yang sebenar-benarnya. Udah kembali dia ke surga kan, sudah diserahkannya, sudah menyatu dia dengan Bapa itu. Nah itu, Tapi makanya kan Yesus, dibilang Tuhanlah hakimmu, kan katanya. iya, Dialah yang tapi kan Tuhan Yesus hakimmu. menyerahkan, Ibu. Kalau Iya, dia yang itu diserahkan. Tuhan, dia tidak menyerahkan. Makanya saya Iya, tanya, yang diserahkan. pada saat mana dia menyerahkan? Apakah pada saat dia masih manusia atau pada saat dia sudah Tuhan? Menyerahkan kepada Allah Bapa. Ini diserahkan setelah dia sudah kembali ke Bapa. Yang menyerahkan siapa? Tuhan atau manusia? Dia sendiri menyerahkannya kembali dia. Kan awalnya kan dia kan dari roh, kalem dan firman Allah itu tadi. Nah sekarang setelah dia kembali ke sana, ke sorga, dia kembali ke Bapa, udah bersatu dia di sana kembali. Gitu. Ya. Apalagi yang mau dilakukan? Yang menyerahkan siapa yang menyerahkan? Dia sendiri yang Dia. bersatu dengan Allah. Yang menyerahkan ini siapa? Manusia atau Tuhan? Allah Bapa. Halo Bang Juma, aku mau bantu. Ini ada ayatnya, makanya ketuhanan Yesus itu nggak bisa dilogikakan pakai otak, dan di sini juga tertulis di sini apologet jadi tidak Islam itu masuk, terjawab. jadi ketuhanan Yesus tidak masuk akal. Iya, oke. Salam kenal dulu buat semuanya ya. Saya boleh masuk. Bukannya tidak masuk akal. Halo, ini ada di Berarti ketuhanan Yesus tidak masuk akal. Enggak, di Yohanes 5. Iya, Yohanes 5 buka. Yohanes 5 ayat 37 sampai 38 coba. 36-nya coba Anda baca dulu. 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku ini Yesus ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini cocok kali untuk Bang Juma ini. Kenapa? Karena Bang Juma itu Ya, otaknya dangkal. saya sudah datang. Kau meneliti Saya sudah Alkitab datang nggak kepada ngerti. Yesus. Coba baca di ayat yang terakhirnya, ayat 40 ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, dia menekankan, Yesus menekankan kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, ya, sebab ia telah menulis tentang aku. Tentang aku itu siapa yang ditulis di Musa? Coba pakai otak yang dangkal, coba. Coba. Itu maksudnya apa? Jadi apologianmu itu sudah tertulis di Alkitab ini. Kau nggak ngerti. Otakmu dangkal. Otakmu dangkal. Tunggu, jangan Ya memang berkata iya. otakmu dangkal. Otaknya dangkal memang. Jangan Makanya, maki-maki. itu tertulis di mana? Enggak, aku nggak maki. Tadi apa? Otakmu dangkal. Yang benar kalau anu. Oke, boleh nggak saya dengan ini pakai timer? Boleh nggak? Aku kan nggak bawa kebun binatang. Saya suka kalau orang saya suka kalau orang kritis kayak boleh nggak pakai timer? Iya, nggak ada yang bawa kebun binatang. Aku bilang kan otak. Nyerang pribadi sih. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak kita coba baca lagi. Boleh nggak? Iya, gini juga. Tertulis di Yohanes. Ya ini dia tentang apologen si Juma ini udah tertulis di Alkitab ini. Coba buka Yohanes 5 ayat. Tolong dong, diam dulu biar Bang Juma dulu dong. Aduh, kan jadi mental kan dia, diserepot. Musa. Iya, dia bahasanya kasar dia. Musa katanya menulis di mana, ada di perjanjian lama itu di mana, di kitab Musa itu Yesus itu di mana tertulis? Tak ada. Satu pun tak ada. Iya, main teriak aja. Kalau dibandingin dengan dalil masih mending dia ngomong. Kenapa diturunkan video itu Bang Juma? Sampai nurun Report Ibu dari report. Kena repot kali, makanya jangan ini. Sekarang agak Ya sensitif. bahasanya kasar. Kena dia. Bilang orang otak dangkal. Ini dulu deh, tadi langsung Bang Juma. Ayo silakan. Tadi. Ya itu tadi. Diserahkan itu, maksudnya dia kembali ke asalnya gitu, kembali dia ke sana. Makanya ditulis di dalam Yesaya, Tuhanlah hakimmu, Tuhanlah pemberi hukum, Tuhanlah raja dari segala raja, katanya. Pas, itu pas disandang oleh Yesus. Makanya di dalam Matius itu tadi 25 ayat 31-32, Yesus akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa.
Yesus akan membalas setiap perbuatan orang sesuai semua dengan ayat Yesaya itu. Yesaya itu perjanjian lama loh, nabi terdahulu ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sudah dinubuatkan. Yuk Bang Juma dulu deh. Aku Oke, baik. nyari ya. Coba Anda, Bu Darni, coba Anda baca di data selanjutnya. Anda boleh memelintir data nomor 25, tapi Anda nggak bisa lolos di data 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Maksudnya gimana itu, Bu Darni? Tuhan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan. Gimana itu? Tuhan menaklukkan. Kok ada Tuhan menaklukkan? Iya, kenapa ada Tuhan menaklukkan dirinya? Bukankah Tuhan itu tidak bisa takluk? Maksudnya gini Bang Juma, itu tadi yang seperti yang Minta Bang lagi, Juma coba. Saya mau lihat. Anda pasti memelintir. Anda pasti memelintir karena data itu Anda baca dulu, Anda baca sampai selesai data nomor 28, Anda baca. Jangan cuma bisa memelintir. Karena di situ dikatakan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi tinggal ada satu Tuhan, yaitu adalah Allah. Tinggal satu Tuhan, yaitu tinggal ada. Terus Yesus jadi apa di sana, Bu? Gak ada, dia sudah kembali loh. Udah pulang dia ke kembali atau takluk di bawah Allah. Kembali atau takluk di bawah Allah. Namanya itu takluk, kembali, menyerahkan, sudah bersatu dia dengan Bapa. Enggak, karena kedudukan Yesus di sana sama-sama dengan makhluk yang lain yang telah ditaklukkan di bawah Tuhan, dan kemudian dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti kita semua ini adalah Allah gitu maksudnya? Bukan. Kita juga Yesus Allah. itu. Loh, bukan Yesus itu. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Iyalah, benar lah. Allah lah semua yang berkuasa. Namanya dia yang maha kuasa. Mana ada lagi yang lain? Berarti kita juga. Enggak dong, kita enggak. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus yang tadinya berkuasa diberi hak untuk menghakimi, ya, diberi kekuatan, diberi mukjizat. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah menaklukkan Yesus supaya tinggal Allah saja. Yesus sudah selesai tugasnya. Terus? Iya, kembalilah. Terus Yesus, loh, kenapa jadi kembali? Dia menjadi apa kok ada Tuhan kembali menjadi Tuhan? Tadinya dia ditaklukkan. Maksudnya kan gini Bang Juma, kan awalnya kan Yesus itu parah. Bang Juma. Enggak, Bang Juma yang parah. Gak bisa begitu, Bu. Bagaimana ceritanya anak manusia menaklukkan dirinya menjadi Tuhan? Gimana ceritanya? Tunggu dulu Bang Juma. Kita lihat dulu awal mulanya kenapa ada Yesus. Yesus kan berasal dari roh, kalem, dan firman Allah. Nah, terus ibu berasal dari mana? Ibu berasal dari mana? Aku berasal dari mana? Mama dan bapakku. Aku berasal dari Anda mama dan giliran bapakku. kayak begitu Anda lari ke persetubuhan. Roh ibu itu dari mana? Ya, emangnya Yesus rupanya roh ibu dari mana? Maria bersetubuh. Kan enggak kan Bang Juma? Rohnya ibu dari mana? Saya tanya. Dari mamanya ibu yang berikan roh. Rohku ya dari Allah. Allah yang memberikan berarti roh Anda adalah roh Anda adalah roh Allah, betul? Iya. Bukan rohku adalah roh rohnya Allah. Yesus. Roh Yesus juga roh Allah. Ya sama berarti. Berbeda. Sama roh Allah. Bedanya? Kalau Yesus kalau aku bukan firman Allah, kalau aku bukan firman-Nya, bukan kalamnya. Loh. Bagaimana ceritanya, Bu? Matius 4 nomor 4 coba Anda baca. Bahaya ini, bahaya.
Masa Anda mengatakan Anda bukan firman? Wah, parah ini, parah. Masa Anda mengatakan Anda tercipta sendiri bukan atas kehendak Bapa? Iya, aku tahu nanti Bang Juma nanti menyatu-nyatukan dengan Yesus. Berarti sama lah. Matius 4, Bu, dengar Bu. Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya. Nah, Anda adalah firman yang keluar dari mulut? Iya, yang keluar dari mulut Allah melalui persetubuhan. Yesus adalah tunggu. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut. Yesus beda. Yesus nggak ada bersetubuh mama bapaknya. Lah, gimana ceritanya? Hanya gara-gara bersetubuh Yesus menjadi Tuhan karena tidak bersetubuh emaknya. Katanya Tuhan Anda Maha Kuasa. Apakah Tuhan dengar? Saya tanya dulu, apakah Tuhan Anda berkuasa membuat seorang wanita perawan hamil tanpa disetubui? Berkuasa enggak Tuhan Anda? Berkuasa. Terus kenapa Anda menjadikan manusia yang dilahirkan tanpa laki-laki menjadi Tuhan? Karena Yesus itu berbeda. Tunggu dulu, karena Yesus itu berbeda dengan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, beda. Hanya gara-gara itu alasannya. Yesus berasal dari roh, kalem dan firman Allah yang turun ke bumi untuk untuk menebus. Emangnya aku menebus manusia? Aku ada di bumi ini, enggak kan? Yang membuat Yesus menjadi tebusan dosa seperti tai sapi itu siapa? Tuhan. Ya. Ada dalilnya. Yahweh. Ada dalilnya. Di mana Yahweh mengatakan? Di mana dalilnya manusia menebus? Di mana? Di mana dalilnya? Allah penebusmu di dalam Yesaya. La haula wala quwata illa billah. Jelas Tuhan itu. Jelas sekali tuh. Yesaya, tunggu dulu Bang Juma. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel. Penebus Israel. Ada rupanya di Al-Quran ditulis, beginilah firman Allah, penebus penebus bangsa Arab. Ada gitu. Loh, Tuhan itu menebus Bani Israel dari perbudakan Mesir. Apa masalahnya? Nah, makanya kami juga umat Kristen mempercayai bahwasanya Yesus itu menebus manusia dari dosa. Di mana ilmunya? Kristen dapat ilmu Tuhan menebus dosa orang non. Bu, dengarkan dulu, Bu. Di mana ilmunya? Tuhan di dalam kitab Yahudi menebus non Yahudi. Di mana itu? Dengarkan saya. Di mana tertulis di mana? Jangan bawa dulu Yahudi karena orang Yahudi. Masalahnya setiap Tuhan mengajarkan tebusan selalu ke Bani Israel. Bani Israel yang mempercayai penebusan. Kalau yang orang Yahudi ada yang menolak. Betul, memang bukan semua Bani Israel, tetapi yang jelas perintah syariat tebusan itu datangnya untuk Bani Israel, bukan ke kita. Semua manusia. Nggak ada dalilnya, Jangan Anda pelintir kitab Tuhan, kitabnya orang nggak bagus. Ya. Di mana dalilnya? Semua kitab suci yang ada di diambil dari kitab Yahudi. Nah, kita harus meneruskan. Di mana dalilnya? Oh, nggak bisa, enak aja. Ibu bikin aturan sendiri untuk seluruh manusia. Baca Yeremia 31, Bu. Yeremia 31 nomor 31. Saya ingin tahu di mana orang Batak disebut di situ. Loh, orang Batak kan sudah dibilang pergilah ke seluruh bangsa termasuk orang Batak. Pergi ke seluruh bangsa, beritakan Injil ke seluruh bangsa. Sampaikan ke seluruh bangsa bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Silakan Anda masuk ke lorong-lorong, silakan sebarkan. Yesus adalah utusan Tuhan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, itu yang tidak ada. Nah, sekarang ketika Anda membaca Yeremia 31 nomor 31, coba Anda baca. Saya ingin dengar dari mulut Ibu. Coba. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada
kaum Israel dan kaum Yehuda. Mana kaum Batak di situ, Bu? Saya pingin tahu. Iya, setelah itu kan, jadi maksudmu Bang Juma, bangsa Arab enggak juga diselamatkan. Hanya orang Israel aja yang diselamatkan. Anda kadang-kadang miring-miring juga, lebih parah ternyata. Anda, Bu Darni, Kebenaran itu berlaku untuk semua Jangan manusia. kalap Bu Darmi, jangan kalap. Sudahlah, kalau Bu Darni, kamu yang dengarkan saya, Bu Darni, karena kamu itu pembohong, kamu penipu, kamu perempuan tapi kau penipu. Di mana dalilnya? Dengarkan saya. Dengarkan saya kalian. Dengarkan saya. Dengarkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Astagfirullahaladzim. Tolong tunjukkan dalilnya. Ketetapan Iya, bentar biarin dulu coba. Tolong tunjukkan dalilnya. Bang Juma jangan lama-lama ngomong ya. 2 menit aja cukup. Iya, karena kalian kayak binatang. Orang bicara kalian menggonggong. Orang gila. Kami binatang, kalian orang gila. Kami binatang, kalian orang gila. Ditulis di dalam Markus 5, Darni, Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Di dalam Al-Quran juga orang yang diturunkan Al-Quran adalah orang-orang gila. Biar tahu. Itu orang kafir yang menuduh. Tapi di dalam kitabmu, Bu Darni, di dalam kitabmu Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus, orang kerasukan roh setan. Kubacakan biar kau tahu malu kau. Perempuan dah tahu diri kau. Ya, betul. Pantasan suamimu lari karena begitu kau mulutmu. Dengarkan. Dengarkan ya. Ini sudah baik-baik tapi mulut kalian tajam kali. Lalu sampai mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Dan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu di rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjenakkannya. Siang malam orang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini menemui Yesus lalu menyembah Yesus. 1. Jadi siapa yang menyembah Yesus? Orang yang kerasukan setan. Nah, coba Anda lihat di data nomor 15-nya. Ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tidak gila lagi kan? Enggak kemasukan roh jahat lagi kan? Orang tadinya yang kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Jadi orang yang menyertai Yesus tidak lagi menyembah Yesus karena sudah waras. Itu dalil, Bu, ya. Itu dalil. Apa, Bang? Itu Haris. Jadi orang-orang yang masih menyembah Yesus hari ini adalah orang yang kerasukan setan. Betul. Oke? Itu orang kerasukan setan. Dan ini dalilnya. Sedikit. Ya, silakan. Ini dalil. Ini dalil. Bentar, makanya kalau kalian bego. silakan. Jangan menggonggong kalau ditanya. Ya. Tadi Bu Darmi menuduh pakai Al-Quran kita orang gila, padahal itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Saya kira wajar musuh menuduh Nabi Muhammad gila. Yang tidak wajar itu kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 21. Ya, ketika kaum keluarganya mendengar, ya, ia hendak menyebut dia, sebab menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Kan jelas tuh. Nah, kalau musuhnya ngomong Nabi Muhammad gila, wajar, namanya juga musuh, benci.
Tapi ini kok kaum keluarganya sendiri Ya yang memang mengatakan gila, Yesus emang gila. gila. Gimana Tapi Gila. sedikit saya tambahi akhi. Jadi kalau dikata gila itu wajar karena apa? Tidak waras karena apa? Dia masuk ke rumah orang, ke rumah warga, habis itu menghabiskan makanan sehingga orang-orang yang datang kemudian tidak kebagian makanan karena dihabiskan oleh Yesus yang kerasukan setan gitu loh akhi. Itu silakan. Bang Iwan apa Bang Alvaro? Silakan. Bang Udane diam dulu. Ayo Bang Iwan, silakan. Tadi mau nanggapin, mau ngomong katanya. Silakan. Kondusif Bang ya, Bang Yon. Ya. Silakan aja ngomong-ngomong. Oh enggak. Bang Alvaro enggak. Lanjut dulu bang. Oke. Saya lagi cuma lanjut lagi. Semangat. Iya, jadi lucu saudara-saudara ini. Kita menjelaskan data yang ada di dalam kitab saudara, tapi Anda sendiri yang pelintir. Kita udah menjelaskan tuh, Anda yang melintir demi ego iman. Tapi kalau Anda memiliki akal, Anda akan mengiyakan apa yang kami sampaikan. Nah itu bang, Jelas. itu, bang. Akal dan logika aja pakai ya, iya kan bang ya? Iya, apa yang tertulis di dalam kitab saudara, tolong Anda cermati dengan akal. Jangan dengan iman dulu, nanti setelah masuk akal baru Anda imani. Jangan Anda imani sementara akal Anda menolak. 1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, ada masa sudah sampai pada titik selesai, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus menyerahkan ini. Katanya tadi Ibu Darni, dia serahkan kepada dirinya sendiri. Logika mana yang bisa terima? Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yesus menyerahkan kekuasaan itu. Oh, jadi kalau kita analogikan, Yesus kemudian membawa buku, contoh membawa buku. Lalu kemudian dia duduk. Lalu kemudian bukunya diarahkan kepada dirinya untuk dia. Kayak mana ceritanya itu? Logika mana? Terus data selanjutnya di Korintus 15 yang sama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Yesus berada di bawah Bapa, supaya cuma ada Bapa sendiri. Nah, pembuktiannya di mana? 1 Korintus 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti Yesus kembali menjadi manusia, tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, silakan. Saya mau tanya, Muhammad Gedein itu dikit dong siapa suaranya sih dong. sebenarnya? Gedein dikit, gedein. Muhammad Silakan. itu sebenarnya siapa? Dia adalah penolong lain yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16. Kata siapa oleh Yesus? Dia dinubuatkan oleh Yesus sebagai penolong lain yang akan datang kemudian mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Hukumnya hukum apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum. Contoh. Apa? Contoh. Hukum waris. Diajarkan di dalam kitab Anda hukum waris? Tapi di kitab kami tidak ada namanya Muhammad. Lah, bagaimana mungkin mau diloloskan kitab terjemahan kayak begitu? Mana? Hah? Mana? Apanya? Tunjukkan segala firman yang Yesus terima. Mana? Segala firman yang Yesus terima. Saya lagi bertanya sama Anda. Iya, Anda kan mencari tuh. Suaranya Bang Alvaro kecil banget. Anda kan mencari mana. Saya juga kembali mencari mana segala firman yang disampaikan oleh Yesus itu yang tidak mengalami penambahan dan tidak mengalami pengurangan. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Jangan nangis dulu. Sulit. Memang sulit karena Anda membantah semua perkataan Yesus. Sulit memang.
Sulit memang. Nah, sekarang begini. Sekarang gini. Mari kita berpikir sama-sama. Iya. Mas saya ajak Anda santai. Yesus di dalam kitab saudara mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 1. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang Yesus terima yang tidak Yesus tambahi dari perkataannya sendiri. Sebentar. Kenapa? Memang kitabmu itu kalau dibaca macam orang komat kamit. Kitabmu itu kalau dibaca memang macam orang komat kamit. Cuma bahasa Indonesia pun. Ya, kalau Anda tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun, Anda ke gereja gitu. Anda naik ke sini kan Anda ingin pertaruhkan iman Anda kan? Iya kan? Tidak. Jadi Tidak Anda mau iman, tidak. Anda mau ngapain ke sini? Anda mau ngapain? Ini siapa yang ngomong sih, De? Anda kan bertanya, saya jawab, ya kan? Nah, terus kenapa pada saat saya menjawab Anda tidak mencerminkan ajaran kasih? Kenapa? Kalau saya yang memaki wajar. Gini bang. Enggak usah. Saya tidak pernah memproklamirkan diri saya sebagai anak Tuhan. Kalian anak Tuhan. Iya, kami anak Tuhan. Anak Tuhan itu meskipun kalian dibunuh, Anda nggak boleh melawan. Oh, nggak bisa gitu Bang Juma. Oh, nggak bisa gitu. Kalau begitu Anda bukan anak Tuhan berarti, anak setan Anda berarti. Jangan Anda mengklaim diri Anda. Jangan Anda mengklaim diri anak-anak Tuhan padahal Anda anak setan gitu. Tuhan nggak bisa bodoh. Bang Juma, anak Tuhan bagaimana ceritanya tidak bisa bodoh? Kalau 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen harus goblok karena Yesus. Gimana tuh? Kristen bijak karena Yesus. Ada juga bijaknya. Di situ dalilnya dikatakan. Janda. Kau dibilang di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Darni bodoh karena Yesus. Sama-sama kita. Aku janda kau duda. Ya, saya duda karena istri saya dipanggil oleh Allah. Kamu? Karena si Kendu kan? Karena ngentot kan sama laki wanita lain, ya kan? Jujur. Lakinya ngedes sama wanita lain, janda, hoten, bahlul. Makanya saya katakan, kamu bertanya, aku menjawab. Kamu katakan, turunin. Kamu numpang di Indonesia hidup, ingat itu ya. Kau numpang di Indonesia hidup, ingat itu. Turun. Terbesar itu agama apa, Mas Bro? Kau pergi sana, kemana kau pergi? Ke Belanda, ke majikanmu sana. Jangan kau tinggal di sini kalau itu. Turunkan. Didoakan setiap hari. Dikit-dikit doakan Muhammad itu kenapa? Masih ada lagi yang mau bicara? Lalu ada lagi Muhammad itu kenapa harus setiap hari didoakan itu? Ya daripada kau Tuhan setiap hari minta makan. Berikanlah. Bentar, ini dia nggak tahu Yesus didoakan itu. Hah? Oh, nggak ada, makanya baca Alkitab itu jangan sampai lagi. Tidak ada didoakan. Ya. Apa kata orang-orang ketika Yesus telah mencuri keledai itu? Hosana, artinya apa? Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Muhammad kenapa didoakan? Dan Yesus juga didoakan itu. Jawab itu. Oh, Yesus juga didoakan. Kapan? Nggak ada Yesus didoakan. Hosana, apa arti Hosana? Doa dalam nama Yesus. Apa arti Hosana? Doa dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus. Tukar akun Bang Juma. Bukan didoakan. Woi, apa arti Hosana, woi? Tukar akun. Apa arti Hosana apa? Mana orangnya? Apa arti Hosana? Tidak ada. Cuma ngeyel nggak ada. Muhammad itu didoakan kenapa? Karena dia berdosa. Jadi Tuhan Muhammad itu karena berdosa, dia makanya didoakan. Nah, kalau Yesus juga didoakan karena dia berdosa nyuri keledai orang, gimana sih? Kapan? Kapan? Mana dalil? Dialog, tanya jawab, malah tanya dalil lagi. Nanti ditunjukkan dalil nangis. Di dalam Markus 11 ayat 1. Oke, saya baca. Tidak ada. Di dalam Markus 11 ayat 3 sampai ayat Muhammad didoakan itu kenapa? Bentar, dengar dulu. Anda kan minta dalil, mana buktinya Yesus nyuri-nyuri keledai?
Dengar nih, dengar. Jawab dulu. Kenapa Ini lagi Muhammad mau setiap hari dijawab. didoakan? Iya, bukan cuma Nabi Diam Muhammad, dulu. Yesus juga didoakan. Tidak ada Yesus Di dalam, didoakan. oke, saya Kami bacakan berdoa ayatnya, dalam dengar. nama Yesus. Dengar. Kalau nggak mau dengar, saya turunin loh. Kalian itu. Ya. Kalau nggak mau Turun dengar, sendiri, turunin. nggak ada gunanya Di dalam turun sama Markus kalian itu. 11 ayat 10. Tidak ada. Turunin bang. Nah, udah, ini saya jawab ya. Nih, Markus 11 ayat 10. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa arti Hosana? Diberkatilah dia. Apa arti sholawat? Diberkati. Kok nggak ada apanya, nggak ada. Hedi. Orang Itu diberkati itu. Itu baru Yesus ya, no. itu baru Yesus. Kalau untuk Tuhan Allahnya sendiri itu pun mesti dikuduskan dulu baru dia Iya, kudus. karena masih najis. Karena ini apa nama ya Bapa yang di sorga, kuduskanlah namamu. Kalau tidak dikuduskan berarti dia najis. Makanya harus repot, dikuduskan Jahe. dulu. Iya, gara-gara si janda tadi tuh. Makanya naik mau debat itu baca dulu kitabnya baru mendebat. Jangan asal-asal naik. Selesai naik nangis-nangis di atas. Ini Maki-maki. keunggulan orang Kristen ini adalah kehebatan mereka itu memelintir gitu ya. Melintir kitabnya sendiri. Itulah hebatnya mereka ini. Karena memang kata Allah mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Bahwa orang kafir itu memang adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah mereka. Karena apa ya? Memang di situ menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan untuk menjadi gila itu syaratnya mesti menjadi Kristen, itu sah. Itu memang begitu. Maka ketika berdebat ya hanya maki-maki entah apa-apa yang dikesakan, giliran suruh ngomong dia tidak berani, tidak mau. Jangankan ditanya, jangankan menjawab, bertanya saja mereka bingung, apalagi disuruh menjawab gitu, apalagi ditanya. Semuanya karangan. Maka semakin kita berdialog dengan mereka ini semakin membenarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bentar. Ini tadi. Dan sungguh Kyoto. Ya, bentar. Ya lanjut Abang. Dan sungguh kami isi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubasiruna biha. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Walahum azanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal huwa adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kita hanya menyampaikan data di dalam Bible-nya, harusnya dia pahami gitu loh. Maaf, host, Ustadz Tunggul naikkan host. Mungkin aja lagi. Kita sapa dulu ini Bang Repil, Ya, selamat malam. Bang Kyoto, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Bang Kyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repil, suaranya? Ya, kedengaran. Selamat malam. Saya bisa ngomong Kecil sebentar. suaranya bang. Bang Repil kecil suaranya bang. Iya. Bang Repil Islam Kristen bang? Islam. Oh Islam semua. Yang Kristen dulu naik ya. Mana Ustadz unggulnya? Host, boleh ngomong sebentar? Ya 2 menit ya silakan. Nanti ganti nama Kristen naik. Saya cuma mau menyapa Ustadz Juma karena dari kemarin-kemarin dari dulu
tidak ada kesempatan, jadi baru ini dinaikkan oleh host. Saya cuma bilang terima kasih, sehat selalu untuk yang ada di ruangan ini, di room ini. Saya cuma mau ngomong gitu. Ya. Iya, salam kenal Bang. Lah, salam kenal. Semoga Allah merahmati Aki Kyoto ya. Amin. Semoga kita sehat selalu ya Bang ya. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Allahumma amin. Saya turun dulu, saya kasih kesempatan sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refil, ada yang mau Perasaan disampaikan Bang Refil? Perasaan di sini yang paling tidak pernah dirindui hamba Allah cuman saya. Semua antum aja sampai kesal saya. Karena saya ini, akhi, karena saya melumpuhkan anak-anak Tuhan. Kalian melumpuhkan anak-anak manusia, level saya tinggi. Saya mampu mengatai janda kepada anak Tuhan, kalian nggak berani. Anak Tuhan loh. Iya. Cuma saya boleh sedikit ngasih komentar sedikit. Silakan, Mbak. Saya menganggap sangat ironis begitu ya, Oten, ketika Bang Juma mengatakan 1 Korintus 15:24. Jadi banyak dari mereka juga tidak familiar dengan dalil ini, kemudian minta dibacakan, terus kemudian mereka tafsirkan seketika. Betul. Jadi betul. kan artinya bukan 1 Korintus saja ya, ada beberapa dalil yang diungkapkan dalam Bang Juma, tapi mereka tidak familiar. Tolong dibacakan. Setelah dibacakan, mereka menafsirkan secara sekonyong-konyong, secara seketika. Ini bagaimana keakuratannya, begitu loh, tafsirnya. Pendapat mereka itu bagaimana tingkat keakuratannya? Gimana? Aduh, pusing. Dia bantah sendiri dalilnya, akhi. Ya akhirnya mereka kan mencari jalan keluar kan begitu, kayak tikus tuh udah terdesak begitu kan. Karena mereka tiba-tiba saja mereka harus memutar otak gitu untuk defense kan begitu ya, untuk membela diri. Ini bagaimana nih ya jalan keluarnya gitu. Ngotot akhirnya begitu. Assalamualaikum Ustaz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hos, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi dan semua nih ya, Gurunda Musa, Iwan Villa. Ya ini sebenarnya gimana ya? Kita levelnya itu umat Islam semua ya. Sudah tinggi, sudah jujur, sudah akademis, tapi dipaksakan, diseret kita ke level terendah untuk menjadi bodoh, padahal kita tidak bodoh. Ada kita hantam sekeras-kerasnya. Kayak tadi kan Gurunda Sugi sudah membandingkan Hosana, jahatnya lupa ayat Injil tidak diterjemahkan. Di situ tidak diterjemahkan sehingga mereka tidak tahu bahwa para penduduk versi gospel ketika Yesus naik keledai itu bersolawat untuk Yesus. Cuma karena disembunyikan, Hosana tidak diterjemahkan, yang artinya ya Tuhan berilah pertolongan, itu didoakan Yesus. Tapi disitulah ya. Jadi kadang-kadang gue suka gregetan juga, Gurunda Sugi, pengen gue rendam aja tuh anak tadi di septic tank. Standby host. Mereka goblok, tidak ngerti bahasa Ibrani kan. Begitu ditunjukkan artinya kaget. Iya. Mana ada kayak gitu terus dia udah terguncang dia. Iya. Ustaz Unggul, ya kalau dilempar ke septic tank kan lumayan untuk buat bakar roti. Iya, malam siap lagi. Bakar roti di atas. Lagi selamat malam. Nah, makanya yang kayak bom-bom mulut lebar, Erben, siapa lagi yang suka japri-japri, Pendeta Brahms selalu japri. Ya janganlah yang dimajukan yang kayak gitu tadi. Kaulah yang maju ke sini. Biar kita luruskan saraf-saraf otakmu itu. Saya sampai bosan mulai dari si bom-bom ini. Sembunyi. Japri terus. Kalau memang berani, ayo debat, tapi di room yang netral. Kalau dia maunya di roomnya. Kalau di roomnya kita kita tidak berikan kesempatan. Betul. Di kick saya berkali-kali di tempat dia. Tapi yang terakhir telak tuh Aki.
asli. Saya dikeroyok rame-ramai, mereka salah satu dari mereka donaturnya keceplosan, sudah mulutnya kotor, keceplosan pula dia akhi. Ketika saya katakan ulangan itu tulisan siapa? Apakah Musa yang menulis? Karena tidak mungkin Musa menulis, karena orang sudah mati, masa menceritakan dirinya sendiri, menceritakan kematiannya sendiri. Itu terus ada yang keceplosan, itu cuma nulis Musa, lalu Bobo bilang bukan karena Musa sudah mati, langsung dihapus videonya lagi. Itu dihapus, asli dihapus, telak itu. Ya, Bang kalau Silalahi ada yang mau memang disampaikan, Bang Silalahi. Bang Silalahi itu mute-nya dibuka tuh. Ada yang mau ditanyain apa diskusikan. Ya, Bang Ucap, saya cuma pengen Iya, silakan. Iya, Bang Silalahi silakan. Saya cuma mendengar aja dulu, Bang. Nanti Bang ada yang mau ditanyakan, Bang. Oh, dibawa dulu, Bang. Dibawa dulu ya, Bang. Kalau Abang Kristen apa Islam? Katolik. Kristen, Bang. Oh iya. Ya udah, itu aja, Bang. Enggak apa-apa, sekalian tanya gitu. Tanya enggak apa-apa, nanya aja boleh di sini ya. Ya udah langsung Terima kasih aja. Bang Dulur. Terima kasih. Saudara Silalahi masuk ke sini silakan, mau bertanya apa gitu nanti kita jawab. Tapi kalau dijawab jangan ngeyel gitu, kita baru ngomong juga udah dibantah. Silakan. Bang Ucok, ini Kristen apa Islam, Bang Ucok? Kita mendengar. Bang Ucok, selamat malam. Oke, Anda ingin mendengarkan aja Bang Silalahi? Oke Bang, saya pingin minta pendapat saudara, apakah saya salah paham menyikapi 1 Korintus 15:24 ini? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Saya menyikapi gini, bahwasanya di 1 Korintus 15:24 ini Paulus mengatakan bahwa akan ada masa di mana Yesus itu akan menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Dan kemudian ya dia bukan lagi seperti yang Anda imani, karena dia sudah menyerahkan segala apa yang diberikan. Karena di dalam pengakuannya dia, Matius 28 nomor 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ternyata ada masa kesudahannya di mana kuasa itu akan diserahkan semua kembali kepada Bapa. Nah, artinya Yesus pada saat menyerahkan kuasa itu ya dia kembali menjadi manusia. Bagaimana menurut saudara? Manusia biasa maksudnya. Silakan. Bang, Silalahi mungkin nggak hafal kali Bang, Bible-nya Bang. Mungkin dibacain kali Bang. 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Artinya Yesus menyerahkan kuasa kembali kepada Bapa. Sehingga saya katakan ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, pada saat Yesus menyerahkan 100% menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa, maka yang tersisa tinggal 100% kemanusiaan. Setuju nggak Anda? Silakan. Bang Silalahi, silakan. Mute-nya dibuka. Setuju apa enggak? Jawab aja. Silakan. Ini teman saya nih Bang Martin Joshua dari Kristen Unitarian kalau nggak salah. Bang Martin ya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang sudah sudah diizinkan naik. Salam. Oh, iya. Sebelumnya Bang, saya mau ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila Bang. Iya. Semoga Pancasila sila pertama senantiasa menjadi pedoman kita dalam bernegara Bang. Amin. Ya, karena Pancasila itu Bang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Bukan Trinitas, Bang. Allahu Bukan Ahad. ketuhanan yang Trinitas, Bang. Ketuhanan yang Maha Esa, Bang, jangan diganti, Bang. Iya. Kita orang Hasem Ehad itu, Hasem Ehad. Iya, Bang. Aduh, Itu Bang, ini iya. Bang sekali Silwangi ini, Bang, mungkin- baru ketemu Bang Zuma ini, Bang. Oke. Iya, saya lagi di jalan ini, Bang. Pas coba live, nggak mau naik sebenarnya, cuman karena lagi bawa kendaraan ini saya lihat ada Bang Zuma. Kemarin pas saya masuk, Bang Zuma sudah tidak ada. Oke, Keluar kayaknya ke blok kejepit. ke repor. Bang Silwangi ditanggapin dulu bentar ya Bang Martin ya. Ya turun orangnya. Gak bisa jawab. Mungkin dari Bang Martin kali ya. Udah apal kali. Kalau saya, Bang, cuman yang bertulisan merah, Bang, yang Alkitab saya, Bang. 18% dong kalau gitu. Mantap dong. Cuma yang 18%, Bang, yang saya Alkitab saya itu enggak membingungkan, Bang. Iya. Ini Mantap. Ini pengikut Yesus ini dia. Ini baru pengikut Yesus. Iya, Bang, pengikut Yesus yang disesatkan, Bang. Betul. Berarti nggak pakai email Paulus, Bang Martin. Email Paulus kan hitam semua. Nggak, saya bukan peminum kencing Paulus, Bang. Mantap. Makanya otak saya itu bening, Bang, karena saya tidak pernah mabuk kencing Paulus, Bang. Iya. Mantap. Kira-kira kalau Yesus itu ada gitu, kira-kira dibidatkan nggak sama Trinitas, Bang? Maksudnya Yesus yang mananya, Bang? Ya kan bagi Trinitas, Yohanes, Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Oh iya. Nah itu kira-kira kalau Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa gitu, kira-kira dibidatkan nggak sama mereka itu? Mana berani dia bidatkan, Bang, kalau Yesusnya yang asli muncul, Bang. Bukan abang, maksud saya yang Trinitas itu loh. Kira-kira Yesusnya yang membidatkan mereka. Oh iya, Bang, karena kan kalau saya pribadi ya, Bang, Unitarian ini yang monoteism ini, Bang, ya saya sesuai dengan pengajaran Yesus yang sebenarnya sih, Bang. Karena kan kalau dipikir ini Unitarian sebenarnya yang paling awal sebenarnya ada, Bang, kalau kita betul sejarah itu, Bang. Betul. Al-Qur'an pun mengatakan itu. Setuju. Cuman kita dikala, Bang. Bahkan sebelum abad keempat, kaisar-kaisar Romawi, pembesar-pembesar di sana, bahkan orang-orang bangsawan Romawi itu masih menganut Unitarian, Bang. Betul. Nanti pas akhir-akhir abad keempat, entah ini dari mana ini doktrin, tiba-tiba ya kami tersingkir, Bang, yang kayak gini, yang Unitarian kayak Helenisasi, Bang. Pada saat konsili kalian kalah. Iya, Bang. Kalah uang makan siang sama ongkos pulang, kalah votingnya. Backingnya kalah kuat. Saya hidup di Indonesia ini, Bang, walaupun saya minoritas di tengah yang lebih minoritas lagi, tapi saya ibaratnya saya tetap menjadi mayoritas di langit, Bang. Wah, mantap. Betul. Iya. Saya mayoritas di langit, Bang, walaupun saya minoritas di Indonesia, Bang, tapi di langit mantap. Iya. Bang Ucok, malu ada yang mau disampaikan? Unitarian yang nggak bisa debat kita. Orang kita setuju bahwa Tuhan itu Esa. Selesai dah. Halo, assalamualaikum. Makanya enggak tahu. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya. Apa? Silakan, Bang. 2 menit, Bang, silakan. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Bang Juma. Ya. Allahu Akbar. Iya, gimana? Bang, saya punya keluarga ya kan, mau minta pendapatnya Bang Juma gimana. Saya punya sepupu, waktu dia nikah, suaminya itu dari Kristen tapi dia masuk ke Islam. Tapi lama-lama kayak sekarang ini malah hari Minggu ke gereja. Gimana menurut Bang Zuma itu? Berarti dia murtad. Berarti dia murtad. Islam Bang Zuma. Oh, nggak bisa. Kecuali kalau dia ke gereja hanya sekedar untuk jadi fotografer mungkin bisa. Tapi kalau ke gereja untuk ibadah itu sudah murtad itu. Hukum murtad itu dia. Tapi lebaran ikut lebaran ya, Natal ikut Natal, gimana? Iya, meskipun itu sudah murtad. Ya murtad ya. Iya. Bang, sebelum saya mau turun ini, Bang, sedikit aja, Bang, saya mau tanya ini sedikit karena lagi di jalan ini, Bang. Oh, banyak juga boleh. Enggak, sedikit aja, Bang, soalnya saya lagi bawa kendaraan.
Oh kamu iya, ntar tanya balik nih, lagi ya. Bang Suma, Oh iya. kalau saya mau menikah dengan mau menikah dengan Muslim Iya. itu, Bang, kalau posisi saya Unitarian ini apakah dalam Ah. hukum negara saya sah atau bagaimana? Masya Bang? Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Anda membuka ruang untuk berdiskusi. Jadi gini, andai saja Yesus hidup saat sekarang atau Anda hidup di zamannya Yesus, Anda benar 100%. 100% Anda betul. Tapi oleh karena Yesus mengatakan akan datang setelah dia, sosok yang akan mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, dengarkanlah dia, tetapi kemudian Anda tidak mengindahkan, Anda tetap berhenti di tempat, maka saya katakan Anda masih satu di antara semua Kristen, Anda lah yang paling benar. Tetapi kalau berhadapan dengan ajaran agama Islam, mohon maaf saya katakan Anda belum bisa dikatakan sebagai Muslim. Masih pengikut Yesus tapi belum dikatakan Muslim, dalam arti kata gini, Yesus mengajarkan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Nah, di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwasanya akan datang, ya, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, ketika ia datang, yaitu Roh Penghibur, dia akan berkata-kata dari diri, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diucapkan itu adalah apa yang diterima dari Bapa. Nah, ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Sehingga ketika Anda berbicara mengenai Islam, Islam itu paling menjunjung tinggi yang namanya Nabi, Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang seperti Anda imani, yaitu Yesus. Dia adalah Nabi, dia manusia suci, lalu kemudian dia adalah Rasul yang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Nah, cuman sangat disayangkan saudaraku, kalau Anda bertanya, bolehkah? Saya rasa belum, karena Anda tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya Anda kan sudah menuhankan Tuhannya Yesus, tinggal selangkah lagi Anda menjadi Muslim, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Menjadi Islam, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Justru dengan menjadi Islam, Anda akan semakin cinta kepada Yesus. Percaya saya. Karena di situ kita akan mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah orang suci, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan menikahi, itu belum sah. Karena akidahnya belum sepenuhnya sama. Seperti itu, Bang. Oh, siap-siap, Bang. Iya. Iya, bukti bahwa kita mencintai Yesus, Bang. Kita ada di sini, Bang. Kalau kita nggak cinta Yesus, saya nggak ada di sini, Bang. Ngapain? Dan saya cinta Yesus. Dan saya nggak pernah. Bentar, Bang. Oh, iya, Coba Anda dengar, adakah orang Muslim yang pernah mengganti namanya Yesus menjadi Encus gitu? Ada enggak? Nggak berani, Bang. Kenapa? Karena kitab kami melarangnya. Tidak boleh. Gitu ya. Kita membela Yesus di sini ketika dikatakan Yesus Tuhan dan sebagainya. Kita kembalikan lagi ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kami ada di sini karena kami cinta Yesus. Tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mencintai Yesus. Tidak cinta Yesus. Ya, tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus utusan Tuhan. Tidak sah. Tidak ada orang Muslim berani protes ini. Karena mereka sepakat dengan apa yang kita sampaikan, Bang. Jadi kalau Anda menjadi Islam, Anda tidak akan kehilangan Yesus. Justru Anda akan mendapatkan kedua keuntungan, menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Al-Quran menerangkan gini, sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh utusan kami telah datang kepadamu. Tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang tidak dia jelaskan, tetapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim.
Ini seruan. Maka dikatakan oleh Allah di ayat selanjutnya, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah Tuhannya Bani Israel memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah. Dan kemudian menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi ada seruan kepada kepada Bani Israel atau kepada ahli kitab. Lalu juga diterangkan gini, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faqraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan di antara orang yang mengatakan diri mereka itu adalah orang Nasrani, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi ada pesan yang sengaja dilupakan. Pesan apa itu? Pesan ketika dikatakan bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang kebenaran. Nah, saudara saya, dikatakan dalam Al-Quran, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Apa kata Allah? Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Makanya saudara, sebagai ahli kitab, ya, atau pengikut ahli kitab, itu Anda dengan yang lain selain Unitarian, Anda itu membenci satu sama lain. Ada permusuhan. Ibaratkan laut yang tidak ada riak tapi di dalamnya ada buaya. Lalu Allah mengatakan, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika nanti di hari penghakiman, Anda akan dijelaskan. Bukankah dulu Yesus mengatakan banyak hal yang ingin Yesus ajarkan, tapi Bani Israel pada saat itu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti setelah oknum ini datang, hal-hal yang belum bisa ditanggung pada masa itu akan diajarkan kemudian oleh utusan setelah Yesus. Nah ini harusnya saudara saya cari, apa segala hal yang tidak bisa ditanggung saat itu kira-kira. Nah itu dia. Saya kira gitu dari saya, silakan yang lain. Alvaro, kalau mau dialog yang bagus ngomongnya tolong. Boleh naik lagi boleh, tapi yang bagus. Silakan, ada yang mau ditanyain. Siap Bang. Alvaro, Terima silakan, kasih Alvaro. Bang. Makasih Bang banyak Mate, ini. iya. Silakan, Bang makasih Mate. banyak pencerahannya nih Bang Suma. Iya. Mau naik lagi nggak? Ya, sama-sama saudaraku, jangan tersinggung ya. Oh tidak Bang, justru saya ilmu itu mahal Bang. Jadi Iya. ilmu itu perlu dihargai Bang. Bukan dicaci, dihina Bang. Oke, saudaraku punya calon orang Muslim. Iya Bang, masalahnya Oke. gitu Bang. Oke. Masalahnya kan pernah saya juga punya, tapi bukan Muslim Bang. Tapi dia berminat jadi Unitarian. Tapi saya bilang, kalau kan di Unitarian itu kita ndak ada kayak macam ritual kalau mau masuk ke Unitarian Bang. Kita cuman bilang aja, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu aja Bang. Karena kami kan tidak pakai sistem baptis Bang. Itu kan tidak ada dalam pengajaran Yesus Bang. Tidak ada di tinta merah itu Bang. Iya. Coba dengarkan saya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Isa Yesus itu adalah utusan Allah. Sama kan kita? Jadi saya sama bilang gimana ini ritualnya kayak gitu aja. Kalau kamu jadi Unitarian ya udah simple, nggak perlu ditenggelamkan ke dalam kolam apa Bang, nggak ada gitu-gitu. Cuman ajaran-ajaran yang belum sanggup ditanggung pada masa itu masih banyak yang belum diajarkan oleh Yesus. Nah kalau teman Kristen kayak Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek ditanyai ajaran-ajaran yang belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu yang belum diajarkan Yesus adalah apa? Yesus itu kemudian
ini Yesus kemudian itu adalah Tuhan, Yesus kemudian itu adalah mengajarkan tentang kerasulan Paulus, katanya itu yang belum bisa ditanggung. Padahal bukan itu poinnya. Ngarang ya. Iya, jadi ada hal yang lebih sulit. Ada, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, berarti ada teori yang harus dipraktekkan yang lebih berat daripada teori dan yang harusnya dipraktek oleh Bani Israel. Nah, dan itu hanya Anda dapatkan di Islam. Itu dia. Jadi tidak bisa ya Bang, artinya dari hukum, maksudnya hukum Islam itu sendiri tidak menerima kalau walaupun maksudnya maksudnya kepercayaannya ini sejalan lah Bang, tapi dalam maksudnya aturan-aturan di Islam itu tidak membolehkan Bang ya, walaupun beda agama begitu Bang. Iya, karena saudara saya syahadatnya syahadatain, bukan syahadatain kepada persaksian kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sementara pada jajaran yang tadi yang saya katakan, sekiranya Anda ini hidup di masa Yesus, Anda itu udah benar. Tapi sangat disayangkan, ya, Yesus itu tidak pernah dikatakan sebagai nabi terakhir. Akan datang sosok nabi setelah dia. Nah, kalau kita lebih jauh mengkaji tentang nabi yang sama seperti Musa, itu kita akan sampai kepada poin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengkajinya dengan akal sehat tanpa tendensi kebencian. Gitu. Nabi yang sama seperti Musa, siapa yang mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain, siapa yang menyelamatkan kaumnya dari penjajahan, nah, itu harus sama seperti Musa. Siapa yang kemudian menerima hukum-hukum Tuhan, kemudian hukum-hukum Tuhan itu disuarakan kemana-mana, ya itulah dia. Itulah dia, ya, Nabi itu yang harus dicari. Sedangkan kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10 tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 wajib hukumnya di luar Bani Israel, nabi yang sama seperti Musa ini. Bang Martin, boleh saya tanya sedikit Bang ya? Termasuk di dalam Ulangan tadi yang disebutkan Akhi Juma, di dalam Ulangan 18 ayat 19 ya. Ulangan 18 ayat 19 di situ dikatakan orang yang tidak mendengarkan nabi itu orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku dalam bahasa Ibrani bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah ya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nih, Tuhan akan menuntut Anda nih. Kalau Anda tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi itu, yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki, Anda akan dituntut pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, di dalam Bible nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki atau demi namaku? Ayo. Siapa dia Bang? Silakan Bang Martin. Kayaknya enggak ada Bang ya. Nah, Ulangan itu harus terjadi enggak? Nubuatan itu. Itu nubuatan itu. Cuman Yesus aja Bang yang berkata begitu. Selamat malam. Enggak ada Bang. Yesus nggak ada berkata ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, nggak ada. Dia di bagian mana? Itu kan tadi dia ucapkan dengan nama Tuhanku Bang. Barang siapa yang tidak mendengarkan mengikuti maksudnya nama Tuhanku begitu Bang. Bukan itu. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan saya, nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Atau bismillah atau bismi anoki? Iya, enggak ada sih Bang. Nah, kalau enggak ada, nubuatan itu benar enggak itu? Harus terjadi enggak itu? Kalau harus terjadi ya harus terjadi Bang. Nah, makanya itu perlu dicari. Cuman tidak ditahu siapa dia yang akan kasih terjadi itu siapa Bang? Nah, tidak ada lain dan tidak bukan Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena seluruh surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah
itu dengan bismillah. Karena surah Taubah hanya a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi selain surah At-Taubah, semuanya dengan bismillah. Silahkan cek kalau nggak percaya Al-Quran. Baca bismillah, bismillah, bismillah semuanya. Itu harus terjadi, Bang. Ya, kalau beliau mengerti apa yang Ustadz Suki dan Ustadz Akhizul ini sampaikan, ya pasti terguncang dengan hal ini ya. Hanya sayangnya doktrin itu menancap pada orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana mereka gengsi menjadi seorang Muslim pertama. Bahwasanya Muslim ini berasal dari keturunan Ismail, yang dimana Ismail sendiri keturunan budak doktrin mereka, padahal tidak. Itu loh, macam ibu Ismail siapa sih? Lupa saya. Siapa? Hagar. Nah, itu kan Hagar, Bang, Hagar. Itu kan putri raja dari Mesir, bukan budak, gitu. Nah, disinilah doktrin mereka, sehingga mereka gengsi karena di gereja-gereja itu diserukan bahwasanya Ismail itu anak istri keduanya Abraham. Dan itu gundik dan seorang budak. Nah, di situ maka inilah doktrin mereka ini, doktrin para pendeta-pendeta di gereja, sehingga tersampaikan dari mulut ke mulut ya, orang Kristen tidak mau belajar, tahunya ya itulah gengsi. Akhirnya membenci tanpa sebab gitu, membenci tanpa pengetahuan. Oke, silahkan. Saya tanya lagi Bang Martin, Anda nggak takut tuh diancam Tuhan tuh? Bentar, Pak. Anda nggak takut diancam Tuhan? Aku akan minta pertanggungjawaban. Seandainya saya nggak takut, Bang, ngapain saya mau jadi Unitarian kayak gini, Bang? Karena justru dengan saya nah itu Bang, tinggal satu langkah lagi. Mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, selesai Anda jadi Muslim tanpa meninggalkan Yesus. Berdasarkan kitab Anda sendiri, Anda harus mendengarkan Nabi Muhammad. Karena tidak ada Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Saya sudah tanya kepada semua orang-orang para debater Kristen, para pendeta, saya tanya, siapa Nabi ini? Yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki, bismillah. Tidak ada yang bisa jawab. Kecuali memang itu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Nah, pertanyaan kedua, apa yang memberatkan Anda menjadi pengikut Nabi Muhammad? Silakan, jawab saja dengan jujur, sampaikan saja. Insya Allah akan kita jawab. Iya. Saya Bang, Mas, gini, saya belum terlalu banyak mempelajari tentang tentang Islam begitu, Bang. Saya hanya bergelut berputar dengan pemahaman yang ada sekarang ini begitu, Bang. Artinya saya lebih banyak mendalami pemahaman-pemahaman ada yang sekarang ini, kemudian saya coba masukkan ke logika, Bang. Nah, sampai di sini saya kebentur dengan adanya keesaan Tuhan itu, Bang. Akhirnya saya selama ini mencoba mencari apa sih sebenarnya yang terjadi. Oh, ternyata pernah ada zaman di mana memang Yesus itu tidak dituhankan, Bang. Begitu. Pernah ada zaman, saya coba buka-buka sejarah. Oh, awal-awal memang pertama Tuhan itu Esa dan Yesus itu hanyalah utusan. Nanti setelah lambat laun ini kok berubah menjadi 3. Oh, ternyata di situ terjawab kecemasan saya, Bang, selama ini. Berarti pertama memang awal-awal pembelajaran daripada Yesus ini waktu diutus ini menjadi nabi. Ternyata dia memang mengajarkan keesaan Tuhan begitu, Bang. Nah, disitulah saya banyak coba mengulas tentang kitab. Oh, ternyata kitab yang benar ini cuma sekian, tidak semua ini isi di dalamnya ini yang sesuai dengan logika berpikir saya begitu, Bang. Nah, akhirnya saya coba cari, oh ternyata ada tulisan-tulisan merah ini yang menjadi pokok firman yang betul-betul Yesus difirmankan dan menyampaikan, bukan kepada Yohanes, Paulus. Itu kan bahkan di kitab yang itu tidak ada sama sekali perkataan Yesus, Bang. Iya, benar itu Bang Martin. Ya, benar itu Bang Martin. Jadi saya coba dengan saya juga. Saya coba menguliti yang sedikit ini. Loh, kok di dalamnya tidak ada mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan, tidak ada sama sekali, Bang. Bahkan semua ritual-ritual yang selama ini saya kerjakan, loh kok tidak ada.
Saya bilang ini kok, oh ternyata ini semua hanyalah cerita-cerita yang disisipkan masuk ke dalam. Jadi di situ akal saya berpikir sebelah, wah kayaknya sudah tidak benar. Nah. Bahkan pernah saya Bang berpikir bahkan yang tulisan merah ini pun juga sebenarnya mungkin bukan asli juga ya. Tapi artinya saya daripada saya tidak ada pegangan Bang, tidak ada pedoman, ya saya ambil sajalah yang paling terdekat, yang maksudnya yang tidak terlalu melenceng jauh Bang, begitu. Ya. Kalau Oke, saya jelaskan. Kalau Anda meragukan wajar Bang. Karena contoh Yohanes itu kalau kita teliti ternyata bukan ditulis oleh Yohanes Bang. Coba Anda buka di dalam Yohanes 21 ayat 24. Ya. Di situ dikatakan begini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kira-kira siapa yang ngomong Bang? Ulang lagi Bang. Kurang paham. Coba ulang lagi Bang. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Mungkinkah ini tulisan Yohanes? Ya, orang lain Bang yang menceritakan. Kalau orang saya lain Bang yang menceritakan Kalau itu, saya Bang. sih bukan Yohanes itu Bang. Iya Bang. Silakan Bang Sarum. Itu ada orang ketiga. Berarti ada tulisan yang ditulis bukan Yohanes. Bukan Bang, karena kan orang itu menunjuk bahwa yang pernah menulis ini berkata seperti begitu. Nah ya, berarti di dalam kitab Yohanes ada campur tangan orang lain. Siapa dia? Paulus. Bisa aja Bingung Paulus kan? itu. Matius. Contoh Matius lagi. Ini saya kasih contoh Matius. Di dalam Matius 9 ayat 9. Bentar ya, saya bukakan ayatnya ya. Matius 9 ayat 9. Mungkinkah ini kata-kata apa? Tulisan Matius? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius menyebut dirinya? Tidak. Tidak mungkin. Ini tulisan siapa? Ada orang di balik papan. Ada orang bercerita tentang Matius. Itu yang benar. Balik papan. Izin Gurunda Sugi boleh sedikit? Ya, Saya monggo mau Ustaz Unggul dari tadi ya. minta Iya. pertanyaan sebenarnya. Sebentar Mbak Sar, aku mau pamit soalnya mundur. Begini Bang Martin, langsung saja to the point ya. Tadi sudah dijelaskan dalilnya. Saya dengan segala kerendahan hati memohon dipertimbangkanlah ya. I am a father myself ya. Saya juga seorang ayah. Tentu akan tercabik-cabik hati saya ketika anak perempuan saya lahir, saya azankan, saya berikan segala yang terbaik, bahkan nyawa pun jadi taruhan untuk putri saya. Saya ajarkan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Kalau diambil seorang muslim saja, itu yang menangis tuh ayah, lebih ayahnya yang menangis. Jadi dengan segala kerendahan hati mohon dipertimbangkan, karena dalam prakteknya juga itu sulit ya. Pernikahan berbeda agama dan dampaknya itu bukan hanya buat anak-anak kalian berdua nantinya, tapi juga bagi kedua belah pihak orang tua. Antar besan juga itu walaupun tidak keluar, tapi sayatan di hati itu tetap ada, karena ini masalah agama, masalah keyakinan. Dan Islam sangat kuat keyakinannya terhadap kehidupan sesudah mati. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon kalau memang Bang Martin tidak bisa menjadi mualaf, masih banyak insya Allah gadis-gadis lain yang sekeyakinan dengan Bang Martin, yang mungkin juga jauh lebih cantik dan lebih segalanya. Kata orang, cinta itu buta, nggak kenal agama, nggak kenal lintas negara. Tetapi sebagai seorang ayah, saya bukan mengajari, bukan memaksa, tapi mohon jadikan ini pertimbangkan. Tangisan ayah itu ketika putrinya diambil orang,
maksudnya diambil orang, dinikahi, itu berat. Yang menangis itu pasti seorang ayah yang ketika lahir diazankan putrinya, dididik, dibiayai untuk segala sesuatunya yang terbaik, dan yang paling penting adalah ajaran agamanya. Kalau bapaknya akan ditanya juga di akhirat, kenapa kau biarkan, padahal sudah jelas dilarang ya. Mohon maaf Bang Martin kalau kata-kata saya menyinggung. Ini gambaran dari hati seorang ayah. Gitu Bang Martin, mohon maaf ya, mohon maaf. Siap Bang, siap, tidak masalah itu Bang. Itu Bang. Bahan renungan semua Bang, siap Bang. Tidak masalah. Ya itu Bang Martin, yang paling direnungkan itu Ulangan 18 ayat 19, coba Anda catat, nanti Anda cermati. Anda cari di dalam Bible Anda, adakah nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Coba dicari di situ. Kalau nggak ada, mau apa lagi? Nggak ada pilihan lagi, kecuali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini bukan maksa, nggak boleh maksa dalam Islam. Tapi saya menyuruh Anda untuk berpikir. Coba Anda cermati baik-baik ayat itu. Jika kamu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Anda akan dituntut oleh Tuhan Anda kalau tidak mendengarkan Nabi itu. Oke. Bang Yin Yang ada yang mau disampaikan nggak Bang Yin Yang? Soalnya mau naik 2 kali tadi, takutnya ini penting. Silakan. Bang Yin Yang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin turut. Terima kasih telah menjadikan pertimbangan. Baik-baik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhannya Yesus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga. Ini netizen minta Bang Juma bicara katanya. Silakan lagi Juma. Iya. Bentar nih Bang Yin Yang ini mau disampaikan apa nih Bang Yin Yang? Saya mau juga ini Bang dulu pamit soalnya lagi di pinggir jalan ini. Oke, jangan lupa ayat itu Bang ya. Siap. Tapi sebelum pamit Bang, mungkin ada satu saya mau sampaikan Bang. Saya mau sampaikan kepada ini teman-teman misionaris, tolong jangan menjual atas nama Yesus. Yohanes pasal 1 sampai dan 14 Bang. Kenapa? Jangan, iya karena itu memalukan Bang, menjual atas nama Yesus, bahwa itu adalah firman yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah berkata seperti itu Bang. Iya. Jadi tolong jangan menjual Yohanes merah ya. pasal 1 ayat 1 dan 14 ya Bang. Karena itu menjadi andalan mereka, dan saya mohon jangan menjual-jualnya karena Anda mempermalukan diri Anda karena nomor 1 sampai 14. Nomor 1 dan 14 Bang. Iya. Sampai daging. Nomor 1 dan 14 Bang, jangan menjual-jual ayat itu mengatasnamakan firman Yesus. Yesus tidak pernah berfirman mengatakan hal seperti begitu. Jadi jangan mempermalukan diri Anda. Terima kasih Bang, saya izin pamit dulu Bang. Mantap. Terima kasih Bang Martin. Bang Yin Yang ada yang mau sampaikan nggak sebelum saya turunin? Gantian soalnya yang lain. Jangan turunin dulu Bang, saya cuma mau nanya. Oh ya silakan. Abang dari mana? Bang Martin Islam Kristen Bang. Bang Yin Yang. Bang Yin Yang ya, Muslim Pak Kristen Bang. Saya Kristen Pak. Oke, silakan Bang. Iya. Jadi sebelumnya maaf kalau saya ini ada pertanyaan. Cuman saya ilmunya masih kurang. Jadi gak apa-apa Bang. Saya cuma nanya aja. Sama Bang. Iya, saya nanya aja. Penjelasan. Iya, silakan. Maaf kalau pertanyaan saya kurang berbobot ya. Nggak apa-apa, jadi ya. pertanyaan saya terkait temanya itu kesempurnaan Al-Quran. Nah, saya mau nanya, Al-Quran kan disebutnya sempurna ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa tidak ada detail panjang kali lebar kali tinggi bahtera Nuh gitu, sedangkan di Alkitab ada. Mungkin itu. Lanjut Bang Juma. Ahi, siapa yang mau menjelaskan? Moga-moga Ahi Juma. Bang Juma dulu lah. Baik. Udah lama nggak ngomong soalnya. Iya. Jadi gini, sahabat saya, pertanyaan Anda sangat-sangat bagus ya. Dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi. Ya, ini pernyataan Allah, kemudian bahwasanya dengan kitab itulah kemudian yahdi bihi artinya merujuk kepada Al-Quran. Allahu manittaba'a ridwana subulan salam. Allah memberi petunjuk kepada orang yang
mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian diterangkan pula bahwasanya wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan Al-Quran itu juga, dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita. Jadi tujuan daripada kesempurnaan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk menuju kepada keselamatan. Dan kemudian Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Ada yang tidak dijelaskan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ya'fu an katsir. Jadi diterangkan, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kedatangan Rasulullah menjelaskan kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, banyak hal dari isi kitab yang disembunyikan oleh mereka, dan banyak yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Nah, jadi kalau saudara bertanya, kenapa enggak ini? Ya karena itu dibiarkan. Karena itu tidak ada kaidahnya yang kemudian bersentuhan dengan akidah umat Islam. Bahwasanya ketika tidak dijelaskan berapa meter, berapa tingginya, itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, maka Rasulullah Muhammad SAW diceritakan oleh Allah datang untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan, untuk dijelaskan. Banyak juga yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Istilahnya kalau bahasa kita EGP, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kedatangan Al-Quran itu hanya terkait dengan pola yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai zaman di akhir kiamat. Jadi hal-hal tentang Bahtera Nuh itu tidak penting untuk dijabarkan secara mendetail. Silakan, Bang. Oke. Mungkin ada tambahan dari ya. kita Muslim. Ya, silakan. Oke, saya tambahi. Jadi saya koreksi sedikit. Al-Quran bukan menyempurnakan kitab sebelumnya. Justru Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Itu jelas tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 48. Ya, langsung artinya saja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Jadi jelas ya, Al-Quran ini bukan menyempurnakan. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah sempurna, tetapi untuk kaum tertentu. Nah, Al-Quran membenarkan. Apa yang dibenarkan? Bahwa Musa pernah dapat Taurat, Daud pernah dapat Zabur, Isa dapat Injil. Itu dibenarkan oleh Al-Quran dan isinya tidak mungkin nyimpang, tidak mungkin, benar itu. Nah, tapi kenapa kok nggak bercerita tentang Bahtera Nuh? Ingat, Al-Quran bukan kitab cerita. Al-Quran itu petunjuk untuk ketakwaan. Di dalam Al-Baqarah sangat jelas sekali. Dalikal di dalam Al-Quran Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda ingin mencari ketuhanan yang benar, Al-Quran. Ingin mencari iman yang benar, Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang meragukan tentang keimanan. Ya, jelas ayatnya. Dalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Bukan petunjuk untuk sejarah. Bukan. Jadi kalau mau baca buku biologi, jangan cari soal ekonomi di dalam buku biologi. Carinya di buku ekonomi sana. Nggak nyambung kalau dicari di dalam buku biologi. Begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menceritakan begitu, tidak. Karena Al-Quran bukan biografi, bukan buku cerita. Ada cerita-cerita di dalam Al-Quran itu yang terkait nanti dengan keimanan. Kembali lagi petunjuk keimanan.
nanti yang diceritakan itu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Begitu, Bang. Berarti dengan kata lain dengan penjelasan Pak Sugi bahwa kalau Al-Quran itu tidak sempurna, tapi hanya membawakan kebenaran dengan yang ibaratnya yang penting-penting saja untuk menurut kaidah gitu ya. Al-Quran itu sempurna untuk petunjuk keimanan. Jadi jangan sempurna di sini diartikan, oh Al-Quran, tanya Al-Quran bagaimana cara bikin roti, yang nggak ketemu. Ya kan? Bagaimana cara bikin kapal selam menurut Al-Quran, yang nggak ketemu. Karena Al-Quran bukan buku itu. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin, petunjuk untuk orang bertakwa. Mohon izin, Ahi. Ya, monggo. Sedikit ya, mohon maaf. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti data yang sering saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Ya, jadi Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Lalu Allah mengatakan litubayyina linnasi. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah mendatangkan sebuah kitab kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian menjelaskan, menerangkan, menguraikan kepada manusia. Apa yang diterangkan kepada manusia? Manuzzila ilaihim. Apa yang dibutuhkan, yang diperintahkan, yang menjadi jalan, yang menjadi kaidah, yang menjadi aturan, yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh manusia dalam tuntunan kehidupannya bermasyarakat, bernegara, bertetangga, dalam keluarga dan seterusnya, dalam Al-Quran itulah dia diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah untuk dijelaskan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka manusia ini memikirkan. Setelah datang Al-Quran kepada mereka, manusia memikirkan isi daripada Al-Quran itu, mereka pikirkan. Contoh misalnya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan. Nah itu pikirkan, itu dipikirkan. Apa iya betul ada kitab yang disembunyikan? Nah ternyata memang betul. Apa buktinya? Nabi Musa menerima firman menggunakan bahasa Nabi Musa. Yesus menerima firman berdasarkan bahasa Yesus. Mana firman-firman itu semua? Oh ternyata disembunyikan. Yang ada tinggal terjemah. Yang kita tidak tahu apakah sudah bersesuaian dengan firman yang mereka terima atau sudah bergeser jauh. Nah itulah makanya Al-Quran diterangkan untuk kita pikirkan. Ketika diterangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya, dari segi mana dia disebut cahaya? Ketika Al-Quran dijelaskan sebagai buku petunjuk, dari segi mana dia disebut petunjuk? Itulah Al-Quran itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Ahi Sugi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi atau buku cerita yang harus menceritakan sebuah keadaan secara rinci. Demikian. Oke, makasih penjelasannya Bang. Jadi saya akan merujuk ke ini Taurat, Zabur dan Injil. Apakah ketiga kitab itu dijaga oleh Tuhan? Kalau misalkan dijaga, kenapa bisa dirusak? Gimana Bang? Iya, kalau di Al-Quran itu perintahnya kemudian agar supaya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menjalankan hukum Taurat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kemudian kaumnya ini adalah kaum tegar tengkuk. Mereka sering kemudian menyembunyikan, mencampur adukan firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam perjanjian lama, mereka itu paling sering kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada Bani Israel, kepada mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Araf itu dijelaskan ayat 145 bahwasanya
kami telah memberikan kepadamu Musa Taurat agar engkau meneguhkan hukum ini kepada kaummu Bani Israel. Akan tetapi Allah menyatakan kepada mereka tentang mereka, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yaqulu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukum umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi mereka, penyeru bagi orang-orang kafir, mereka itu seperti makhluk binatang yang mendengarkan suara tapi mereka itu tidak mengerti. Jadi ketika diseru oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak ada yang taat. Makanya dalam Ulangan Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku tidak ada? Sama seperti Yesus juga. Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, kenapa mereka celaka? Karena mereka gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak menjaga, karena memang Tuhan tidak memberikan jaminan layaknya memberikan jaminan kepada Al-Quran. Kenapa kemudian tidak ada jaminan Allah kepada Torah? Karena akan datang hukum yang lebih sempurna setelahnya, yang akan memberikan, di mana Tuhan akan memberikan hukum-hukum itu kepada seluruh manusia dan tidak akan ada lagi hukum setelahnya. Kalau hukumnya Nabi Musa tidak dijaga, tidak dikasih legitimasi untuk dijaga, itu dikarenakan akan datang hukum setelahnya. Nah, inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran harus dijaga, karena tidak ada lagi hukum setelah Al-Quran. Tidak ada lagi hukum-hukum yang datang setelah Al-Quran dari langit. Seperti itu, Bang. Oke Bang, makasih. Jadi pertanyaan saya akan nyambung lagi. Iman Islam itu kan dia untuk mengimani Injil, Taurat, Zabur, dan Injil kan, mengimani. Nah, mengimani itu seperti apa Bang? Mengimani percaya saja bahwa mereka ada Taurat, Zabur, Injil, atau mengimani dalam isinya juga? Nah, kalau mengimani dalam isinya, tapi isinya sudah dirusak, kenapa sampai sekarang kayak seperti tadi Bang Zuma membawa sesuatu perkataan Musa dari kitab Ulangan atau apapun itu yang bahkan kalian anggap itu sudah rusak gitu. Jadi kenapa hal yang rusak dibawakan untuk disebarkan gitu? Jadi ini loh kata Musa dalam Ulangan gini, padahal itu sudah rusak menurut kalian. Jadi ini loh kata Daud baik. di Nah, iya, baik. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, mohon izin sahabat-sahabat yang lain, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memang kemudian memberitakan kepada umat manusia bahwa Allah telah mengangkat perjanjian bagi Bani Israel. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tetapi orang-orang ini melanggar perjanjian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian sehingga Allah melaknat mereka, membuat hati mereka itu keras membatu. Itulah Bani Israel. Nah, ketika hukum-hukum itu datang kemudian, karena mereka sering membantah, meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, maka Allah melaknat mereka sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian tidak memperoleh janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Nah, ketika saudara mengatakan, kalau begitu, kenapa Anda masih menggunakan? Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, itu ada. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah, sedangkan engkau mengetahui? Nah, sehingga ketika saudara-saudara mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab Ulangan? Karena Allah menerangkan
tidak semuanya itu dirusak, dicampur adukkan. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apakah ada nubuatan terhadap baginda Rasulullah SAW di kitab-kitab sebelumnya, maka kita tunjukkan ulangan. Karena di situ ada tertera. Tetapi terlepas daripada itu semua, mau ada kitab ulangan ataupun tidak ada kitab ulangan, Al-Quranul Karim faktanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan isinya bisa diuji. Isinya bisa diuji, dalam aspek apapun bisa diuji dan bisa diuraikan. Nah, jadi sehingga ketika kita menggunakan kitab ulangan seperti yang Anda jabarkan tadi, itu untuk kemudian mengingatkan atau mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa ini loh di dalam kitab Anda sendiri dikatakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran sudah dinyatakan tuh bahwa telah datang Rasul kami, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Nah, sekarang teman-teman akan mengatakan, sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi ini akan mengutus seorang Nabi bernama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW? Maka cara menjawabnya nggak mungkin ke Al-Quran ketika yang kita hadapi adalah teman-teman Kristen. Maka kita tunjukkan ke dalam ini loh, ada yang sama seperti Musa yang akan datang kelak nanti setelah di akhir zaman. Seperti itu Bang. Jadi Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan perkataan-perkataan manusia? Seperti itu Bang. Silakan. Oke Bang. Jadi kan tadi Abang bilang tidak semua dirusak. Jadi pertanyaannya apa aja yang rusak Bang? Maksudnya yang mana yang rusak, mana yang enggak? Dan mana patokannya gitu? Maksudnya kayak oh ini yang benar nih, ini yang enggak nih. Gitu. Apakah semuanya harus dikonfigurasikan dengan Al-Quran? Jadi kalau ada di Al-Quran, di ulangan ada, yaitu ada. Jadi kalau misalkan di ulangan tidak ada, di Al-Quran tidak ada, tapi di ulangan ada, apakah itu masih mungkin kan untuk diberitakan gitu oleh Abang? Untuk ya jadi gini Bang, tadi saya sudah membacakan bahwa Rasul kami datang itu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan sebagian dibiarkan, kan gitu. Ada kitab yang ajarannya itu disembunyikan, kan gitu poinnya. Lalu Rasulullah datang menjelaskan sebagian, tidak menjelaskan sebagian. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 91. Di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ini yang dijelaskan. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mereka ketika mereka berkata. Nah itu. Haqqa qadri isqalu. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Lalu Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak pula yang kamu tidak perlihatkan. Kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini kaidah yang sangat jelas di dalam surah Al-An'am ayat 91. Jadi dibiarkan kemudian bercerai-berai hukum Taurat itu, sebagian disembunyikan, sebagian kemudian ditampilkan. Mana bukti sebagian yang ditampilkan? Kita coba lihat di dalam surah Ali Imran, Ali Imran ayat 40. Ali Imran atau Al-Maidah itu ya. Al-Maidah ayat 45 kalau nggak salah. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya seperti yang ada di kitab Ulangan. Ya, bagaimana kemudian diterangkan bahwa mata ketemu mata, gigi ketemu gigi, nyawa dibalas nyawa. Itu ada di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan ya, akhi ya. Ulangan dan juga Bilangan.
Itu jelas sekali dikatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Allah bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata itu masih ada di dalam kitab saudara yang Anda teman-teman biasa gunakan. Seperti itu, Bang. Ya. Bang Yin. Oke, Bang, makasih. Tapi gini, Bang. Contohnya gini. Musa kalau di Taurat kan ada 10 hukum tulah ya, 10 tulah pada Mesir. Nah, di Al-Qur'an dari tadi kan saya cari nggak ada, Bang. Nah, apakah itu tidak termasuk penting untuk mengkaidahkan seseorang? Gimana, Bang? Dan sebentar. Tadi kan membicarakan tentang sebagian yang dikabarkan, sebagian yang dihilangkan atau tidak dikabarkan, sebagian yang dikabarkan. Nah, yang saya ingin rujuk, yang sebagian itu yang mana saja, gitu, Bang. Maksudnya jadi kan jelas, ini loh sebagian yang tidak dibicarakan di Al-Quran, sehingga itu maksud dan tujuan bahwa itu tidak termasuk kaidah untuk mengkaidahkan seseorang di dalam Al-Quran. Terus ini sebagian kaidah loh buat mengkaidahkan seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran. Nah, itu yang mau saya perjelas, Bang, yang mencakup nantinya ke dalam temanya kesempurnaan Al-Quran, itu yang dari saya kejar, Bang, gitu. Nah, contohnya kayak 10 tulah pada Mesir, apakah itu tidak termasuk penting dalam Al-Quran? Karena itu kan sebuah Al-Quran dan Taurat juga menceritakan Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dan Mesir. Tetapi kenapa tidak ada 10 hukum 10 tulah gitu diceritakan di Al-Quran? Makasih, Bang. Iya. Jadi sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan saudara sendiri. Al-Quran menjelaskan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kitab ini disembunyikan untung baik, ada yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian yang dijelaskan, tapi kitabnya disembunyikan. Lalu kemudian ketika saudara bertanya, apakah kemudian ada 10 tulah yang diceritakan dalam Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang mengingkari janji mereka sehingga Allah mengutuki mereka. Mereka dilaknat kemudian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah tidak menjelaskan kemudian bahwa tulahnya seperti ini, tulahnya seperti ini. Allah hanya mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa yang dikatakan kemudian? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang diterangkan. Tapi kalau diceritakan bahwa ada tulah seperti ini, itu tidak diterangkan tulah 1, tulah 2, hanya dikatakan ada yang dikutuk menjadi kera dan seterusnya. Tetapi kalau bercerita tentang kejadian yang terjadi pada masa Fir'aun, pada masa di Mesir, itu diceritakan juga dalam Al-Quran. Ada diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dia terbingkai seperti yang ada di dalam kitab saudara, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran tersusun seperti itu. Silakan. Oke, Bang. Mungkin itu doang pertanyaan saya jadi. Iya. Ya nanti mungkin ada pertanyaan next lagi. Soalnya udah jam 1:30 mungkin saya harus tidur. Makasih banyak ya, Bang, ya semuanya yang ngisi. Oke, saudara Yin yang kasih. Oke, Bang yang. Izin bertanya, Bang Juma. Salam kenal dari Medan. Semuanya sahabat-sahabat yang ada di room. Salam kenal. Saya dari Medan. Orang Kristen. Gini loh Bang Joma, saya ini orang Kristen. Selama ini memang saya percaya Yesus itu adalah Tuhan, Bang. Tetapi setelah sering saya ikut, kadang abang itu nge-live di YouTube dan di TikTok ini, saya sangat terharu untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Yesus itu siapa.
Ini pertanyaan saya di sini, Bang. Tolong Bang jelaskan dulu ini sama aku. Aku kurang paham orang Kristen ini kenapa Yesus itu dituhankan. Dia katakan di sini, Bang, di Matius 17 ayatnya yang kelima, bagian B. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, pertanyaan ini, Bang, kenapalah orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus, sementara Allah sudah mengatakan bahwasanya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bahkan ajaran-ajaran Yesus itu dia udah jelas-jelas mengatakan bahwasanya dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak disertai atau diperintahkan oleh Bapaknya, itu kata dia gitu loh, Bang. Jadi saya mohon penjelasannya, Bang. Kenapa lah orang Kristen ini selalu menyebut Yesus itu adalah Tuhan, Bang? Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan ya, nanti teman-teman yang mau juga menjawab silakan. Jadi gini, kenapa orang Kristen itu kemudian menuhankan Yesus? Yang pertama, disebabkan karena kesalahpahaman terhadap istilah anak. Ya. Inilah anakku yang kukasihi. Apa anak di sini? Anak di sini adalah hamba, orang yang dekat, orang yang intim. Kalau di Islam disebut kekasih Allah. Iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Apa ada dasarnya? Ada. Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan. Laksana ayah mendidik anaknya. Nah itu. Artinya bahwa ketika ada orang yang taat mendengarkan perintah Tuhan, maka dia disebut anak. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia taat. Bahkan kalau kita boleh dalam Ibrani, Yesus itu taat sampai mati. Berarti dia anak Tuhan, dalam arti orang yang taat dalam didikan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kenapa kemudian dituhankan? Jadi gini. Iya. Iya. Di dalam pesan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Kalau kita lihat satu perikop itu Matius 23 dari pertama, janganlah engkau mengikuti orang Farisi, tetapi dengarkanlah perintahnya, ikutilah perintahnya, sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Data-datanya itu sampai kepada nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa Kristen seperti itu? Karena harus ada yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 23 nomor 15. Harus ada orang dari pengikut orang Farisi yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, siapa orang Farisi ini? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah mengaku dirinya orang Farisi. Itu jelas tuh. Nah, jadi ketika orang Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, meskipun Tuhan sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, berarti ucapan Yesus yang harus didengar, bukan ucapan Paulus. Berarti dia nggak boleh dituhankan. Dia hanya boleh dirasulkan. Demikian. Iya, mungkin ada tambahan dari penjelasannya. Nah, seperti saya ini kan, Bang, ini kan saya ini masih Kristen gitu. Jadi cenderungnya saya dulunya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan pertanyaan di sini, aku ini kan masih tetap Kristen. Aku percaya bahwasanya Allah itu adalah Allah satu-satunya, itulah yang kita sembah. Kan gitu. Nah, itulah yang saya sembah setelah saya sudah mendengarkan dan sudah belajar untuk kebenaran Allah itu sendiri. Nah, di setiap orang Kristen itu mengatakan di dalam doanya selalu berdoa gini loh, Bang. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Saya bingung. Kenapa Tuhan lagi Tuhan Yesus? Mana lagi Tuhannya ini? Jadi saya bingung, Bang. Jadi kesimpulannya begini, Bang. Apakah salah itu tetap saya orang Kristen tetapi Yesus tidak kutuhanin? Saya percaya bahwasanya Yesus adalah utusan Allah sendiri, Bang.
Nah, itu saja. Dan yang saya percaya adalah Allah sendiri yang saya sembah di dalam kehidupan saya. Mungkin saat-saat ini masih belajar untuk bertanya-tanya, dan sering aku masuk ke live abang gitu, aku belajar dengan kebenaran walaupun aku di bawah gitu, tapi aku hanya mendengar saja. Jadi malam ini aku bersyukur bisa dinaikkan saya di dalam room sehingga bisa bertemu kepada Bang Jum. Ya, itu saja. Jadi pertanyaan tadi itu loh Bang, saya ini tetap masih orang Kristen, dan saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dia adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, saya percaya dia adalah utusan Allah, dan dia yang diutus Allah untuk memberikan kebenaran kepada setiap orang. Kan begitu. Mungkin begitu juga sama orang abang itu, bahwasanya tidaklah benar Islam itu kalau tidak mengakui Yesus. Iya kan Bang? Karena aku nggak mempelajari Al-Quran sih. Ya, itu yang saya dengar itu selama ini begitu. Nah, yang saya percaya itu adalah Yesus itu adalah utusan Allah. Dia adalah nabi Allah sendiri, dan dia mengajarkan kebenaran-kebenaran dari Bapaknya. Dan saya mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang saya sembah saat ini, sekalipun masih tercap nama saya adalah agama Kristen. Nah, apakah salah itu Bang? Kalau saya tidak menuhankan Yesus, hanya Allah satu-satunya yang saya sembah di dalam kekristenan saya gitu. Saya mohon penjelasannya dari Abang Jum atau Abang semuanya supaya saya lebih paham gitu. Baik. Ahi mau masuk silakan. Boleh. Silakan. Ya, mantap, silakan. ini sudah ada kemajuan. Artinya Anda sudah mulai berpikir sehat. Ketika Anda tidak menuhankan Yesus, Anda sudah sehat pikiran Anda. Kenapa begitu? Karena Anda tidak menuhankan orang yang bertuhan. Apakah Yesus bertuhan? Jelas. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Benar Bang, iya betul. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah salah saya tetap mengikuti Yesus? Bukan saya yang menjawab, tapi Yesus sendiri yang menjawab. Dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada muridnya, ya, janganlah kamu masuk kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus berpesan seperti itu? Melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Karena pada masa itu, ya, orang Israel ini sudah menyebar ke seluruh bangsa. Sudah menyebar ke seluruh dunia sejak zaman Exodus. Ya, zaman Exodus ketika Israel dijajah oleh Raja Asyur, oleh Raja Nebukadnezar, Israel pecah menjadi dua. Semenjak saat itu orang-orang Israel sudah berpelencar ke seluruh dunia. Maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, nanti kalau kita cocokkan dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya kan di situ ada perintah penginjilan, ya, pergilah ke seluruh bangsa, muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kembali lagi kepada Matius 10 ayat 5 ayat 6, yaitu domba yang hilang dari Israel. Itu yang dicari di seluruh bangsa itu. Dipertegas lagi oleh Yesus di dalam Matius 15 ayat 26. Ceritanya ada perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan yang sangat menderita. Bahkan perempuan ini sampai sujud-sujud kepada Yesus. Tapi Yesus tidak peduli. Bahkan murid-muridnya mengatakan, apa guru, perempuan itu mengikuti kita terus, usirlah dia. Dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba Israel. Ya, kemudian perempuan itu tetap nekat. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Apa jawab Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, artinya apa ini? Roti ajaran anak-anak orang Israel, anjing orang di luar Israel. Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa ajarannya hanya untuk orang Israel. Kemudian kata perempuan itu, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus?
"Hai ibu, ya, sembuhlah anakmu seperti yang kamu inginkan." Benar ibu, ya. Jadi perempuan ini sembuh bukan ditolong oleh Yesus, bukan, tapi karena membenarkan ucapan Yesus yang mengatakan dia diutusannya untuk bangsa Israel, roti tidak layak untuk anak-anak, ini dibenarkan oleh perempuan itu. Benar Tuhan. Nah itu yang membuat anaknya sembuh, itu membenarkan ucapan Yesus itu tadi. Nah salahnya di mana? Salahnya adalah Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Anda tetap mengikutinya. Nah seperti itu Mbak. Terima kasih. Monggo Aki Juma kalau mau dilanjut. Saya nambahin sedikit. Saya nambah sedikit lah Aki. Terus kalau waktu itu Pendeta Salim sendiri ya, Pendeta Salim ya Bang apa Ustadz Sugi ya. Iya, waktu bahasanya orang dengan Kristen. saya. Orang Kristen itu memang anjing rumahan. terus sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang dimana Bible khususnya Indonesia ya, yang LAI itu ada penerjemah yang namanya BIA. Nah, BIA ini diambil jasanya untuk menerjemahkan Bible itu dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Nah, sementara di dalam teks asli itu tidak ada tertulis kata Tuhan, itu tidak ada. Namun oleh karena kepentingan ya, BIA ini orang Indonesia dan dia adalah orang sekuler ya, dia hendak menyamakan antara Quran dengan Bible itu agar serupa. Lalu disematkanlah kalimat Allah itu disematkan di situ dan kalimat Tuhan pun disematkan di situ. Nah, jadi terbiasalah orang-orang Indonesia bahwasanya menjadikan Yesus itu menyebutnya dengan sebutan Tuhan, itu terbiasa. Padahal di luar negeri sana ya itu tidak pernah ada tertulis bahwasanya Yesus itu God, itu tidak pernah. Ya melainkan hanyalah Lord, bukan God. Jadi apa-apa yang tertulis di terjemahan Indonesia itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang diterjemahkan oleh BIA itu sendiri. BIA itu nama orang BIA itu. Dia yang diambil jasanya oleh LAI dan juga yang menerjemahkan bahasa Arab yang menerjemahkan Al-Qur'an. Makanya banyak kekeliruan juga di terjemahan Al-Qur'an itu. Maka dari itu disinilah peranan kita ya untuk meluruskan bahwasanya memang Yesus menjadi Tuhan itu oleh karena keterbiasaan orang Indonesia menyebutkan begitu ya. Jadi jika Yesus itu Tuhan, tidaklah mungkin dia itu bertuhan ya. Aku bersyukur kepada Bapa pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Masa iya katanya tidak ada sesuatu dapat diciptakan jika tidak dengan oleh karenanya gitu. Tapi Yesus sendiri tidak pernah berkata seperti itu. Nah, sedangkan yang Bible itu sendiri yang menjadi otoritasnya di dalamnya ya itu adalah yang menerima firman itu adalah Yesus itu. Nah, aduh kenapa? Kenapa tuh ya? Padahal nggak ada. Silakan Bang Juma. Iya. Apa salah masih mengikuti Yesus? Pertanyaannya itu. Iya. Oke, baik. Di dalam kitab Yohanes ya dijelaskan, dikatakan Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, yaitu perkataan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, nah ini dia. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti ada penghibur yang datang setelah Yesus itu pergi. Kenapa dia disebut penghibur? Karena yang tadinya setiap nabi diutus, itu hanya kepada kaum tertentu. Tapi ketika penghibur ini datang, maka dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kelompok saja. Sehingga manusia, dimanapun dia, apapun tempatnya, apapun pangkatnya,
mereka semua sudah memiliki nabi. Kalau dulu kita tidak punya nabi, orang Indonesia tidak punya nabi. Tidak punya. Cuman nabinya Bani Israel yang ada. Dengan nabi kaum-kaum terdahulu. Tapi kita tidak punya nabi, orang Indonesia punya nabi. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu Yesus mengatakan gini, dan kalau penghibur itu datang, penghibur itu akan menginsapkan dunia akan dosa. Ya, dia akan mengajarkan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ketika kemudian penghibur itu datang, dia akan menekankan pengajaran kepada orang bahwa Yesus itu harus dipercaya sebagai nabi. Dia yang menekankan Yesus itu harus dipercaya bahwa dia sebagai nabi. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Setelah penghibur itu datang, dia akan mengatakan bahwa bahwa Yesus itu terangkat kepada Bapa dan tidak ada lagi dia datang kepada pengarang-pengarang kitab yang mengatakan aku di Damsyik bertemu dengan Mesias. Nggak ada, dia kepada Bapa dan dia tidak dilihat lagi. Tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya bahwasanya ketika penghibur itu datang, dia akan membawa hukum-hukum yang mengikat semua kaidah, mengikat semua golongan. Nah, terus dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi, pada masa Yesus, masih banyak hal pengajaran yang Yesus ingin ajarkan, tapi kaumnya belum sanggup untuk menanggung. Sehingga, apabila penghibur itu datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini dia. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya. Artinya bahwasanya yang datang ini pun bukan Tuhan. Masih utusan Tuhan. Celakanya di teman kita yang lain, penghibur yang dimaksud mereka itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sementara oknum yang datang ini adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha berkehendak, apapun dia bisa katakan bebas. Bebas dia, karena dia tidak mengikuti instruksi dari luar, tetapi instruksinya dialah, perintah dialah yang menjadi nomor wahid. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Tapi ini yang datang, dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, yang paling terpenting di sini adalah penghibur itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Muhammad. Ya. Hanya beliau yang memuliakan. Berarti kita harus mengakui keberadaannya sebagai penghibur yang diutus kepada seluruh umat manusia. Karena satu-satunya yang mengaku utusan setelah Yesus yang memuliakan dirinya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan Paulus. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Tidak memuliakan sama sekali. Dia adalah anak domba. Apakah itu memuliakan? Tidak. Dia adalah korban penebus dosa. Apakah itu mulia? Tidak. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan apa? Wa yuzakkihim, wa yuzakkikum. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang mensucikan manusia dari dosa-dosa kesyirikan. Dia yang mensucikan manusia dari dosa-dosanya. Dengan cara apa Rasulullah kemudian memberikan petunjuk? Litubayyina linnasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bagaimana caranya bisa menghapus dosa harian? Dengan cara sholat. Bagaimana cara kemudian menghapuskan dosa-dosa mingguan? Dengan cara sholat Jumat. Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa bulanan? Dengan cara berpuasa bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan cara apa kemudian menghapuskan segala dosa? Dengan cara taubatan nasuha. Semua wa yuzakkihim, manusia disucikan oleh beliau. Tidak perlu lagi darah,
apalagi darah manusia ditebus dengan dibunuh di atas tiang salib. Jadi kuncinya, siapa oknum penghibur yang datang setelah Yesus yang memuliakan Yesus, itulah dia. Kata Yesus, ikutlah kepada dia. Jadi kalau saudari saya masih mengimani Yesus sebagai utusan, tetapi tidak mengindahkan untuk mengikuti penghibur itu, ya percuma, sia-sia kita beriman. Kalau kemudian iman itu tidak berdasarkan terhadap kaidah yang diperintahkan pada para utusan Tuhan. Toh tidak ada ruginya begitu saudari saya mu'allaf menjadi muslim, bersaksi tiada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan bersaksi bahwa penghibur yang datang setelah Yesus itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ada ruginya. Anda tidak akan diusir ke neraka dengan itu. Justru dengan menjadi muslimah, Anda akan mendudukkan Yesus sesuci-sucinya manusia. Bayangkan, melalui ajaran Rasulullah, Yesus itu disebut apa? Ya, dia adalah laki-laki yang suci. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kurang apa lagi? Ketika nanti di hari penghakiman, ternyata Yesus itu adalah Tuhan misalnya, kita ditanya, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kamu tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirimu. Kamu mengajarkan untuk menyembah kepada esensi yang tak terlihat yang kami sebut esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Lolos. Apatah lagi kalau kita sudah mengimani dia sebagai rasul. Toh dia memang mengajarkan dirinya adalah rasul dan memuliakan dirinya. Toh di dalam Islam begitu disebut Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam, maka kita akan menyebut alaihi salam, keselamatan atasnya. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau mau sempurna keimanannya, kata Yesus, dialah yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Dia akan mengajarkan kamu segala hukum-hukum. Makanya kalau saudari saya ini mau keluar rumah atau mau ibadah pasti bingung. Ibadah yang diajarkan oleh Bible itu yang sebenarnya menjadi paket tuntunannya yang seharusnya itu yang mana sih? Bingung. Iya, itu kalau di Islam pada hari ini jam sekian keadaannya seperti apa, tuntunannya itu jelas karena memang sudah dinubuatkan. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa masih banyak itu? Haji, sholat 5 waktu, zakat, banyak pokoknya yang tidak bisa diajarkan pada masa itu. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau ukhti saudari saya ini betul-betul ingin menjadi pengikut yang setia, mari dengan Akhi Sugi dibimbing untuk bersyahadat. Saya kira itu jalan satu-satunya. Oke, saya tambahin dikit ya. Boleh nambahin sedikit? Boleh. Ya silakan Bang, silakan. Oke. Jadi gini, seringkali kawan-kawan Kristen itu memaknai Yohanes 16 ayat 7 itu adalah Roh Kudus. Di situ padahal jelas dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, syaratnya penghibur datang, Yesus harus pergi. Sementara Roh Kudus sudah kita ketahui. Baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah datang ketika Yesus dibaptis, betul? Iya. Betul enggak, Mbak? Betul Bang. Nah, Roh Kudus sudah datang. Bahkan pernah memberkati Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Yesus dibaptis juga datang Roh Kudus. Tidak mungkin yang dijanjikan oleh Yesus ini adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap akan datang. Nah, syaratnya penghibur ini datang kalau Yesus itu pergi. Nah, apa sih maksudnya roh? Ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi. Ini saya bukakan ayatnya di dalam 1 Yohanes 4. Silakan buka, Mbak. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab, ini garis bawahi,
Sebab nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh di sini bisa berarti nabi. Roh penyesat nabi-nabi palsu, benar enggak? Iya, betul. Nah, kembali lagi itu tadi. Ketika di situ dikatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 17 ya, bentar. Yohanes 14 ayat 17. Kita bahas Yohanes 14 ya. Ayatnya ayat ke 16 17. Nah, di sini dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. Di ayat 16 dikatakan seorang. Di ayat 17 dikatakan roh. Kan gak nyambung. Masa seorang jadi roh? Iya. Nah, supaya nyambung harus kita pahami. Roh itu apa? Ternyata menurut 1 Yohanes 4 ayat 1, roh itu bisa berarti seorang nabi. Baik itu nabi palsu ataupun nabi yang benar. Roh yang berasal dari Allah itulah nabi yang benar. Roh yang tidak berasal dari Allah, roh penyesat, itulah nabi palsu. Ya, jadi jelas sekali di sini. Jadi kita harus teliti baca Bible itu. Ya, ayat per ayat dipahami, jangan ditafsir Bible itu pakai kemauan sendiri. Tafsir Bible pakai ayat. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jangan menafsir Bible pakai otak kita sendiri. Tafsir ayat pakai ayat, itu baru betul. Ternyata roh bisa seorang nabi. Mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 1. Silakan, gimana Mbak tanggapannya? Iya, saya sungguh luar biasa, aku bersyukur sekali ada penjelasan dan terpuji nama Allah pada malam hari ini. Aku sudah mendengar kebenaran dari Bang Jum dan kepada Bang Sugi Kristologi. Oke, sekarang moga-moga saya masih belajar biar saya lebih mendalamin lagi. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak. Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Iya, saya percaya sekarang ini, saya percaya. Anda percaya Muhammad utusan Tuhan? Benar. Yesus juga adalah Masya Allah. Allahu Benar, Akbar. saya percaya. Itu Ya. bukan roh yang Itu nabi-nabi arti- palsu, tidak. Itu adalah Itu roh yang artinya dalam bahasa Indonesia, Mbak. Saya percaya hanya ada satu Tuhan. Saya percaya hanya ada Nabi Muhammad utusan Tuhan. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab? coba. Boleh? Iya, boleh. Ini bukan main-main, serius. Monggo Aki Juma, sudah saya buka jalannya. Mbak, ini tergantung permintaan dari itu Mbak Sarum aja kali Ustadz. Mbak Sarum mau dituntun dengan Ustadz Sugi apa Bang Juma? Bang Saruma. Bang Saruma jadinya. Mbak Saruma, maaf. Iya. Mau dituntun dengan Ustadz Sugi apa Bang Juma, silakan. Guru Juma. Yang mana aja yang terbaik, semuanya Oh, yang terbaik udah saja. tahu. Cuman saya Soalnya mau mengatakannya bahwasanya hari ini Ya Allah. Hari ini apa? Kotin dulu teleponnya, ya. Lanjut. untuk bermualaf Allah. Masya Allah, karena barakallah. masih mau belajar gitu yang kebenarannya gitu. Tapi saya bersyukur pada malam hari gini ini. Mbak. Bang Hendra, Iya. dulu Bang Hendra. Tadi sebentar. Iya, sebentar. Tadi Ya, Anda kan sudah mengakui dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Hanya ada satu Tuhan dan Muhammad utusan Tuhan. Itu Anda sudah mualaf, Mbak. Udah sahih mualaf. Udah mualaf, tinggal mengucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun? Kan Anda nggak bisa nih mengucapkan dalam bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun dalam bahasa Arab? Belum bisa loh Bang.
Maksud saya biar saya mendalamin dulu gitu. Oke lah, saya tidak mau maksa. Ya, saya mendalamin dulu, ntar nanti terburu-buru, tak taunya nggak jelas kan begitu. Iya. Dan makanya tadi saya bilang, ini saya ini orang Kristen dan saya belum memahami benar ini bahwasanya Allah itu mana yang sebenarnya gitu. Tapi pada malam hari ini aku sudah memahaminya gitu loh. Sedikit begini Mbak. Bukan berarti saya memaksa kepada Anda, tidak, karena di dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tidak boleh. Tetapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Ini terjeda ya, Mbaknya terjeda. Masih dengar Mbak? Halo? Dimatiin dulu Mbak, teleponnya Mbak. Jangan dijeda dulu Mbak. Tapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Apa itu? Betul. Maut. Ya maut. Kita tidak tahu Mbak. Kita tidak tahu habis ini apa kita masih hidup 10 menit kemudian sampai besok. Kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Karena maut hanya di tangan Allah. Nah yang kita khawatirkan ketika Anda sudah jelas-jelas mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi Anda masih menunda dalam mengucapkan dalam bahasa Arab, padahal tidak ada bedanya ya. Itu artinya tinggal Arabnya saja. Nah, tinggal Arabnya saja Anda keberatan. Ini takutnya ketika Anda bentar, jangan disela dulu. Takutnya ketika Anda enggan mengucapkan dalam bahasa Arab lalu Anda meninggal, bukan saya mendoakan Anda cepat mati, tidak. Anda masuk neraka. Padahal tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab saja. Karena kalau Anda mati dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan. Kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik, mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Anda sudah dengan ikhlas yakin hati Anda mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya dalam bahasa Indonesia, kenapa berat mengucapkan dalam bahasa Arabnya? Oh, gitu ya maksudnya Abang. Iya, itu Masih masalahnya, Mbak. Saya menyayangkan Anda. Baik. Apakah Anda menjamin? Sangat bagus sekali. Tetapi saat ini belum siap sebenarnya untuk mengucapkan itu. Lalu kalau namanya Allah satu-satunya yang saya sembah saat ini adalah Allah satu-satunya. Ya. Lalu kalau tadinya Abang bertanya itu Muhammad, kamu percaya bahwasanya dia adalah utusan, bukan roh yang tidak benar, yang nggak jelas, itu saya katakan itu dia benar semua, kata-kata dia itu benar gitu loh. Dan Yesus itu adalah nabi juga, ya begitu. Makanya penjelasan Bang Juma tadi itu saya sangat-sangat menerima penjelasannya pada malam hari ini. Ya, jadi saya cukup jelas dan mungkin saat ini belum siap Bang, karena aku lagi mau memperdalamkan belajar yang sebenar-benarnya gitu. Bang Juma mau nambahin kali? Bang Juma nanti silakan nanti Mas. Ya lanjut dulu Mbak. Iya, jadi mungkin demikian saja, cukup penjelasannya dari Bang Jum. Yes. Suaranya jauh. Saya mengerti ya. Jadi terima kasih banyak. Semoga ini semua penjelasan ini menjadi tuntunan di ke depan kan gitu. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di hari-hari ke depan. Amin. Mengerti lagi gitu. Follow ya kita ya. Ini di bawah nih Sugi ngotot, bukan gitu. Kita itu sayang ya kepada orang-orang yang sudah hatinya sudah mengakui Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah.
lalu enggan mengucapkan dalam bahasa Arab hanya terganjal itu, lalu dia nanti mati masuk neraka. Ini yang kita sayangkan gitu. Kita nggak tahu Sekali beberapa detik ke sekali depan. saya sebutkan itu tidak akan kembali lagi, Bang. Makanya itu harus Allahu kita Akbar, mantap. ya. Keren, Sekali keren, kita, keren. saya udah ambil prinsip. Sekali saya sebutkan itu tidak akan berpaling kembali lagi, Bang. Maka itu tidak mudah untuk langsung gitu loh, Bang. Karena saya harus belajar benar-benar ya. Jadi kalau tidak ada suara hati, suara Allah di dalam diri saya untuk menyebutkan satu hal, mungkin akan sia-sia, Bang. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur dengan saudara-saudara saya boleh mengajari, boleh memberitahu kebenarannya, karena saya ini Kristen dari kecil. Jadi selalu ternyata di bawah panik, Mbak. Setiap ternyata di bawah panik. Setiap pendeta yang menyampaikan katanya firman Tuhan di mimbar sana itu, maka itu kadang-kadang saya mau pergi ibadah di gereja saya, jujur saya walaupun ada orang Kristen di bawah ini, maaf saudara-saudaraku, saya bingung. Ya, saya bingung setiap pendeta Bisa nggak kasih kesempatan saya juga ngomong? Bentar Bang. Bentar gantian. Bentar Bang. Silakan Bu. Keren. ya. Jadi demikian saja Abang Jung dan Abang Ki semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sebentar Bang ya. Biarlah saya izin turun. Ya. Makasih Mbak. Sering main ke room sini ya Mbak? Besok ke sini aja nggak apa-apa besok? Ya, nanti kalau udah siap datang aja ke sini, Mbak. Ya silakan Bang Juma, silakan. Mungkin saudari kita ini diminta oleh teman yang baru masuk, mungkin ada yang mau ditanya atau siapa tadi? Bang Holi. Yang teman Bang Holi itu iya. sangat antusias mau tanya ke Bang Juma itu sebenarnya. Oh, bukan saya. Ya, silakan Bang Holi. Ya, silakan Bang. Ya, salam, selamat malam semua Mbak Sarah, jangan turun dulu Mbak Sarah. Oh, siap. Iya. Mbak Saruma di sini dulu aja. Aku buat aja dulu ya, Bang ya. Noise. Doubling. Di sini aja dulu, di sini nggak apa-apa, di mute dulu. Ya. Ya lanjut Bang Holi. Masih noise itu Bang Holi itu. Bang Holi buka. Masih noise nggak? Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Aku coba turun dulu terus naik lagi. Ya, turun dulu. Boleh saya tambahkan dikit untuk Bang Saru, Mbak Saru. Sebelum Anda menambahkan, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hendra, silakan. Bang. Iya. Bang Suma, saya ingin cerita dikit ya. Ini. Iya boleh. Iya. Ini mualaf nih, Mbak. Ya, perkenalkan dulu Bang Hendra ke Mbak ini mualaf gitu. Ayo lanjut. Oh ya, makasih banyak ya host, Bang host. Saya dulu sahabatku, saudaraku ya. Saya dari Kristen Katolik. Nah, ketika seperti Anda. Bang Hendra, bentar Bang Hendra, aku mau nanya Bang Zuma dulu, dari tadi aku ngantri. Kalau gitu Bang. Iya. Kalau gitu. Bang Holi. Dikasih waktu panjang, tenang aja, tenang. Ini Bang Hendra cuma 5 menit paling, 3 menit lah. Ayo lanjut. Bang Holi ya. Sabar ya. Ayo Bang Hendra, ayo. Tadi. Keganjalan itu pula juga seperti yang Anda rasakan ya. Ya udah, silakan Bang Hendra, silakan. Tapi saya masih ragu loh awalnya. Nah, banyak hal. Saya takut dibuang dari keluarga, takut. Bang Holi ini Muslim apa Kristen, Bang? Katolik. Teman saya, teman lama. Ayo lanjut. Oh ya, silakan Bang Holi. Enggak, itu Bang Hendra dulu, Ustaz. Oh, Bang Hendra ya. Saya dulu awal ketahuan, Mbak ya. Sangat memilukan sekali. Itulah ujiannya ya. Ketika kita ingin mengenal dan mengenali Tuhan kita. Dan saudara-saudara atau keluarga kita yang nggak tahu apa-apa. Kita dihinakan, ya Allah. Disiksa saya, dipukul, dibenturkan, ditembak. Dimasukkan dalam kamar yang nggak terpakai gudangnya. Tidak diberi apapun. Fasilitas termasuk makan dan minum. Mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tidak ada sama sekali penolong bagi saya.
sesama manusia. Saya hanya berdoa, ya Tuhanku, seandainya kiranya kamu ini Tuhan yang ku percaya saat ini, lindungilah saya, berikanlah aku kekuatan. Masya Allah, saya tidak diberi rasa lapar, haus, bahkan saya Masya bersuka Allah. saya bersuka cita, dan saya pernah ditodongkan golok sama paman saya, pernah sama sekali. Tapi sebenarnya seandainya ini izinmu ya Tuhan, nggak apalah, saya dalam ketika memahami ayat 3 ayat itu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, yang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu dengan bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang maha benar, dan mengenal aku hanyalah utusanmu. Dan dia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup itu, tidak ada yang sampai kepada Allah atau Bapa ya tanpa melalui aku. Ya, betul. Seperti yang dikatakan saudara muslim ya. Dan bahkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di Yohanes 5 ayat 30 ya Bang. Dan dia berkata, ya Allah, kami bersujud sampai muka rapat ke tanah karena kami takut akan Engkau. Masa Tuhan takut? Ya Allah. Itu ayat-ayat yang tidak bisa saya lupakan, Pak. Pahamilah, Pak. Tuhan kita cuma satu. Dengarlah Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu sah. Ya, satu kita, berarti Anda, saya menyatakan itu. Ya, ayo Mbak, ayo, tinggal sedikit lagi Mbak, ya Allah. Silakan Mbak. Udah, Bang Hendra? Insyaallah. Dia ceritain sedikit ya Mbak, apa dari Katolik dia udah mualaf. Udah berapa tahun Bang Hendra? 2008 Bang. 2008, sempat ditodong juga, banyak juga cobaannya. Ya nggak bisa ini. Ya udah, Bang Oli sekarang silakan Bang Oli. Akhirnya Iya, sahabat Bang Oli. akhirnya berkesan. Bang Zuma, salam Bang Zuma, salam buat Mbak Sarah, salam semua buat teman-teman yang silakan. Komal. Ini aku memang ngotot banget karena aku baru dapat kesempatan satu Komal sama Bang Zuma gitu. Jadi dari tadi aku ngemis-ngemis. Iya, silakan Bang. Jadi gini, sama Mbak Sarah juga, mumpung Mbak Sarah di sini, jadi gini Mbak Sarah. Saya juga sementara ini mencari jalan kebenaran dari keimanan saya Mbak, sama kayak Mbak juga. Ya kan, dimana apa yang diajarkan dari keluarga kita maupun dari gereja-gereja kita itu sangat bertentangan dengan apa yang menurut kita secara berlogika dan bernalar itu pasif gitu loh. Maksudnya agak sedikit membingungkan buat kita sendiri gitu. Sehingga kita nggak tahu ini kayak kehilangan arah gitu kan. Nah, saya sudah beberapa bulan ini juga mencari jalan kebenaran untuk keimanan saya. Saya sering juga sharing ke Bang Toyib, yang lain-lain juga gitu kan. Dan saya juga sering juga masuk ke komal-komal dengan kekristenan saya juga, seiman dengan saya. Jadi apa yang dikatakan Mbak Sarah juga tadi, saya sependapat bahwa Yesus adalah utusan dan kita wajib menyembah Tuhan itu yang Esa satu gitu kan. Nah di sini sebagai manusia biasa dan tidak lepas juga dari kecerdasan kita sendiri itu untuk berlogika dan menafsirkan apa yang menjadi keyakinan dan keimanan kita sendiri. Nah jujur aja, saya dalam keluarga saya juga agak sedikit berat juga gitu kan. Nah sekarang saya ingin sebenarnya bertanya aja sama Bang Zuma ini, gimana sih meyakinkan keyakinan kita itu yang menjadi benar-benar bisa istilahnya nih, jangan kita berbicara Islam dulu dan jangan kita berbicara dalam kekristenan dulu Bang. Itu saya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Zuma,
gimana cara meyakinkan keimanan kita itu sendiri kalau kebenaran itu kita sudah dapat, tapi keimanan kita itu belum bisa pudar gitu loh Bang. Terima kasih Bang, itu aja pertanyaan saya pertama. Oke, baik. Jadi terlepas daripada konsep doktrin agama, kita itu makhluk yang sempurna gitu ya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ketika kemudian kita mendengarkan suara petir atau suara apapun itu, kita bisa menelaah, oh itu adalah petir dan seterusnya. Makhluk lain ya belum tentu bisa, apalagi yang dikatakan hewan dan seterusnya. Artinya gini, ada perangkat yang disimpan oleh Tuhan pada diri kita manusia untuk bertuhan meskipun tidak beragama. Orang ateis itu yakin dan percaya mereka itu bertuhan, tapi mereka bingung mencari Tuhannya. Mereka bingung. Nah, sekarang ketika kita kemudian tidak menentukan sikap kita terhadap ketuhanan, lalu bagaimana kita bisa melakukan kehidupan ini dalam hal-hal yang baik di mata pencipta? Karena pencipta itu sudah pasti ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin kemudian ada tanpa ada yang mengadakan. Itu mustahil. Ini logika yang kita gunakan. Ini logika. Nah, sekarang ketika kita hidup di atas muka bumi ini, ada pola terkecil yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Apa itu? Keluarga. Di keluarga itu, Bung, ada yang dikatakan ayah, ada ibu, ada anak. Yang paling berkuasa adalah ayah. Apa yang diinginkan oleh ayah sehingga tercipta kebaikan dalam rumah tangga? Ayah membuat aturan-aturan. Kan gitu. Adalah hal yang logika ketika kemudian dalam rumah tangga ada aturan-aturan. Untuk apa aturan itu? Untuk kemudian membantu orang-orang ini menjadi orang yang baik, melahirkan keadaan dalam rumah tangga itu tentram, damai, sejahtera, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Apa tujuannya? Yaitu tadi, untuk mencapai damai sejahtera. Tapi kalau ada keluarga tanpa aturan, begitu dia dilahirkan besar, dilepas begitu saja, dibiarkan begitu saja, maka akan berantakan. Sementara elemen-elemen yang ada di atas muka bumi ini, itu antara satu dengan yang lainnya saling mengikat. Nah, inilah cerminan kasih. Ini cerminan kasih antara ekosistem misalnya, antara mata rantai, antara makhluk yang satu dan makhluk yang lain, pengurai dan seterusnya. Itu adalah bentuk kasih. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau dalam bingkai rumah tangga ada aturan, bagaimana mungkin kemudian bingkai dalam kehidupan di dunia ini tidak ada aturan? Maka pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itulah wajib memberikan aturan main. Inilah yang disebut sebagai panduan, inilah yang disebut sebagai kitab suci. Nah, kitab suci ini kemudian sudah pasti didatangkan melalui ilham. Loh, kok bisa seperti itu? Kenapa bukan Tuhan sendiri yang datang kemudian untuk menyatakan hukum-hukum itu? Sebenarnya Tuhan sendiri yang datang, tetapi melalui perantaraan. Kenapa? Karena alam semesta ini ya sudah pasti tidak akan bisa kemudian ditumpangi esensi yang maha besar. Itu dia poinnya. Sehingga logika kita akan mengantar kita kepada keadaan di mana kita butuh panduan hidup. Kita pasti butuh panduan hidup. Nah, inilah yang disebut kitab suci. Kalau kita sudah sampai pada fase itu, maka kitab suci ini kemudian akal kita akan mengarahkan bahwa yang menguasai alam jagat raya ini pasti satu. Gak mungkin dua. Kalau dua, maka akan muncul antara yang satu dengan yang lainnya iri satu sama lain. Mengklaim ini ciptaanku, ini ciptaanmu. Maka harus satu. Kalau dia tidak satu berarti dia tidak maha kuasa. Dia harus berdiri sendiri. Yang mengantar semuanya, yang mengatur semuanya. Itulah yang disebut Tuhan. Oleh karena itulah, ya kita harus tunduk bahwa pasti ada yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ini pasti maha sayang. Yang menciptakan kita ini pasti maha kasih. Kenapa?
Buktinya rezeki ada manusia miliaran, tapi rezeki itu tidak pernah habis. Makanan itu tidak pernah habis. Berarti ada mesin penggerak yang dicipta oleh yang berkuasa kuasa ini untuk memproduksi makanan-makanan itu. Dari alam, dari tanah, dari laut, dari langit. Itu pasti ada. Berarti hakikat ini maha penyayang. Nah, untuk itulah kemudian kita ingin mengabdi kepada esensi itu. Dengan cara apa? Kita harus punya panduan. Nah, makanya kalau secara logika, orang ateis pun itu sebenarnya menyadari bahwasanya mereka itu percaya adanya Tuhan. Kita analogikan gini. Seorang ateis menaiki sebuah pesawat, ya. Pada saat pesawat itu sementara di udara tiba-tiba goyang. Turbulence yang sangat luar biasa. Percaya saya, ketika itu terjadi, seorang ateis pun ada pada kondisi di mana dia akan menutup mata, mengheningkan cipta dan mengharapkan sesuatu di luar dari dirinya. Apa itu? Keselamatan. Kemana dia harus minta? Pasti kepada esensi yang ada. Itulah yang disebut Tuhan. Berarti Tuhan itu harus ada, dan Tuhan itu harus satu, dan Tuhan itu kemudian sebagai sumber segala-galanya. Saya kira begitu, Bung, terlepas daripada firman yang kita imani, baik itu di Islam maupun di Kristen, yang pasti Tuhan itu jelas harus ada, mutlak ada. Demikian. Baik, Bang. Thank you, Bang. Oke, saya mengerti, Bang, apa yang Bang maksud tadi. Nah, oke, berarti artinya kalau ada dengan adanya Tuhan, berarti Tuhan adalah satu, gitu kan? Dia tidak bisa dia boleh menciptakan apapun yang dia inginkan untuk menyinkronkan semua yang ada di muka bumi ini. Siap. Nah, artinya kalau dalam kekristenan saya yang saya yakini sekarang, berarti kalau kita menganggap Yesus adalah Tuhan, berarti itu Yesus adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu dijadikan sebagai utusan untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia tentang jalan yang benar menuju kematian, yang setelah kematian itu kita akan dibangkitkan lagi menuju surga ataupun neraka. Benar begitu ya, Bang, ya? Betul. Oke, berarti yang selama ini yang saya imani adalah ciptaan Tuhan. Iya, betul. Ciptaan Tuhan. Betul, ciptaan Mau saya Tuhan. tunjukkan ayatnya, Bang? Sebentar, Bang. Artinya kalau dia sebagai ciptaan Tuhan, artinya dia seorang manusia dan sama kayak kita juga manusia. Betul. Terlepas dari itu, dia diutus sama Tuhan, diberikan suatu keistimewaan, baik itu mukjizat ataupun apapun itu. Artinya itu adalah kelebihan dari manusia masing-masing. Benar begitu ya, Bang, ya? Betul. Oke, berarti berarti kita mengimani satu Tuhan. Terus agama yang dibenarkan sama Tuhan itu agama yang kalau menurut yang saya dengar tadi, Bang Zuma bilang ada agama yang terakhir, yaitu menyempurnakan segala macam agama-agama yang sudah ada sebelum Islam itu ada. Benar ya, Bang, ya? Iya. Oke, berarti begini, Bang, Mbak Sarah. Kita sependapat, berarti kita sependapat, Mbak Sarah, bahwa kalau kita mengimani di kekristenan kita terlepas dulu dari Yesus, ya. Kita mengimani satu Bapa, satu Allah. Gitu kan? Ya. Artinya Yesus adalah utusan. Iya, benar. Berarti Yesus itu tidak membawa yang namanya agama Kristen. No, tidak. Oke, kita setuju itu dulu ya. Berarti berarti artinya kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang kita sementara ini kita yakini sebagai Tuhan, berarti agama Kristen itu siapa yang ciptakan? Paulus. Ya, bener. Paulus, makanya aku goyang kayak gitu. Makanya aku goyang. Jadi kita belajar gitu loh.
Jadi jangan kita ngotot-ngotot seperti orang-orang Kristen yang selama ini kita masuk ke room saudara-saudara kita ini, mereka mengotot-ngotot seperti yang siapa tadi tuh, perempuan itu tadi tuh, nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi kita harus belajar, kita simak dulu mana yang benar gitu loh. Ini kakak juga lagi belajar gitu. Makanya tadi untuk menyebut satu hal kata-kata itu belum begitu secepatnya, karena kalau buru-buru nantinya bisa batal gitu loh, bisa kembali lagi. Jadi kita harus betul-betul matang. Satu-satunya kita sebut itu tidak ada kembali lagi, itu udah sumpah itu. Iya betul. Nah itu prinsip saya. Karena gini, itu udah sumpah. Karena gini Mbak Sarah. Iya. Karena gini Mbak Sarah, saya kan punya teman Yahudi juga. Iya. Aku sempat pertanyakan gitu. Kenapa kamu Maaf ya bapak-bapak dulu ya, ini kayaknya lagi curhat juga sama aku nih. Mantap. Nggak apa-apa, Pak. Ruang dan tempat dipersilahkan. Iya, silakan. Nah, jadi gini Mbak Sarah, saya kan pernah bertanya juga sama teman yang beragama Yahudi, teman saya sendiri. Nah, aku bertanya sama dia, kenapa kamu tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Padahal saya itu menganggap Yesus sebagai Tuhan. Aku gituin. Terus dia bilang sama aku, Yesus menurut di Yahudi itu dia bukan Tuhan. Ya, benar memang. Terus dia bilang kayak gini ke aku juga. Nah itu yang dari situlah aku membingungkan aku yang pertama kali ya. Terus dia bilang begini, kalau aku sama agama Islam itu satu Tuhan gitu loh. Kata dia. Kata teman saya yang Yahudi gitu kan. Nah di sini yang membuat kita bingung sebenarnya. Nah sekarang dengan yang itulah, statement dia itulah aku mencari jalan kebenaran itu sendiri. Nah begitu kita udah masuk kita dalam hal itu, ya kita sering-sering mendengarkan di rom-rom saudara-saudara kita ini. Di situ kita belajar satu persatu, kita pedalami dulu kebenaran itu. Nah makanya tadi aku nekat untuk meminta kepada host supaya saya bisa dinaikkan ke multi biar bisa bertanya kebenaran itu di mana gitu. Jadi makanya tadi aku udah bertanya yang benar dan aku udah simak apa yang mereka katakan kepada saya. Lalu abang yang di bawah tadi itu Bang Sugi ya, untuk menyebut satu hal. Jadi saya belum bisa Bang. Jadi karena saya mau mendalami benar-benar, dan satu kali aku menyebut itu tidak akan kembali lagi. Nah itu dia. Ya. Nah itu dia Hendra, kalau bisa ya kita belajar lebih dahulu, lebih matang lagi gitu. Nah oke, salahnya dulu ya bentar ya. Nah satu lagi. Kita sapa dulu abang aku nih Bang. Assalamualaikum Bang Handi. Ya lanjut. Satu hal ya, satu hal Bang ya, untuk menguatkan Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Ini fakta, bukti Yesus ciptaan Tuhan, sehingga tidak mungkin dia akan dituhankan. Begitu Bang. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Iya oke. Lanjut Bang Oli. Iya, jadi tadi jujur aja, tadi saya jam 3 sore tadi aku didatangkan pendeta ke rumah untuk membimbing saya gitu kan. Itu tujuan dari mama dan papa supaya saya bisa belajar lagi bimbingan untuk keagamaan kekristenan saya gitu kan. Nah pendeta itu mengajarkan saya tentang bagaimana mengasihi sesama, itu yang pertama yang diajarkan. Tapi saya tidak pernah membantah gitu kan. Nah pada saat dia masuk ke area pembahasan tentang perjamuan kudus itu, karena saya bertanya, kenapa sih adik saya itu belum bisa perjamuan kudus? Soalnya dia kan belum dibaptis katanya. Nah aku bilang, tujuan perjamuan kudus itu apa sih Romo? Tak gituin. Terus dia bilang, nah perjamuan kudus itu serah terima kita
darah kita kepada Yesus, bahwa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena dengan penyalipan dia menebus dosa-dosa kita. Oh, seperti itu. Terus kalau kita perjamuan kudus ada roti sama apa namanya, sama anggur gitu. Iya, Des. Anggurnya itu buat apa? Iya. Oh, itu coba simbolis aja. Jadi kamu harus yakini bahwa anggur itu adalah seperti darah Yesus. Lah, kok kita disuruh minum darah? Tak gituin. Aku bilang, Pak Pendeta ini gak salah. Tak gituin. Romo ini gak salah, Romo. Iya, memang gitu, karena kita ditebus sama darah Yesus. Jadi anggaplah itu anggur adalah darah Yesus. Dalam hati saya, kok seperti ini, berarti kita kayak vampir gitu, minum darah gitu kan. Jadi itu yang membingungkan saya juga, jujur-jujur aja. Jadi aku tidak menyimak benar apa yang Romo tadi memang sih lembut. Bang Billy sabar, Bang Billy dibawa dulu. Ya lanjut. Lembut banget cara menjelaskannya gitu kan, tapi nggak masuk juga di logika saya gitu kan. Dan ada beberapa juga yang menyangkal di perasaan saya juga, tapi nggak usah saya ungkapkan lah itu. Nanti aja, makanya saya ingin juga belajar lebih dalam lagi tentang keyakinan saya dulu sebelum saya berpindah ke keyakinan lain gitu. Seperti itu Bang Zuma. Bang Zuma, ada yang mau tanya lagi nggak? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika keimanan kita itu sudah tergoyahkan, Bang? Masya Allah. Kan Bang Zuma. Berdoalah kawanku. Berdoalah kepada Tuhan. Meminta petunjuk. Sama halnya awalnya aku ya. Saat diderah disiksa secara fisik. Sabar, Hendra, kita persilakan dulu Gurunda. Silakan Bang Gurunda. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, saya tidak kemudian bermimpi untuk Anda menjadi Muslim, enggak. Saya juga tidak pernah kemudian memberikan suatu penekanan terhadap teman-teman Kristen itu menjadi seorang Muslim. Tidak. Tapi saya terharu ketika orang itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi saya itu sudah cukup, Bung. Itu adalah langkah untuk Anda untuk selamat. Kami apologet Muslim ini menghabiskan waktu siang dan malam sampai jam segini itu bukan karena kebencian, tapi semata-mata yuk mari kita sama-sama mendudukkan perkara keyakinan kita itu bahwa Yesus itu utusan. Sudah cukup itu sudah cukup. Karena Yesus sendiri berpesan. Yesus berpesan kepada kita. Kalau kita mengakui Bang Indra, di mute aja Bang Indra biar tidak mengganggu Bang Indra. Ya. Kalau kita itu menyadari bahwasanya pesan-pesan yang ada dalam kitab suci kita itu adalah sebuah karya dari Ilahi, minimal kita menyadari dengan logika. Pesan Yesus kan jelas. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti kalau saudara-saudara saya di sini, meskipun Anda tidak bersyahadat, tapi Anda sudah mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, berarti Anda telah mendudukkan perkara akal itu sebagai nurul wahid di dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana kita bisa menyayangi anak istri kita? Ini poin. Bukankah kehidupan kita di atas muka bumi ini berkeluarga, punya anak, punya istri, punya keturunan, agar mereka siang malam kita meninggalkan rumah mencari nafkah untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka tersenyum, untuk membuat mereka itu bahagia. Tapi apakah kita mau kebahagiaan ini hanya kebahagiaan semu yang mereka rasakan hanya berpuluh tahun, sementara mereka menderita di kehidupan kekal kelak? Hanya karena kita selaku orang tua salah di dalam mencari keyakinan, hanya karena ego, dilahirkan dalam keadaan yang salah, kemudian kita ngotot pada kesalahan dan menganggap kesalahan itu adalah sebuah kebenaran. Karena semua kesalahan ketika dilakukan secara berantai, secara terstruktur dan berlangsung secara lama, maka itu nanti akan seakan-akan menjadi benar. Maka untuk menetralkan kembali harus kepada akal. Apa nasihat Yesus? Itu dulu, jangan dulu ke Islam. Jangan ke Islam dulu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa tempat terendah itu? Neraka. Jadi kalau hari ini kita meniadakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan kita mengaku sebagai Bani Israel rohani, lantas kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, maka kita, anak-anak kita mengajarkan juga kepada keturunannya, maka nanti semua mereka akan menempati tempat terendah. Kita mau seperti itu. Tapi barang siapa, kata Yesus, sebaliknya, tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kenapa kita tidak mau tempat tertinggi itu? Itu satu. Yang kedua, jangan ke Al-Quran dulu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, lalu kemudian mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, sekarang saudara-saudara saya, saudari dan saudara saya, mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi saudara masih pada, mohon maaf, Anda masih dalam lingkaran yang salah. Dalam arti kata bahwasanya Anda sudah menyadari Anda dalam sebuah kapal, di mana kapal itu akan bocor dan akan menenggelamkan Anda. Kenapa Anda tidak menyelamatkan diri Anda sekarang dari kapal itu mumpung ada kesempatan? Anda sudah tahu. Anda meyakini, oh memang Yesus itu adalah Rasul. Tapi Anda menggunakan kitab di mana kitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati, agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Anda ingin hidup berpelukan dengan kitab yang seperti itu. Anda mengakui dia nabi, dia utusan Tuhan. Tetapi Anda merangkul sebuah kitab yang menghujat beliau. Lalu apa solusinya? Tinggalkan. Kalau perlu jadi ateis. Kalau perlu jadi ateis. Tinggalkan kemudian ajaran yang seperti itu. Sucikan, bersihkan diri Anda dari ajaran seperti itu. Lalu belajar. Setelah menentukan langkah, belajar. Kemana saya harus pergi? Aku tidak mungkin tidak punya panduan. Sekarang Anda pilih. Pelajari Hindu, pelajari Buddha, pelajari Islam. Yang mana yang kemudian bisa menuntun Anda dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan kalam ilahi yang mengajarkan kemudian keselamatan bukan hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Tentukan nanti di sana agama mana yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang menjunjung tinggi namanya. Setiap disebut ada penyebutan alaihi salam di atasnya. Cari. Silakan Anda pelajari Islam. Al-Quran siap dibedah. Ambil Al-Quran, pelajari terjemahannya, tanyakan kepada kami apa yang Anda tidak paham. Kami tidak menutup diri untuk itu. Karena kenapa? Sebenarnya gini, saya, Bang Suma, dan semua apologet muslim yakin dan percaya tidak ada di antara kami yang beranjak untuk menjadi apologet sebagai penghujat. Nggak ada sama sekali. Tidak ada di antara kami yang punya niatan untuk mencederai perasaan saudara-saudara Kristen. Tidak ada sama sekali. Tapi itu harus terjadi ketika kita di medan perang terjadi saling serang. Tapi ingat, dari kami Islam tidak ada tendensi kebencian. Lillahi ta'ala, demi Allah, saya menjadi apologet sudah puluhan tahun, tidak ada tendensi kebencian kepada saudara-saudara Kristen. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Mereka aman dengan saya. Ketika mereka mau ibadah, saya antar ke gereja. Ketika saya mau sholat Jumat, mereka antar saya ke masjid. Aman. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika kita di dunia debat, kita harus memperjuangkan kebenaran. Kenapa harus ngotot? Kenapa harus ngotot? Karena kita tahu kebenaran itu. Kenapa kita harus melakukan penekanan? Karena kita cinta dengan saudara kita. Sudah jelas-jelas dalilnya mengatakan 1 Korintus 15 nomor 28. Pada tiba masa kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan Allah Bapa kepada Allah Bapa, dan dia akan melenyapkan dirinya. Setelah itu Tuhan Allah akan berdiri di dalam. Setelah itu semuanya kita akan berdiri di dalam Tuhan Allah seorang diri. Coba. Itu tujuan kita. Begitu juga kami Muslim. Tapi salahnya, contoh misalnya, salahnya seperti, mohon maaf ini ya, mohon maaf, seperti apologet Muslim seperti Kiamat. Mereka ingin menyadarkan Islam tapi menyerang Islam.
dengan membabi buta. Kalau kami, contoh, saya ingin berdialog kepada teman-teman. Ketika ada yang dikatakan, mari kita berdoa syafaat. Saya tanya, di mana di dalam kitab saudara ada doa syafaat? Syafaat itu apa? Original teksnya apa? Jangan Anda memperbodoh diri dengan istilah Islam yang Anda tidak tahu. Begitu saya naik ke dalam di atas komal teman-teman Kristen, ada diterangkan di dalam kitab kami, di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jelas sekali Allah mengatakan di sana bahwa para nabi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap mereka itu diberi aturan penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Saudara-saudara Kristenku, saya ingin membahas Al-Quran di tengah-tengah kalian. Di ayat Al-Quran menjelaskan setiap umat diberi aturan penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka yang dipersembahkan adalah kurban hewan. Saya minta, karena di dalam kitab saudara ada imamat 1 nomor 2, ada imamat 4. Lalu kemudian jelas sekali dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan meminta kurban persembahan binatang. Yesus juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Saya ingin tahu dari saudara-saudara, dari mana kemudian ilmunya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Ini wujud kasih sayang, bukan wujud kebencian. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Si Suma itu penghujat. Dia hanya cari koin. Dia hanya mencari pembeli beras. La haula wala quwata illa billah. Padahal tujuan kita itu adalah mari kita torehkan kasih sayang itu dengan saling nasihat menasihati satu sama lain. Aku menasihatimu dengan kitabmu karena tidak mungkin dengan Al-Quran aku menasihatimu. Kamu beda keyakinan denganku. Kamu mau menasihatiku dengan Al-Quran silakan. Tapi masalahnya kitab termaterai ini tidak bisa Anda baca. Bagaimana mungkin Anda mau menasihati saya dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin Anda kemudian mau menghujat Islam tanpa Anda bisa membaca kitabnya Islam? Sementara kami, insya Allah kita bisa sedikit-sedikit Ibrani, bisa sedikit-sedikit Yunani. Kami tidak kemudian mengkritisi, kami bertanya. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Anda dikatakan Yesus bukan Tuhan. Kok dituhankan? Tolong ajarkan kami. Gimana solusinya tuh? Dibilangnya, kamu itu penghujat, kamu itu penista, kamu itu pembohong, kamu itu penipu, kamu itu iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi gitu saudara-saudaraku, adalah satu kebahagiaan bagi saya sebagai apologet. Anda tidak perlu bersyahadat saat sekarang. Bagi saya, Anda mengimani dan menyadari bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sahabat-sahabat, maaf. HP saya mati sendiri. Panas. Sorry ya. HP saya panas sekali, saya tidak perhatikan teman. Bentar ya. Siapa namanya Muhammad Taha Al-Junaid ini kalau Ini aku gedein ya. Maaf ya, izin guru ndak izin. Apa yang mana? Nah, ini kan kalau saya kan biasa belajar tentang secara online di kitab saya, tapi terkadang saya nggak apa-apa Kak Bang Zuma kalau kita menarikan lagu yang lagu lagi. Sorry. Ini Salawatan. Banget suaranya Bang Zuma, bikin merinding. Bang, Bang, direkam di YouTube Bang. Nanti kena copyright Bang. Jangan. Jangan di itu.
Nanti aja di rumah bang. Ya, nah. Kena copyright nanti YouTube-nya. Karena ini disiarkan langsung sama Bang Juma dan lain-lain. Iya, sorry. Jadi gini Bang, Mbak Zara, menurut saya sih kita pribadi secara kita kan sudah server gitu kan. Iya. Server. Jadi kita juga jangan terlalu tergesa-gesa juga untuk menguji keimanan kita seperti apa, karena dari sekian banyak juga agama-agama yang saya cari tahu gitu kan tentang konsep ketuhanan itu, hanya memang Muslim yang mengarahkan kita ke satu kesatuan. Konsep ketuhanan itu satu, esa gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya semua agama meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, hanya untuk mengimplementasikan itu berbeda-beda, karena dari kita juga pun kita nggak usah ke agama lain dulu lah, agama kita sendiri aja. Ini loh Henry, gini loh. Selama ini sebenarnya aku belajar itu bukan sendiri sih. Aku ada teman orang Muslim di dalam room ini, ada dia di bawah, cuman dia nggak mau disebut namanya. Ya selama ini melalui dialah aku belajar gitu. Jadi satu persatu diajarinya saya kebenaran tentang Allah sendiri itu dan Yesus itu siapa. Nah makanya saya lebih belajar lagi lebih dalam melalui dia gitu. Nah dia mengajarkan bahwasanya kalau memang kamu itu belum percaya apa yang saya katakan, boleh sekali-sekali di live Bang Juma, di sana nanti dijelaskan kebenarannya itu. Ya, di live ini di room ini ada dia di bawah. Dia nggak mau disebut namanya saja, itu teman saya. Sudah berteman sampai udah 4 tahun sampai sekarang. Dan kami sering teleponan untuk belajar gitu, untuk mengajari saya, menginjilin saya. Bahkan saya yang punya Alkitab, saya nggak tahu isinya. Dia mengajari saya, ya. Dia mengajari saya, sumpah, bener. Ini demi Tuhan. Dia mengajari saya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan Allah sendiri gitu. Dan agama Kristen itu bukanlah Yesus yang membawanya. Dia adalah Paulus gitu loh. Jadi jangan percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, maka itu saya nekat untuk hadir di setiap ada tukar-tukar pikiran atau penjelasan-penjelasan kebenaran ini melalui live kayak gini gitu. Aku suka untuk mendengarkan kebenaran. Oh gitu, kita kan punya akal, punya pikiran, jadi kita harus mana yang benar itu yang kita ambil. Itu prinsip saya, dan saya masih mau mendalamkan yang lebih benar-benar untuk menyatakan agama mana dan kepercayaan yang benar-benar saya peluk gitu. Ya, tentu gitu. Karena nggak ada yang bisa intervensi kita kan tentang keyakinan kita. Nggak ada yang gitu kan. Karena itu hak mutlak buat kita untuk menentukan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Itulah. Gitu kan. Nah, satu hal yang saya tertarik lagi tadi karena Bang Juma mengatakan, saya terharu dalam hal apa katanya gini. Sudah saya senang saja, saya sudah senang karena dikatakan disebut Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah Rasul Allah, dia adalah Nabi gitu ya. Ya itu memang saya percaya sampai saat ini. Ya, selama saya berteman dengan saudara kita orang Muslim ini, melalui dialah saya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul Allah, bukanlah Tuhan. Nah itu dia. Ya kalau Mbak Sarah masih enak tuh, masih ada yang dampingin temennya. Saya gimana? Mencari sendiri. Nah itu dia. Saya sih bersyukur punya teman seorang Muslim. Saya nanya kiri kanan, belajar kiri kanan, masuk di Komal ini dihujat juga saya karena katanya bidat atau apa gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Pada saat bertanya tentang konsep Trinity. Bang Holy Spirit kan ada saya kemarin Bang. Masa lu? Iya, Bang Andi nggak diakuin Bang Andi. Kan ada saya kemarin Bang. Masa iya, Bang Andi nggak diakuin Bang Andi. Iya sebelumnya ketemu sama Bang DM ya Bang Heli. Nah itulah yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya Mbak Sarah ketika kita
dihadapkan dengan beberapa ayat-ayat dalam Alkitab kita sendiri itu yang membuat kita karena tidak sinkronisasi dan tidak berlogika menurut saya gitu loh. Apa yang kita harap jawaban itu masuk di logika kita itu nggak ada pun masuk tapi tidak terlalu berkaitan gitu loh. Kayaknya aneh gitu kan. Ketika ayat yang satu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, dibantah lagi sama ayat yang satunya, dibantah lagi sama ayat yang lainnya. Itulah yang membuat kita bingung gitu loh. Karena di Alkitab kita jujur aja ya, di Alkitab kita sendiri itu saling bantah-bantahan ayat. Jujur aja. Itu yang membuat kita bingung. Nah, ketika kita berdiskusi sama apologet-apologet kekristenan kita juga, itu sering mereka juga berdebat tentang Tritunggal. Ada yang sampai bilang di gereja-gereja itu ajarannya sesat. Jadi kita mau kemana gitu loh? Yang satu salah, ini salah, serba salah gitu loh. Jadi kita harus kemana? Gitu. Bahkan kalau kita bertanya kepada pendeta, saya sendiri pernah bertanya kepada pendeta. Gini, saya mengatakan sama dia, Bapak dengan anak itu perbedaannya apa? Kenapa kita katakan itu adalah Tritunggal dan dia satu-satunya pekerjaan Allah itu dengan anak sama, dan itu pun anak itu bisa jadi Tuhan gitu loh. Nah, apa kata dia begini? Ginilah ya Bu ya. Aku kasih contoh. Aku ini adalah seorang pendeta dan saya itu menyuruh anak saya untuk membeli sesuatu gitu. Nah, itu saya menyuruh anak saya gitu. Saya menyuruh anak saya berarti pekerjaan saya sama dia sama. Kan gitu. Jadi saya katakan gini sama dia, loh Pak, Bapak kan pendeta. Yang Bapak suruh itu kan anak. Berarti anak Bapak itu bukan Bapak dong. Enggak, itu sama dengan saya. Begitu juga Yesus dengan Tuhan, kata dia begitu. Oh, saya nggak terima, gue bilang gitu. Enggak lah Bang, enggak lah Pak, enggak setuju saya dalam hal itu. Ya sudah, kalau kamu nggak setuju, pokoknya Yesus dengan Tuhan itu adalah sama gitu. Yesus Tuhan gitu, kata dia begitu. Saya lawan dia begini, enggak, itu Yesus adalah utusannya. Karena Bapak juga menyuruh anak itu berarti utusan Bapak, saya bilang gitu. Enggak ngotot-ngotot dia begitu. Jadi gini aja logikanya menurut saya, Mbak Sarah. Logikanya menurut saya pribadi ya. Ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, makhluk hidup, itu namanya makhluk hidup pasti ada hidup dan mati gitu loh. Tidak akan kekal abadi gitu kan. Iya. Yang namanya Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan meninggal, berarti ketuhanannya itu hilang dong gitu loh. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya. Wah, ini korban Bang Andi ini ternyata nih. Aku boleh nanya Mbak Sarah nggak? Yang jelas begini aja lah, kita lebih belajar lagi lebih dalam, kita pendalami dulu mana yang kebenaran. Jadi sekeliling aja pun sampai pagi pun kita nggak sampai ini ujung-ujung kemana pun nggak tahu. Yang penting kita berdoa. Mbak Sarah, aku boleh ngomong bentar Mbak Sarah? Iya, boleh Bang. Berapa tahun Mbak Sarah belajar tadi Pak? Berapa tahun? Belajar itu bukan hanya sebentar-sebentar saja untuk menanyakan tukar pikiran. Kami sih berteman udah 4 tahun gitu. 4 tahun. Jadi pada awal-awalnya nggak langsung ke inti gitu. Karena sering bertanya, kami satu aplikasi gitu kami berteman. Terus dia tanya, kepercayaanmu apa gitu ya. Saya bilang saya orang Kristen. Jadi dia bilang saya juga orang Islam gitu. Oh. Kristen dari mana Mbak Sarah? Katolik apa Protestan? Maaf. Protestan Bang. Oh, Protestan. Jadi berawal intro dulu ya Mbak Sarah ya? Ya. Intro dulu baru masih in gitu ya? Iya, jadi intinya gini, kami bertanya-tanya. Dia tanya aku, kenapa kamu percaya Yesus itu jadi Tuhan? Dia tanya aku, kamu itu percayakah Yesus itu Tuhan? Saya sampai katakan dulunya sama dia, iya 100% Yesus adalah Tuhan. Karena dia mengatakan tidak ada jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata dia. Jadi itu Yesus adalah Tuhan, jalan sebenar-benarnya. Iya, itulah doktrin yang kita terima Mbak Sarah. Itu selama ini loh Bang, itu jujur saja saya. Oh, doktrinnya di Yohanes 14:6 ya Mbak Sarah ya? Jadi ya, sebenarnya gini Mbak Sarah. Dia diam saja. Aku dulu dong sama Mbak Sarah, satu lagi pertanyaan. Mbak Sarah, kalau teman Anda ada di bawah, terus teman Anda itu nggak mau naik di sini, mungkin perlu namanya dirahasiakan. Terus kali ini Mbak Sarah mau ngomong apa sama dia?
Silakan. Iya. Ya, terima kasih banyak temanku yang setia untuk memberi kebenaran kepada saya, menjelaskan. Sekalipun saya mempunyai kitab, tetapi saya kurang memahami karena yang dikatakan di setiap gereja itu asal kamu percaya saja, sementara saya itu tidak pernah membacakannya gitu loh. Nah, asal percaya saja saya tidak mau membacanya, bagaimana kita mau belajar gitu. Apa kata dia gitu, seperti kadang-kadang Bang Jum Mbak mengatakan. Sarah, satu kalimat buat teman Anda itu, satu kalimat. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Iya Mbak Sarah, enak. Satu lagi kepada Bang Jum. Terima kasih pada siapa Mbak Sarah? Ini gokil. Yang gokilnya nih banyak typing yang banyak aku ngaku nih. Bentar dulu ya Mas Oli. Jadi untuk Mbak Sarah kepada Bang Juma dan Pak Desugi apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Lu dari awal kan aku udah terima kasih banyak sama Bang Juma, sudah lebih memberikan detail satu persatu untuk saya pada malam hari ini untuk lebih mengetahui kebenaran itu. Kasihan aku Bang, gak ada terima kasihnya sama hostnya Bang, sedih saya Bang. Iya, Bang Mos kita sama Bang Mos. Saya juga ini banyak terima kasih kepada siapa kalau saya? Saya ini sama berterima kasih Bang kepada siapa? Sugi juga terima kasih banyak sudah mendukung saya untuk memberikan semangat sehingga tadinya sampai bisa untuk menyebutkan satu hal gitu, tetapi saya masih berprinsip suatu waktu nanti akan menyebutkan itu dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membalikkan saya setelah saya memeluk hal itu. Baik Mbak Sarah, terima kasih. Ke Pak Holy Spirit lagi. Pak Holy Spirit, berapa tahun bro belajar? Aku paling sekitar baru setengah tahunan Bang. Itu pun nggak ada yang ngajarin, nggak kayak Mbak Sarah itu ada temen gitu kan yang bimbing. Terus saya berterima kasih pada siapa Mbak Sarah? Jangan ke Mbak Sarah dong, sama saya dong. Mau ke Anda Bang Holy Spirit. Saya berterima kasih aja sama Apologetic Muslim yang telah memberikan kebenaran, membimbing kita-kita ini yang tersesat menuju jalan kebenaran itu sendiri. Allahu Akbar. Allah. Terus terutama ini kan saya juga guru saya di sini ada dua nih, Bang Juma dengan Pak Desugi. Apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Kalau Pak Desugi sih, saya kan baru ketemu di Komal ini. Terima kasih banyak Pak Sugi atas penyampaiannya, terus kajian-kajiannya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya diberikan amal yang paling baik, yang paling besar. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian untuk Bang Zuma, you're the best and you're a lot. Yes. Anda standby dulu. Taruh Anda standby dulu, kita minta Bang Juma berbicara dulu. Silakan Bang Juma. Iya, saya pun begini. Saya belajar tuh udah puluhan tahun belajar Bible. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas bawah atas. Itu aku kejar-kejar Bang, maaf ya Bang ya. Iya. Jadi saya tidak pernah menemukan satu jaminan dari Yesus, dari Tuhannya Yesus terhadap saudara-saudara saya yang saya sayangi, yaitu Kristen, tentang keselamatan bahwa ada jaminan. Seperti dijaminnya umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Qur'an mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul waridun alladzina yaridunal firdaus hum fiha khalidun. Tak ada janji sampai 11. Ya. Tak ada janji yang saya temukan di dalam Bible terhadap orang-orang yang beribadah menyembah kepada anak manusia. Tak ada janji dari Allah di dalam kitabnya orang Kristen terhadap orang-orang yang menyembah dan mengaku bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kalau di dalam Islam, subhanallah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataqa wara azalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu semua, yaitu berzina dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul waridun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yaridunal firdaus, yakni mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Islam, Al-Quran, Allah menjamin kepada pengikutnya untuk mendapatkan warisan. Belum meninggal mereka, belum meninggalkan dunia ini, di genggaman mereka sudah dijanji oleh Allah sebuah warisan yang agung, warisan yang kekal. Apa itu? Bukan warisan tanah 1 hektar, bukan juga warisan Monas, tetapi warisan surga Firdaus. Tapi ketika saya mencari, membolak-balikkan kitab Bible, apa yang saya temukan di sana? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Banyak orang yang akan menyeru kepada aku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Lalu apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Ingat kata terakhir, kejahatan. Kemana perginya orang yang berbuat kejahatan? Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ini sudah level tinggi nih, udah level parital tinggi. Bayangkan, bisa mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat. Bayangkan kalau dia mengatakan, demi nama Yesus, besok Jakarta akan banjir. Mampu dia melakukan itu. Tapi ternyata apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Apalagi kalau hanya mampu mencela saja, mengatakan bang semua pencari koin, mencoba mencari pembeli beras, hanya karena kekuatan itu Anda mau selamat di surga. Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, orang yang mampu bermujizat sekalipun, mengatakan, Suma, aku mengutuk kau punya hidung, lubangnya mengarah ke atas besok pagi. Itu pun kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Level tertinggi Anda sudah punya, tapi Yesus masih mengusir. Kenapa? Karena kata Yesus, itu ada yang hidup kurang, kekal Aki. itu Aki, gimana? ada yang kurang. Gimana?
Ya. Aku tidak mengenalmu. Nah itu, nggak kenal Yesus. Aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripada aku. Nah, Engkau betul semua adalah penjual cendol. Kan gitu. Nah, kata Yesus apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau kita mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, kudu wajib hukumnya mengenal hukum yang datang setelah hukum-hukum sebelumnya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai utusan, kudu wajib kemudian kita mengenal ajarannya bahwa ternyata sebagai utusan dia mengajarkan akan datang utusan sebagai penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka umat Islam tiketnya dari Yesus ada. Tiket dari Yesus ada. Apa tiket dari Yesus untuk umat Islam? Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Tiket dari Allah, alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Dari kitabnya Kristen Islam dapat tiket masuk surga, dari Al-Quran Islam dapat tiket untuk ke surga. Kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat silakan dilanjut. Taruh dulu Bang Juma, satu pertanyaan Bang Juma untuk Anda. Satu pertanyaan dulu. Ya siap. Sekarang saudara kita ini sudah bertauhid ya. Bertauhid ya. Apakah kan tidak mungkin hanya bertauhid saja, kan perlu ada syariatnya kan begitu ya, lebih sempurna. Kira-kira kiat-kiat apa? Langkah-langkah apa selanjutnya kedua saudara kita ini Bang Juma? Silakan. Jadi gini Bang Handi, saya sudah pernah menganalogikan gini. Ada anak yang cerdas, rajin, pintar, ya, pintar sekali dia. Suatu waktu kemudian dia tinggal di samping sekolah, orang semua ujian, dia pun kemudian mengambil kertas habis ujian yang dilempar lewat jendela. Diambil ujian soal-soal itu. Dengan cekatan dia jawab. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Dia jelaskan, dia jabarkan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Dia jelaskan semua. Begitu diperiksa jawabannya, benar 100 nilainya. Tapi begitu ujian nasional kemudian selesai, anak itu tidak dapat ijazah. Kenapa tidak dapat ijazah? Padahal dia pintar, dia cerdas. Alasannya karena dia tidak terdaftar. Dia belum login Bang Hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mendaftar jadi siswa di kampus itu. Jadi biar bagaimanapun nilainya tinggi, tapi dia belum mendaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Orang ujian nasional semua dapat ijazah, mau yang bodoh, mau yang cerdas, mau yang paling pintar, semua dapat ijazah, tapi dia tidak. Gigit jari dia nanti, kebingungan nanti di akhirat mau kemana perginya. Itu. Tidak ada pembimbing. Nanti di padang mahsyar dia mau berbaris, datang ke barisan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, aku pengikutmu wahai Nabi Muhammad, karena aku tidak pernah menuhankan Yesus. Kata Rasulullah balik ke belakang melihatnya. Ini analogi. Maaf saya tidak mengenal Anda. Pergilah ke Yesus. Begitu dia pergi ke Yesus, wahai Yesus, aku menuhankan Tuhanmu satu-satunya Tuhan, dan aku mengakui kamu adalah engkau adalah Nabi utusan Tuhan. Aku tidak pernah menuhankanmu. Tapi apa kata Yesus? Bung, betul. Tetapi kan ada pesanku, bahwa setelah aku pergi ke langit akan datang penggantiku. Kenapa kau tidak mengakui dia sebagai penggantiku? Padahal dialah pelanjut tongkat estafet kerajaan Yehuda. Karena diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10 bahwasanya tongkat kerajaan Israel, lambang pemerintahan yang ada di Yehuda, tidak akan
tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Sudah kuajarkan, sudah kusampaikan, sudah kubacakan, tetapi kamu kemudian tidak mendengarkan. Oleh karena itu, aku pun tak mengenalmu, sebab aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, sedangkan Anda bukan Bani Israel. Maaf, silakan Anda mencari pemimpin selain daripada saya. Bingung. Bila Israel datang memanggil. Masya Allah. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, karena ini Satu lagi, ntar dulu. Satu lagi Bang Juma. Ya, siap. Apakah ada jaminan Bang Mati Juma? balik. Apakah ada jaminan? Tunggu. Iya. Bang Juma, Bang Sugi, abang semuanya aku izin turun ya Bang ya, besok mau kerja udah jam. Iya, silakan saudari, silakan. Makasih banyak ya semuanya. Ya, Bang Juma, sama-sama. semuanya Bang Sugi. Oke. Jatiara. Bukan selamat malam, selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya. Amin. Saya juga izin Bang Zuma Ingat merenung. Mbak Sarah, Iya, selalu. satu hal yang aku ambil kesimpulan dari Bang Zuma tadi, yang sebelum kita turun bersama, satu hal yang kita ngambil dari Bang Zuma artinya bahwa ketika kita sudah mengakui Yesus itu adalah utusan dan kita mempercayai bahwa Allah itu adalah satu, tapi tetap kita dalam kekristenan itu artinya kita tidak akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang pinter Bang Zuma ya. Iya, betul. Betul Bang, betul. Pinter. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan ditunda-tunda Bang Oli kalau udah ini, karena umur kita nggak tahu Bang. Iya Bang. Lanjut. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih terutama Bang Zuma, Bang Sugi. Baik Bang, baik. Terutama Terima kasih. Pak Sidik yang selalu ada dan selalu aku lihat juga sering berdebat dengan secara sehat. Kemudian Bang Handi juga, big thank you Bang Handi. Thank you brother. Dan guru saya juga Bang Toib. Allah. Jadi malu. Sering Don't mention it. di komal-komal yang muslim lainnya, dan terutama juga salam hormat saya buang Bang Host yang selalu menjadikan saya sahabat terdekatnya juga. Terima kasih banyak. Masya Allah. Iya, oke. Allah. Masya Allah. Bang, kalau boleh saya panggil namanya siapa ya Bang? Kenapa Bang? Kalau boleh saya panggil namanya siapa Bang? Masa segitu namanya Nanti aja Bang. Nanti aja ya. Iya. Siap. Nanti ketika saya sudah siap Bang, saya akan DM Abang. Oke, thank you brother. Sebenarnya aku ada janjian sama Bang Dewa, tapi Bang Dewa mungkin lagi sibuk ya. Oh iya, sibuk beliau. Iya. Terima kasih semuanya, izin pamit ya. Oke, sama-sama. Bang, terima kasih. Baik. Sehat-sehat. Sahabat-sahabat juga saya pamit undur diri. Bentar dulu, tausiahnya belum dilengkapi banyak terakhir loh, serius ini. Tergantung ya. Tergantung. Serius. Izin dulu ya. Tergantung ini. Ini apakah ada ini pertanyaan netizen loh, serius. Apakah ada jaminan surga bagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hidupnya? Itu harus dijawab. Tadi sih Bang Hulu. Oh iya. Wajib. Jadi gini Bang Andi. Saya pernah kemudian mendengarkan sebuah hikayah yang diceritakan oleh guru saya gitu ya. Guru dan sekaligus sebagai orang tua saya sendiri. Dia bilang gini, kamu suaramu ngaji kencang kali sayang, kata orang tua saya itu waktu masih SD. Anaknya bapak suaranya kencang kali kata gitu. Tapi jangan gitu dong kakinya ngaji. Itu adabnya enggak seperti itu ngajinya. Tidak, aku bilang gini, aku enggak baca Quran. Aku lagi penghafal. Terus apa kata ayah saya waktu itu? Loh, kalau menghafal berarti kayak burung beo dong. Burung beo itu burung beo itu kalau dia sudah sering, kata dia kan, udah sering mendengarkan orang bilang assalamualaikum, burung beonya itu pintar, dia juga akan sering assalamualaikum, selamat pagi, ada ikan, ada jualan ikan, kayak gitu. Dia hafal itu.
Ada nenekmu kiper, nenekmu kiper kayak gitu. Begitu lewat orang tua yang orang sudah tua tapi sosokan ganteng ya kan, lewat burung beoknya bilang nenekmu kiper, tuyul lewat kan gitu. Tapi pas begitu dia mati, burung beok itu sejenak kemudian dia mati, mau meninggal, tak ada sedikit pun keluar bahasa itu. Assalamualaikum, dia nggak ada. Jadi kalaupun kita sudah tahu bahwasanya di akhir hayat kita begitu membaca kita la ilaha illallah, atau hanya sekedar Allah, atau sekedar la ilaha ya, itu akan masuk ke dalam surga meskipun kita sudah hafal di luar kepala. Tapi ketika kita mendekati ajal, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya udah, aku nggak usah sholat, aku nggak usah melakukan perintah. Kenapa? Gampang kok. Begitu saya mau mati nanti sakit kena ini kena itu aja terus kuucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bung, tidak sesederhana itu, Bung. Ketika kemudian ajalmu mendekat, kata Rasulullah, itu seperti seibarat 300 kali bacokan pedang secara bersamaan. Kayak mana mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang dipukul, orang ditusuk paku aja sedikit teriakannya apa? Aduh, oh mama, oh tante, sakit tante. Kayak mana ceritanya? Yang datang menjemput, kalau kita orang yang banyak dosa, yang datang menjemput, mata kita itu sudah dirubah penglihatannya. Yang datang itu makhluk-makhluk yang menyeramkan, berbaris ingin membawa kita pergi. Habis itu kita mau dengan entengnya mengatakan la ilaha illallah, padahal setiap harinya kita maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Nggak bisa. Jadi ketika dikatakan umat Islam itu di akhir hayatnya mengucapkan kata itu, tidak semudah itu. Tapi memang betul, itu jaminan. Itu. Tapi untuk bagaimana caranya untuk meraih itu? Nah, niniri papisangkana gaui perintana nasetogi Iya. Jadi Allah mengatakan begitu. Laksanakan segala perintah dan jauhi segala larangan. Niniri papisangkana, jaga dirimu dari melanggar dan berlomba dirimu terhadap perintahnya untuk kamu lakukan. Jangan mati balik. Kayak gitu. Jadi ini juga pesangkan. Iya. Jadi kalau ingin mendapatkan tiket surga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Jangan kayak burung beo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati, oh jadi begini Bang Joma, jadi gitu, Bang Andi. Jadi supaya bisa itu, jadi yang siap. memudahkan Melampir kita untuk mengucapkan itu artinya kebiasaan sehari-hari, terutama 5 kali kebiasaan sehari itu ya. Berbuat baik, kebiasaan. Karena orang itu akan berakhir hidupnya dan kebiasaannya sehari-hari. Masya Allah. Kalau kebiasaannya itu berzikir, kebiasaannya itu kemudian istighfar, insya Allah akan berakhir dengan itu. Kalau tiap hari haleluya, terakhir begitu nanti. Oh, enggak ada tuntunan begitu nanti kalau dia mau mati. Enggak ada petunjuk itu lagi. Bingung dia. Iya, sekolah lalu betul. Iya. Bingung dia, bingung. Iya. Karena yang dilihat itu sudah bayang-bayangan api neraka dia. Saya kira gitu Bang Handi. Ya, ada tamu kita, jadi tolong dilayani. Saya pamit undur diri dulu. Takut ya. Sudah jam 3 di sini 30. Satu kali lagi menyahut untuk bertanya, ku cabuk kumisnya Bang Handi. Enggak lagi. Kau udah puncaknya udah itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf ketika puasa selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya pamit undur diri atas segala hilaf. Ada kata-kata kami, saya mewakili semua guru-guru kita yang ada di sini, mewakili mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih, Abang. Sama-sama, Bang. Semoga jumpa sebulan akan datang, Ai. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal. Dan juga permohonan maaf. Oh iya, nanti kita main gaple ya sama-sama. Buset. Kebiasaan. Saya biasa main gaple Bang, tapi kan enggak judi osa ata. Apa? Asa otak, bukan otak asa. Tak balik nih, mati nih balik. Jadi gitu ya. Iya. Saya pamit undur diri. Saya Zulkifli Abbas, saudara dari antum semua, baik Kristen maupun Islam. Aku adalah saudaramu.
Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Maafkan ketika ada kata-kata, ada perbuatan, ada candaan yang berlebihan, atau saya lagi marah murka sebesar-besarnya keluar kata-kata sumpah serapah. Please maafkan saya kawan. Aku manusia biasa, bukan malaikat. Oke? Sama-sama. Iya. Jadi terima kasih, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya Allah.